yang tadi lebih tidak boleh. Habis. Tunggu, aku potong bentar. Bang Juma nanya gua nih. Dia nanya kok gua nggak ada di dalam. Harusnya dia udah di bawah. Kalau nggak mungkin tahu deh. Udah saya undang Ahi, tapi belum ada masuk dia. Ngerti. Oh, soalnya Bang barusan di WhatsApp aku bilang aku lagi Jumat Berkah. Bang Dewa, aku mau nanya nih sebelum aku cabut lagi. Itu foto siapa sih lu taruh? Yang pertama Bunda Perasaan Lilis. baru 2. Udahlah kepo lu ah. Sono pergi lu, sono jauh-jauh sono. Oke. Oh iya, Gurunda nge-live-nya di sini. lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ivan Villa yang di TV M15 official. Tunggu ya, ini Gurunda masih teknis ini, belum bisa naik. Oh, udah ada ini Bang Juma. Ahi Ali gantian sama Bang Juma ya. Oh, udah turun duluan Bang Ali. Julius mau berangkat ya? Enggak, mana ini Bang tanggung Jumanya belum ngirim ini. Udah di jalan aku. Bang Juma ngirim permintaan dulu, soalnya ini kebanyakan saya nyarinya. Sampai ke bawah-bawah ini, sampai ke dasar lautan. Saya bisa tanya Nah lagi, gitu. kan? Iya gitu MJ. Jadi digas ya, harus berani gitu. Kalau memang pengen istri 2 gitu, nggak perlu Islam, langsung aja gas. Oke lah, satu lagi. Mantap. Oke. Kira-kira yang saya dengar benar atau salah, kalau laki-laki masuk ke surga dapat 72 bidadari. Perempuan dapat apa gitu. Aduh ya Allah, pertanyaannya. Apa pertanyaannya jadi? Bentar. Iya Bang benar. Bang Kores bentar. Mana ini Bang Jumanya? Nggak tahu, coba di chat aja. Gurunda di mana? Udah request belum? Belum ada ini. Kalau enggak saya naikin cewek gua nih. Enggak. Dia masih Ya, ini ntar sih aja mungkin, masih si Ivan. Tunggu aja. Masih Ivan yang masuk. Dia masih siapin. Iya, Tunggu jadi aja, di surga tunggu aja. itu memang ada bidadarinya di Islam itu gitu. Berapa bidadari tadi? Begini, yang 72 di bidadari itu cuma 1 hadits, yang banyak itu 2 bidadari. Jadi gua lebih mengambil yang 2 bidadari. Oh, jadi ada 72, ada 2. Yang Cuma yang 72 itu cuma 1 hadisnya, cuma itu doang. jadi Nah, yang 2 bidadari tumpah-tumpah. jadi yang abang ambil yang 2. Iya. Ya. Karena kalau ada yang bertentangan kita ambilnya yang masyhur, yang mutawatir gitu. Karena mayoritas itu menunjukkan kebenarannya. Buat Bang Psikopat nanti ya, kita gantian sebentar ya Bang Psikopat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Panglima kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku di sini, Sehat, kamu di Bunda. sana, sehat selalu. Amin. Masya Allah. Wih deh, langsung dapat nasi tumpeng Langsung ini, ditumpengin langsung itu dikasih sama makan, siapa? gitu. Jazakumullah khairan. Wah. Alhamdulillah. Langsung Iya, tuh dialog iya. Gurunda nanya bidadari di sorga tuh. Oh, bidadari di surga. Iya, gimana ya? Islam itu memang paling indah gitu. Di dunia bisa lebih dari 1 istri. Di surga juga mereka dapat pelayan-pelayan cantik-cantik. Lalu bagaimana dengan Kristen? Di dunia kayak mana di dunia? Kayak mana di surga? Surga bukan bidadari yang didapatkan, tapi ular naga. Kayak mana itu? Oke. Bahasan kita tentang bidadari atau poligami atau apa ini? Poliandri. Iya, Yang awalnya- seputaran wanita yang awal- gitu. Karena pertama Yang awalnya naik kita Pak MJ poligami ini dulu, poligami. dia tuh tertarik untuk poligami gitu. Pengen enak tuh istrinya kalau banyak gitu katanya. Ya Bang, kita bantai Bang, sama-sama kita bantai nih Bang. Ya silakan. Jangan. Oke. Jangan. Kita mesti husnuzon dulu, mungkin mau belajar memang dia. Parah nih si Dewa. Udah lama juga nggak nyate ya kan, udah lama juga nggak nyate soalnya. Bagi mereka yang mau belajar gitu. Tapi kalau misalkan Tapi sebelum ini, Tadi sebelum menghujat. poligami,
Sebelum poligami, pahami dulu ya bahwa dalam kaidah Islam itu sangat jelas. Hadis riwayat Nasai menerangkan Rasulullah Muhammad SAW itu menegaskan dengan berita yang sangat valid. Barang siapa yang memiliki 2 orang istri dan dia lebih condong kepada salah satu dari istri di antara kedua ini, maka dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan salah satunya badannya itu miring gitu, tubuhnya miring. Gimana itu? Dan kemudian dikatakan di dalam Abu Al-Hasan Al-Umrani, itu kalau nggak salah di kitab Imam Syafi'i ya, di kitab Al-Bayan, di situ dijelaskan bahwasanya disunnahkan bagi laki-laki untuk mencukupkan 1 istri saja, sekalipun pada dasarnya ia dibolehkan untuk menambahnya lagi. Jadi tidak segampang orang kan gini, orang kan ketika menghujat poligami itu kan yang dipikirkan itu syahwatnya aja. Mereka tidak pikirkan tanggung jawabnya, bagaimana ketika seorang itu tidak menunaikan kewajibannya terhadap istrinya tanpa memberikan satu rasa keadilan, maka itu jatuhnya kepada kezaliman, dan zalim itu tempatnya neraka. Ini yang perlu ditanamkan kepada teman-teman yang seringkali membawa materi-materi poligami seperti ini. Karena itu tanggung jawabnya berat sekali. Dan sekali lagi untuk yang kesekian kalinya saya katakan bahwasanya hanya Islamlah yang kemudian mengajarkan cukup 1 istri. Ketika dikatakan fawahida alla ta'dilu fawahida, maka nikahilah seorang saja, 1 istri saja. Kalau di agama lain saya boleh taruhan. Agama mana yang kemudian mengajarkan 1 istri dengan include dengan dalil? Kalau yang ada itu cuma di Islam, maka nikahilah seorang saja. Kenapa harus nikah 1 orang saja? Karena perintahnya itu berat, kita harus adil. Nah, jadi kondisinya beristri lebih dari 1, maksimal 4 itu adalah sesuatu yang halal. Tapi halalnya ini berat gitu. Hanya saja karena Allah itu Maha Pemurah, karena kecenderungan laki-laki itu memiliki lebih dari 1 wanita. Itu kecenderungan wanita, itu laki-laki itu sudah kodrat laki-laki itu. Jangankan yang normal, laki-laki impoten pun tertarik kepada banyak wanita. Coba tanya siapa yang impoten di sini? Itu pasti akan mengalami kondisi di mana dia tertarik kepada banyak wanita. Kodratnya lelaki itu seperti itu. Makanya laki-laki itu diberi kekuatan lebih kuat dari wanita. Diberi tanggung jawab untuk mencari nafkah laki-laki itu. Kemudian kekuatan laki-laki dibandingkan wanita itu jauh. Oleh karena itulah kemudian syahwatnya pun demikian. Maka laki-laki sebagai pemimpin dibolehkan. Solusi dari Islam itu, daripada mereka berzina, maka boleh mereka itu menikah lebih dari 1. Tapi syaratnya tidak mudah. Makanya Allah mengatakan bahwasanya walan tasti'u, kamu tidak akan mungkin kemudian anta'adilu, adil terhadap istri-istrimu walau harastum. Ini Allah yang demikian mengatakan demikian. Walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, yaitu adil, kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu. Artinya ini sama halnya kita dilarang, tapi dibolehkan. Kan perintahnya kau boleh menikah lebih dari 1, 2, 3, dan 4. Yang penting kamu bisa adil. Namun kalau kamu tidak bisa berlaku adil, maka cukup 1 saja. Itu perintahnya. Lalu Allah menekankan walan tasti'u, kamu tidak akan mungkin bisa berlaku adil di antara istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Artinya sangat-sangat berat poligami itu. Sangat-sangat berat. Dan kemungkinan kecil hanya sedikit orang yang mampu untuk melakukan itu. Dengan kata lain, poligami itu boleh tapi sangat berat. Tapi karena kecenderungan laki-laki itu berpoligami, maka Allah kemudian menghalalkan hal yang berat ini. Seperti itu teman-teman. Jadi sekali lagi saya katakan, hanya di Islam
yang mengatur syariat cukup satu istri. Di Kristen tidak ada itu pembatasan cukup satu istri. Saya boleh taruhan kalau ada. Tidak ada. Tunjukkan aja kalau misalnya ada. Ada kok di dalam Efesus, ada di Galatia. Mari kita uji. Di mana itu dalilnya? Jadi hanya di Islam. Lalu kemudian satu lagi hal yang perlu dipahami. Jadi ketika poligami itu diatur. Bang, saya sebentar. Ya, Coba di silakan. Galatia, coba Bang buka buat saya di Galatia tadi. Gimana? Yang di Galatia yang Bang tadi bilang Galatia. Saya minta dasarnya kalau ada perintah satu istri di dalam kitab saudara, silakan Anda tunjukkan. Maksud saya apakah di Galatia, apakah di Efesus, tunjukkan aja kalau ada perintah cukup satu istri. Soalnya Kalau saya ada sudah loh ya. cari, tidak ada jadi. Ya iya, makanya di Islam aja itu ada perintahnya satu istri. Tidak, mestinya di perjanjian baru itu. Mm-mm. Saya mau lihat kalau memang ada 2 istri, saya mau juga. Ya, perintahnya cukup satu istri nggak ada. Kalau di perjanjian baru kayaknya 1 istri saja juga. Ada nggak dalilnya cukup satu istri? Kayaknya ada, saya juga tidak Iya. tahu juga. Tapi yang karena Jangan pakai Itu kayaknya ada. dong Pak, jangan pakai kayaknya. Harus Ya pasti. teman-teman yang Iya, di bawah yang Kristen, teman Kristen yang di bawah silakan dibantu MJ ini gitu. Di mana dalilnya Iya. pembatasan satu istri di perjanjian baru? Ayo silakan Di dibantu. Silakan Perjanjian kasih baru. undangan aja. Psikopat tadi kemana mau saya naikin ini? Kok hilang? di perjanjian baru itu, kalau ayat-ayatnya saya tidak hafal ya, cuman ada beberapa ayat yang saya pernah baca, saya ingat dia melarang, dan kalau sudah menikah, sudah diberkati, tidak ada satupun manusia di dunia ini punya hak untuk memisahkan. Gitu. Jangankan kawin satu istri, bercerai pun tidak boleh. Cuman ya dengan perkembangan zaman banyak yang minta-minta cerai apa segala macam. Itu saya pernah baca bahwa minta cerai pun apa yang disatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Nah, gitu. Maksudnya ya, tapi saya tidak hafal itu di ayat mana dia, tapi saya pernah baca ketemu seperti itu. Dan waktu saya menikah dibacalah ayat itu. Jadi seperti itu. Makanya saat saya menikah, saya lirik di cewek lain ini. Saya Ya Pak, berpikir ayatnya tunjukkan Pak, ayatnya tunjukkan. Biar kita gampang. itu yang saya tidak hafal ayatnya. Nanti kalau memang saya ketemu lagi. Oh, kata Bapak tadi ketemu ayatnya, tapi katanya baca, Tidak. tapi nggak ada. Saya pernah baca dan saya pernah ingat waktu saya akad nikah itu dibaca ayat itu. Tapi kan saya sudah lupa, biasa saya ini kan tidak terlalu tekun mendalami Alkitab dan agama-agama. Jadi seperti itu. Oke, Makanya silakan tadi dulu, kalau Nak, memang ada, dijelaskan. makanya saya tanya Ya kalau udah memang gue coba bantu ya, gue coba bantu. Siapa tahu ada satu iya, istri. kalau memang Coba kita ada, kasih tahu saya kan. Gak ada, satu istri. Lamek mengambil istri dua orang. Nggak ada itu deh. Itu yang dimaksud oleh saudara kita ini Matius 19 nomor 6. Demikianlah mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Ya memang kayak begitu. Nah sekarang kalau misalnya Anda menikah, apakah Anda masih dikatakan 2? Anda sudah menyatu dengan istri. Iya, maksudnya yang tadi saya tanyakan, kalau memang di perjanjian baru itu ada poligami, saya akan bicara dengan orang gereja bahwa bisa tuh. Karena saya Ya pengen. ini Matius 19 ini itu tidak mencerminkan bahwasanya ini anjuran untuk satu istri. Nggak ada dalilnya. Nggak ada dalilnya. Kalau poligami di dalam kitab saudara itu ada, Sarah poliandri malah. Iya, Itu lebih maksudnya parah itu bang. cerita Sarah tuh kan di perjanjian lama tuh. Iya, tapi dia kan poliandri. Kalau Iya, orang Kristen ditanya kenapa kau poliandri, ya Sarah aja poliandri kok. jadi begini, jangankan itu, banyak kalau di perjanjian lama Ishak istri 2,
banyak yang istri dua. Terus Mereka mengambil kesempurnaan dari kitab perjanjian lama ini adalah baru. Makanya di perjanjian baru itu dia tidak mengizinkan, jangankan mengizinkan poligami, bercerai pun tidak boleh. Bercerai boleh sekarang- cerai di Kristen itu boleh. Bercerai tidak Boleh. boleh, cuman dengan perkembangan. Boleh bang, siapa bilang tidak boleh cerai di Kristen? Boleh, justru di Kristen itu cerainya asik, cerainya Kristen itu asik bang. Iya, maksudnya gini. Cerainya. Maksudnya Iya asik loh. Karena karena di dalam Matius 19 nomor 9 dikatakan begini, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina. Berarti boleh. kecuali karena zina kan gitu toh. Nah sekarang kalau misalnya Anda sudah tidak ingin kepada istri Anda yang sekarang, bagaimana cara Anda untuk menceraikan dia? Tidak bisa kecuali istri berzina. Tidak, Anda juga bisa berzina, istri juga bisa berzina. Kalau saya berzina, istri juga cerai. Tapi kalau Nah istri itu berzina, itu bisa kan? Nah sekarang kalau istri Anda yang berzina, boleh nggak cerai? Boleh. Boleh. Misalnya gini, Boleh. misalnya gini, Ini konteks dia itu sudah bang. dia sudah tidak ingin dengan Anda. Bagaimana cara dia melepaskan diri dari Anda? Dengan cara apa? Ayo. Maksudnya dengan cara apa? Kalau dia tidak mau dengan saya. Maksudnya dia sudah tidak mau lagi dengan Anda. Entah karena Anda itu kejam, sering memukul, mabuk-mabukan. Lalu bagaimana cara istri Anda melepaskan diri dari Anda? Menurut kitab Anda. Dia tidak bisa ceraikan saya kecuali saya berzina. Loh, ya kok jadinya kayak gitu? Ini istri Anda ingin melepaskan diri dari Anda. Cara supaya dia bisa dilepaskan ikatan pernikahannya dengan Anda itu dengan cara apa? Apa yang istri Anda lakukan? Dia tidak bisa bercerai dengan saya kecuali saya berzina. Bisa. Bang, dengan cara dia berzina, maka Anda bisa menceraikan dia. Dia mau berzina sedangkan dia orangnya tidak berzina, dia orangnya orang agama, dia orangnya sering gereja. MJ gini MJ, kamu menyebar. Kan MJ jadi suami, udah saya nggak suka sama kamu, tapi kamu nggak bisa cerai sama saya. Bisa, ini saya bawa berondong pakai aku. Nah terus istrinya dipakai, lihat saya sudah berzina, ceraikan saya. Yaudah, Mau nggak mau kan cerai, gitu amat susah. Memang dia mau seperti itu, tidak masalah. Ya kalau dia seperti itu kan cerai jadinya. Itu makanya mungkin di dalam internal kehidupan rumah tangga Anda itu tidak terjadi. Tapi orang Kristen lain ada solusi ketika mereka bisa cerai itu dengan catatan mereka harus berzina. Nah, misalnya di kota saya ini, di kota saya. Itu pribadi orang. Dalil kitab yang memberi solusi. Gitu loh. Sekarang kalau kita lihat dalil ini, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin lagi dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Kan gitu. Nah, supaya Anda tidak dikategorikan berzina dengan wanita lain, tapi menikah dengan wanita lain lagi, Anda lakukan persinahan dulu. Kalau lakukan persinahan cuma untuk cerai, saya ya secara pribadi manusia saya malu. Nah itu dia. Tapi kitab Anda yang saya juga lucu, ada data seperti ini di kitab saudara. Lucu saya. Harusnya kitab seperti ini tidak ada kan gitu. Nah, dia bikin seperti itu karena hal itu terjadi cuman karena memang selisih paham, lalu saya mau berzina untuk cerai. Tapi caranya gimana supaya dia bisa aman, berdoa, minta petunjuk supaya selisih paham itu jadi satu lagi. Itu malaikat itu bang. Itu malaikat itu bang. Yang kayak itu tuh malaikat. Kita manusia biasa, kita jangan munafik deh, jangan munafik. Makanya di internal saudara Kristen itu ada yang dikatakan kondom, ada yang dikatakan pabrik kondom, ada alat kontrasepsi dan seterusnya. Itu apa? Untuk melegalkan persinahan supaya wanita itu tidak hamil. Kan begitu. Itu udah dikasih yang seperti itu. Nah sekarang ketika umat Islam dikatakan poligami, misalnya nih saya menikah 2 wanita, apakah saya berzina? Tidak.
Apakah kemudian saya harus menceraikan istri saya lantas kemudian menikah ke wanita lain? Tidak. Saya cukup menikahi dengan cara saya adil terhadap kedua wanita ini. Nah, di tempat Anda parah. Ketika Anda mencintai wanita lain, supaya Anda itu bisa sama dia, solusinya yang pertama Anda boleh memperkosa dia, yang kedua solusinya Anda boleh berzina dengan dia. Maka boleh bercerai dengan istri yang pertama. Supaya bisa kemudian menikah dengan wanita lain. Kan gitu, Bang. Saya tidak bisa bercerai, malah saya di penjara. Kenapa bisa? Sementara dalilnya ada di kitab saudara. Ya kan, kalau tadi abang bilang kalau saya perkosa, saya berzina, jangan-jangan saya tidak bisa kawin dengan perempuan lain, malah saya di penjara. Tapi dalilnya ada. Dalil Anda ada. Kalau mau kemudian menikah dengan wanita lain, menikah dengan gadis, Anda boleh melakukan hal itu. Jadi Anda gimana? Oke lah, itu masalah perceraian. Yang saya mau, saya tidak mencerai, saya mau nikah dua. Seperti yang ada sekarang yang orang muslim terapkan, beberapa orang itu yang Nah, itu lebih baik, Bang, daripada yang ada di dalam kitab saudara menceraikan orang. Bang, Tapi ini kita dengan bukan bicara masalah kitab. Saya tadi kan datang, masuk di sini. Saya tanya, Bang, kira-kira saya mau dengar cerita ayat mana. Sebenarnya Bang Juma ya, niat orang ini tuh mau menyindir. Cuma dia ketabok sendiri sama kitabnya. Maksudnya begitu dia. Boleh nggak saya menikah? Saya kasih tahu ke Bapak nih ya, Pak. Bentar, Pak. Boleh nggak saya menikah lagi? Boleh, Pak. Selesai kan? Udah? Apalagi yang mau ditanyakan, gitu. Pak? Iya boleh, udah. Wanita cuma boleh saja, berarti saya seperti yang di berita-berita saya nonton. Ya terserah Bapak itu, terserah Bapak. Yang jelas Berarti boleh Pak menikah, ya. Kemampuan untuk menjelaskan ke saya. Nah, ini sebentar ada adventure ini dari kekristenan apa Muslim? Muslim lah. Adventure. Ya, Muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan lanjut Bang Dewa, Bang Juma. Ya, paham nggak Bang Juma di situ? Niat dia mau menikah lagi seperti di dalam Islam gitu. Diperbolehkan. Padahal Bang Juma sudah menjelaskan di dalam Islam, Pak ya, kami diperbolehkan yang namanya berpoligami, diperbolehkan. Tetapi Iya, kan kami tadi saya- dilarang keras mempoligamikan Tuhan. Tuhan tidak Iya. boleh dipoligami, Pak. Tuhan Bapa, Kan- Tuhan Anak, Tuhan Burung. Itu yang jelas tidak boleh. Jadi Tadi- kalau Bapak mau tadi kan- menikah lagi, silakan Pak, menikah lagi. Kan- Oce Kaligis punya istri berapa? 10. Tom Miller punya istri berapa? Seorang pendeta. Ada istrinya 2. Bapak mau lihat ada yang punya istrinya 16 pendeta? Ada, Pak. Ya kan? Jadi janganlah seperti itu, Pak ya. Bapak kan menanyakan berapa kali kepada kami. Boleh tidak? Boleh. Ngecek, kamu cek. Boleh, boleh. Oke. Halo. Ya, halo. Halo. Jangan ada cek. Ya mas. Hah? Aduh, Sekret, halo. Selamat malam, Sekret. Kalau menang depan. Iya, saya mau tanya sama Pak nih. Ya, Halo? silakan. Yuk. Menurut keyakinan orang Kristen itu sebenarnya macam mana? Isa itu Allah apa bukan? Ini Bang Sekret nanya ke siapa? Ya pada yang apa lah? Yang beragama Kristiani. Nanti Pak, belum pembahasan. Nanti belum pembahasan, Pak ya. Hah? Kita Nanti lagi ya, Pak, pembahasan mengenai soal poligami dulu tadi. Jadi ketentuan hukum di dalam Islam itu adalah suatu ketetapan. Udah matiin lah tuh. Oh, noise. Itu di dalam lanjut. Islam itu suatu ketetapan diperbolehkan yang namanya kami melakukan poligami. Aduh. Saya sudah dapat penjelasan sedikit tadi. Terima kasih banyak untuk ajarannya. Saya mau diri, nanti saya simak-simak lagi, mungkin saya cek-cek lagi. Oke, terima kasih Bang. Baik, Lanjut baik, bang, lanjut. Oke Bang. baik.
Mereka menyangka ya, kalau ajaran poligami ini adalah ajaran Islam. Poligami ini bukan ajaran Islam, Pak, kalau Bapak pengen tahu. Poligami itu sudah ada sebelum Islam itu ada. Islam datang untuk membatasi yang namanya poligami. Kenapa? Karena Allah Maha tahu kekuatan manusia di zaman now itu hanya kekuatannya cukup 4 saja. Andaikan di dalam Islam tidak ada larangan seperti di dalam Kristen melakukan poligami, tidak ada batasnya. Ini satu Indonesia saya nikahin semua ini. Satu Indonesia saya nggak tanggung ini. Berhubung di Islam itu dibatasi hanya 4, kami itu hanya diperbolehkan 4 saja. Dan itu pun sifatnya bukan yang namanya kewajiban, tetapi sifatnya hanya mubah. Gitu Pak. Daripada kami melakukan yang namanya perjinahan, itu kita sepakat yang namanya perjinahan semua dilarang. Agama manapun melarang yang namanya perjinahan. Tetapi kalau dibungkus dengan yang namanya agama, dengan pernikahan, itu insya Allah menjadi ibadah sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, fi kulli lajatin wa syahwatin hasanatun. Semua kenikmatan dan syahwatnya menjadi ibadah. Dan di dalam Al-Qur'an firman Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya ya, ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk berlaku adil, itu sebenarnya isinya ancaman, Pak. Ya, ancaman. Bisa atau tidak kita adil? Kita adil di sini bukan soal makan. Insya Allah kalau soal makan, Nabi Muhammad sudah berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan sampai umatku itu mati dalam keadaan kelaparan. Sampai detik ini, alhamdulillah umat Muslim belum ada catatan sejarah kalau misalkan umat Muslim itu meninggal dalam keadaan kelaparan. Itu sudah didoakan oleh Rasulullah SAW. Tetapi dalam hal poligami ini, apakah dia sanggup menerima yang namanya hinaan? Apakah dia mampu yang namanya menahan akan bulian dari tetangga-tetangga? Itulah yang tidak sanggup, Pak. Sanggup atau tidak gitu, bulian. Kalau soal finansial, insya Allah itu rezeki sudah diatur semua sama Allah. Begitu Pak ya. Jadi ya teman-teman, terkait dengan poligami ini ya, apa yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan. Iya, baik. Jadi di Islam ini kita harus menyadari bahwasanya dasar adanya poligami itu disebabkan karena adanya dosa zina yang sangat-sangat dibenci oleh Allah. Ya, itu termasuk dalam kategori dosa-dosa besar. Sedangkan kita laki-laki ini cenderungannya itu menyukai terhadap lawan jenis kita, kan gitu. Kita mudah kemudian tergoda dengan bujuk rayu wanita. Seperti Nabi Adam alaihissalam, ya kan, iblis tak mampu kemudian untuk menggoda. Tapi ketika wanita yang menggodanya, maka dia luluh di sana. Itulah kemudian kenapa Allah menghukum orang-orang yang melakukan perzinahan dengan hukuman yang sangat berat. Diterangkan di dalam surah Al-Furqan misalnya di ayat 68. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Nah, ini didudukkan berzina ini dengan kesyirikan dan juga dengan pembunuhan. Saking beratnya dosa daripada zina ini. Nah, solusi yang kemudian diberikan oleh Allah sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim terhadap ciptaannya, maka diberikanlah poligami ini dibolehkan. Makanya tidak ada data di dalam kitabnya orang Kristen pelarangan poligami. Gak ada. Bergejibun kemudian cerita-cerita di dalam kitabnya orang Yahudi tentang poligami, bahkan ada yang poliandri, bahkan ada yang menggauli bapak kandungnya sendiri dan seterusnya. Tetapi kemudian tidak ada hukuman nyata sesuai dengan tertulis bahwa larangan poligami itu ada di dalam kitab mereka. Sehingga Islam itu datang untuk membatasi, cukup 4. Itu pun kalau kita
mampu melakukan hal yang disebut adil. Makanya dikatakan oleh Allah, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan bisa adil dengan catatan bahwa cukup satu istri, tapi pun kalau terdesak boleh lebih dari satu. Nah, yang menjadi fakta di lapangan adalah orang-orang ini menjadikan data ini sebagai alasan kemudian untuk berpoligami, tapi tidak secara syar'i, tidak sesuai dengan kaidah Islam, sehingga orang yang berpoligami cenderung terlihat adanya kesengsaraan di antara istrinya, kesengsaraan terhadap anak-anaknya. Kenapa? Karena dia melakukan poligami menyalahi konsep yang berdasar terhadap syariat Islam. Yang dia tahu 2 istri itu aja, tapi hukum yang terkait dengan 2 istri ini dia tidak paham. Dia tidak paham. Sekarang pertanyaan saya, ketika perintah Tuhan kita harus berlaku adil sesuai dengan yang ada di dalam Al-Quran. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa. Perintahnya kemudian kita harus adil. Maka kalau tidak bisa adil, Allah ta'adilu fawahidah. Cukup satu. Nah, salah satu indikasi menciptakan rasa adil terhadap istri adalah mampukah kita pada saat malam pertama dengan istri kedua, kebahagiaan istri pertama dan kebahagiaan yang kita rasakan pada saat itu juga dirasakan oleh istri kedua. Kalau kita sudah mampu menciptakan rasa nyaman, rasa senang, rasa bahagia terhadap istri pertama pada saat kita berduaan malam pengantin bersama dengan istri kedua, itu baru bisa dikategorikan adil. Tapi kalau istrinya sengsara, menangis, meraung-raung menunggu suaminya pulang entah kemana, istrinya di rumah menderita minta dinafkahi, tahu-taunya suaminya menikah tanpa seizin dia, tanpa sepengetahuan dia, itu bukan jatuh pada sifat adil. Itu menzalimi diri sendiri, menzalimi istrinya. Yang pertama, berarti jatuh kepada kondisi di mana mereka orang-orang yang melakukan itu tidak adil. Makanya Allah mengatakan, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i mithna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'adilu fawahida. Maka cukup satu istri saja, karena kamu tidak akan bisa adil. Itu perintahnya. Tapi kalau ada yang benar-benar kebelet, istrinya membolehkan, maka dia boleh menikah. Contoh misalnya, contoh kayak guru saya nih, Akhi Sugi. Orangnya kuat, dia punya waktu senggang banyak, kemudian dia punya harta banyak, kemudian istrinya mohon maaf mengizinkan atau tidak mengizinkan, tetapi istrinya sudah tidak ingin lagi kemudian diperlakukan seperti ketika dia masih muda. Nah, bagaimana dengan Akhi Sugi yang masih muda, masih gagah, perkasa dan seterusnya? Apa yang dia harus lakukan? Berzina? Nggak mungkin. Membayar wanita? Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Karena kenapa? Itu dilarang oleh agama. Maka solusi yang diberikan oleh Islam, nikah. Itu. Nah, tapi kalau kondisi ini dia alami di luar agama Islam, istrinya sakit-sakitan, dia masih muda, dia masih kuat, hartanya banyak, ya kan? Lalu apa yang dia lakukan ketika istrinya sakit-sakitan? Istrinya sudah tua renta. Apa yang dilakukan laki-laki tersebut? Gak mungkin tinggal mematung, lalu kemudian tiap hari dia tampar ucok. Gak mungkin. Pasti dia berzina. Kalau dia dilarang nikah, pasti dia berzina. Itu sudah. Atau dia kawin sembunyi-sembunyi. Ya, jadi itu kaidah poligami itu adalah solusi yang diberikan oleh Allah. Justru ini gambaran bahwa Islam itu adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Saya kira begitu. Ini kalau bahas poligami saya ngantuk. Silakan yang lain. Barakallah, sempurna sekali pemaparan. Oke, nambahin ini sedikit ada sebentar, ini ada Bang Sam sama 99 dari kekristenan bukan?
Halo, Pak, selamat malam. ini kalau dengar poligami itu semangat Pak, dengarnya itu, Masya Allah. Memang alternatif Pak, poligami itu subhanallah, solusi terbaik gitu. Karena Iya, iya, banyak di iya. antara mereka itu yang melarang poligami, pada nyatanya di dompetnya ada kondom. Wadah, itu bahaya. Betul, Bang Juma, betul, betul. lanjut Bang Juma, saya di bawah aja deh, saat dia udah mau naik ini. Terima kasih. Ini 99 ini dari kekristenan bukan? 99. Muslim dia. Aku dari Islam, Muslim. Iya, iya. Mungkin ini kali Bang ya, mereka itu mengenai masalah Gantian penciptaan dulu Nabi Adam, dong. Saya udah daftar dari tadi. Nabi Adam sama Siti Hawa. Oh iya iya, silakan. Iya. Nggak ada Kristennya ya? Wah, kurang seru ngebukin Kristen nih, nggak ada Kristennya nih. Jadi gini ya. Saya baca Bible dari Kejadian sampai Wahyu. Itu tidak ada larangan poligami. Justru yang ada poligami bebas tanpa batas. Ini bisa kita lihat di dalam 2 Samuel 12 ayat 8. Telah kuberikan isi rumah tuanmu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu, orang Israel dan orang Yehuda. Kalau itu masih belum cukup, akan kutambah lagi ini dan itu. Bahkan istri-istri yang sudah diberikan tadi, kalau belum cukup mau ditambah lagi. Ini yang ada di dalam Bible. Oh, itu kan di perjanjian lama, Sugi. Oke, tolong tunjukkan di perjanjian baru larangan poligami. Tunjuk. Jangan hanya mengatakan poligami nggak boleh, tapi tidak ada ayatnya. Hukum itu harus tertulis jelas. Hukum itu bukan berdasarkan penafsiran. Ada hukum pokok, baru ada cabang hukum. Begitu loh. Ini enggak pokok dari hukum itu boleh poligami, lalu direkayasa jadi larangan poligami. Ini tidak betul. Bahkan kalau Anda lihat di dalam Keluaran 21 ayat 15 atau di dalam Ulangan 21 ayat 15, sangat jelas bagaimana tata cara poligami di situ. Saya bacakan ya di ayat 15. Apabila seorang mempunyai 2 orang istri, yang seorang dicintai dan yang lain tidak dicintai, dan mereka melahirkan anak-anak laki-laki baginya, baik istri yang dicintai maupun istri yang tidak dicintai, dan anak sulung adalah dari istri yang tidak dicintai. Ingat, anak sulung adalah istri dari istri yang tidak dicintai. Maka pada waktu ia membagi warisan harta kepunyaannya kepada anak-anaknya itu, tidaklah boleh ia memberikan bagian anak sulung kepada anak dari istri yang dicintai, merugikan anak dari istri yang tidak dicintai, yang adalah anak sulung. Nah, tuh dengar. Poligami, bahkan cara membagi warisan orang yang poligami diatur. Tidak mungkin ada aturan pakai helm tapi dilarang naik motor. Ini nggak mungkin. Ada aturan pakai helm berarti boleh naik motor. Bagaimana mungkin boleh pakai helm tapi nggak boleh naik motor? Ini somplak namanya, ya. Itu satu. Yang kedua, tidak ada agama yang jelas sejelas Islam yang mengatakan cukup satu saja. Tidak ada agama yang mengatakan beristri cukup satu saja selain di Islam. Walaupun kami orang Islam dibolehkan poligami kalau mampu berlaku adil, tapi bisa Anda lihat di kehidupan nyata mungkin dari 100.000 orang yang poligami 1. Ya, jarang sekali ada orang Islam poligami. Kenapa? Karena kami meyakini poligami itu sangat berat. Ya, harus mampu berlaku adil. Bukan cuma hanya masalah harta, tetapi juga adil di segala hal. Termasuk cintanya harus adil, ya kan, waktunya adil dan sebagainya harus adil. Begitu loh di Islam itu. Kalau kami tidak mampu berlaku adil, nekat poligami, yang dapat dosa. Itu yang paling kita takuti. Anjuran poligami dengan dosa yang akan ditanggung lebih besar dosanya kalau tidak bisa berlaku adil. Terima kasih.
Oke, sebelum ke Bang Dewa, buat para Kristen yang di bawah, silakan kirim undangan aja ya. Kalau mau naik ini kayaknya banyak. Kirim undangan aja biar saya bisa nyortirnya ya. Silakan dilanjut. Ya, itu sepertinya penjelasan dari Pak Desugi udah jelas di situ ya. Alhamdulillah, Islam itu bukan hanya agama keselamatan saja, tetapi Islam itu adalah agama solusi gitu. Kita tahulah, Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam berpasangan dengan Siti Hawa. Memang pada saat itu memang berpasangan. Andaikan Allah menciptakan Nabi Adam, Siti Hawa, Dewi Persik, Tahrini, pasti semuanya dinikahin gitu. Tapi kita tahu ya, kenapa kita diperbolehkan yang namanya berpoligami. Kita lihat aja berdasarkan dari survei, berapa perbandingan antara laki-laki dengan perempuan. Dan kita lihat juga ya, pada saat peperangan, siapa yang banyak korban di situ? Laki-laki atau perempuan yang banyak korban? Tentu yang banyak korban itu laki-laki. Makanya perempuan banyak yang menjanda. Nah terus pada saat angka kelahiran antara bayi laki-laki dengan bayi perempuan, yang rentan akan kematian laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Yang sering keluar rumah, yang rentan akan kecelakaan, itu laki-laki atau perempuan? Tentu itu adalah laki-laki. Maka laki-laki itu bisa lebih sedikit daripada perempuan. Nah, Islam menawarkan solusi seperti ini. Andaikan satu orang laki-laki menikah dengan satu orang perempuan, bagaimana nasib sisa perempuan itu? Justru kan kita kasihan. Betul tidak? Nah, makanya disitulah solusinya Islam gitu kan, untuk melakukan yang namanya poligami. Karena perempuan pun tentu minta yang namanya perlindungan dari laki-laki. Nah, disinilah alhamdulillah Islam itu ternyata bukan hanya agama keselamatan saja, tetapi Islam adalah agama solusi. Begitu kurang lebih ya. Oke, sekali lagi buat yang Kristen, kalau ada yang mau diskusi silahkan naik ya. Ini ada Bang Ray. Selamat malam Bang Ray. Bang Ray. Oh, masih di mute. Silakan Guru Najumba dilanjut. Iya, jadi gini. Bentar dong, saya ngomentari Guru Najumba dulu dong. Saya tadi disebut nama saya silakan. gitu loh. Ya, silakan. Iya. Silakan guruku yang baik dikatakan Bunda Juma, walaupun saya itu masih gagah, ganteng, banyak waktu luang, kaya gitu kan. Tapi saya nggak mau poligami. Kenapa? Ketika saya susah sama istriku, ya kan? Masa begitu ada kemajuan sedikit hidupku mau meninggalkan istri, nggak tega rasanya. Dari situlah saya nggak pengen poligami gitu. Ustaz Sugi sebentar, itu fitnah bukan Ustaz Sugi? Dan anggap aja doa, jangan anggap fitnah. Doa. Saya lawan. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Pak Desugi saya lawan bentar ya. Waduh, kaget gini nih. Itu ada satu gulpret. Singanya marah, dia nggak mau dipoligami singanya. Mbak De, begini ya Pak De ya. Ketika Pak Desugi nanti punya penghasilan yang besar gitu ya. Terus pada saat nanti di akhirat nanti Allah bertanya kepada Pak Desugi sama Bang Juma, berapa penghasilan Pak Desugi dan Bang Juma ketika di dunia? Allah itu maha tahu, tetapi Allah ingin yang namanya pengakuan dari Pak Desugi dan Bang Juma. Pak Desugi mengatakan penghasilan saya ketika di dunia kurang lebih 50 juta sebulan. Nah Allah nanti bertanya, berapa istri kamu? Kata Pak Desugi, 1 ya Allah. Kata Allah apa? Payah lo, gua kasih duit 50 juta, bini cuma 1. Lain aja dengan Dewa. Dewa, gimana dengan Dewa? Dewa poligami. Oh, langsung ke surga aja nih. Alhamdulillah, Pak De. Begitu, Pak De. Jadi gini ya teman-teman, ini dalam kenyataan ya, dalam kenyataan hidup gitu ya. Jadi kalau misalnya poligami itu kan kecenderungannya oleh karena orang itu apa ya bilangnya, mungkin ada hal yang dilebihkan Allah terhadap pelakunya gitu.
Kalau saya pribadi dengan bercengkrama dengan anak-anak, kemudian bersenda gurau dengan istri, ketika mendapatkan rezeki, berbagi dengan mereka itu lebih asik daripada mementingkan pribadi saya. Bahwasanya, Betul. oh saya harus bikin istri lagi, kompi 2 lagi gitu, membagi rasa kasih sayang gitu. Misalnya kayak sekarang nih, kehidupan kita lagi membaik gitu ya kan, dalam hal ekonomi. Lalu kemudian di mana perasaan kita sebagai seorang ayah gitu, ketika melihat anak kita itu menginginkan kita setiap harinya harus ada di rumah. Kemudian candaan kita sejak mereka lahir sampai mereka itu bisa bersekolah. Lalu tiba-tiba kita membuat sesuatu yang baru dalam kehidupannya, membawakan ibu baru di tengah-tengah kehidupannya. Itu kira-kira perasaan anak kita itu seperti apa gitu ya? Ayah sekarang nggak lagi seperti dulu, konsentrasinya terhadap anak barunya, bini barunya. Itu kira-kira kita enggak merasa sedih terhadap mereka? Pasti sedih. Karena itulah kemudian poligami itu tidak diberikan oleh Allah untuk berhura-hura, untuk melampiaskan syahwat belaka, tidak. Tapi poligami itu diberikan oleh Allah untuk memupuk rasa cinta kasih sayang terhadap istri dan juga anak-anak kita. Contoh misalnya, ini pengalaman pribadi ya. Ketika suatu hari ada seorang wanita pengusaha ya, yang menginginkan saya itu menjadi suaminya meskipun saya sudah punya istri. Dengan lugasnya, dengan gagah beraninya dia kemudian menyatakan perasaannya gitu kan. Bahkan bukan cuma dia sendiri, bahkan dengan kakaknya juga. Kakaknya itu yang mengantar si adik ini berbicara tentang itu. Tapi saya katakan, saya tahu. Saya lebih cinta anak istri saya gitu. Tapi kamu bisa dengan adik saya, kata dia, kamu bisa mapan, bisa ini. Saya tidak butuh itu. Yang kubutuhkan adalah pelukan dan kasih sayang anak-anak saya. Terkecuali istri saya sakit, istri saya tidak mencerminkan hal yang menjadi istri yang soleha, kemudian beliau tidak lagi sanggup untuk memberikan nafkah juga terhadap saya. Itu bisa jadi terjadi. Tapi kalau dia masih sanggup, dia pelayanannya masih bagus, kasih sayangnya utuh, anak-anakku juga hormatnya kepada aku sangat luar biasa, menyukai seseorang yang mencukupkan dengan satu istri saja, walaupun jika lebih dari satu juga boleh, tetapi aku lebih suka kepada laki-laki yang cukup satu istri. Ini Imam Syafi'i yang mengatakan itu. Makanya dikatakan dalam Al-Quranul Karim, nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi 2, 3 atau 4. Namun jikalau kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Inilah hebatnya Al-Quran. Inilah hebatnya Islam. Nah, yang terjadi sekarang seperti yang dikatakan oleh guru saya tadi, Akhi Sugi, itu betul. Jadi kita ini mayoritas, lalu kemudian di tengah-tengah kita ada yang minoritas. Tapi kalau kita hitung secara statistik, lebih banyak mereka yang berpoligami daripada kita. Tapi mereka kemudian menghujat poligami ini. Banyak yang saya temukan. Contoh misalnya, mohon maaf sekali. Di kompleks saya ini, satu kompleks dengan saya, di lorong saya, bahkan depan rumah saya, suaminya poligami. Anaknya kalau nggak salah yang perempuan itu ada 4 apa 5. Semuanya poligami. Gila nggak tuh? Semuanya poligami. Gonta-ganti istri, gonta-ganti suami. Jarak dari rumah saya kurang lebih 15 meter, 20 meter. Hebat bukan? Nah, apakah mereka muslim? Bukan. Mereka yang anti terhadap poligami menurut mereka, tapi mereka yang mempraktekkan. Itu yang parah itu. Jadi kesimpulannya, poligami itu cuma solusi layaknya pengharaman babi.
boleh makan babi pada saat sangat-sangat darurat, sangat-sangat terdesak. Sama itu. Boleh poligami pada saat sangat-sangat darurat, pada saat sangat-sangat terdesak. Itu boleh. Tapi kalau hanya karena bermodal duit banyak, kemudian bermodal karena masih muda, masih kuat, saya rasa itu tidak memenuhi syarat. Kenapa? Yang menunggu kita adalah pintu keadilan. Mampukah kita menciptakan rasa adil itu? Adil terhadap istri, adil terhadap anak-anak, dan juga adil terhadap diri sendiri. Jangan sampai begitu Anda poligami, lutut Anda goyang, susah untuk berjalan, cari nafkahnya terganggu, anak-anak sengsara, encok setiap hari, balsam galiga habis. Demikian. Dengarkan itu Bang Dewa. Ya, dijawab dong. Bentar dulu, ini ke Dewa nih. Dijawab dulu sama Dewa. Sebentar. Ya, sebentar Bang Dewa. Ini Bang Mario dari Kristen bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Waalaikumsalam Masya Allah. Makasih my host. Waalaikumsalam. Saya dari Bekasi. Berkah selalu saya mendengar Guru Handa. Aku nanggepin Zuma. ya. Saya Ini ke Dewa ini. Ini Bang Dewa balas ini sama bagaimana sini? Ya, ini pelaku poligami Dewa soalnya. Dewa. Sebentar. Yang diserang Dalam Bang kita- Dewa ini, Bang Dewa harus menyangkal. Gua juga Baik. keserang ini. Bagaimana juga, bagaimana? Dalam kita Bagaimana juga, dalam kita beragama, tidak bisa yang namanya kita itu dengan perasaan, Mbak. Agama tidak bisa tergantung sama perasaan. Agama itu tergantung dalam kestabilan kita dalam berakal. Betul ya? Setuju ya? Nah, kita Ya, tahu betul. ya, yang namanya poligami itu memang semua manusia itu punya perasaan, Bang. Baik itu dia sekaya Paman Gober, semiskin Donald Bebek, yang namanya perasaan manusia tetap sama. Tetapi dalam hal ini kita berbicara mengenai soal agama, bukan mengenai soal perasaan. Bagaimana mungkin dia bisa mengatakan tidak adil sementara dia belum pernah yang namanya mengalami? Sudah pernah mengalami? Belum pernah. Sementara seorang Mahadewa, alhamdulillah Bang, sudah mengalami. Yang namanya keadilan itu tidak ada yang namanya tuntutan. Alhamdulillah, tidak ada tuntutan sama sekali di Dewa ini. Seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, ketika beliau dalam keadaan miskin, beliau datang kepada Rasulullah. Ya Rasul, hidup aku miskin. Kata Rasul apa? Menikah. Saya sudah punya istri ya Rasul. Menikah, kata Rasulullah. Akhirnya dia menikah. Setelah dia menikah, 6 bulan kemudian, sahabat Nabi Muhammad itu datang lagi kepada Rasul. Ya Rasul, saya sudah menikah sesuai apa yang kau ajarkan. Tetapi sampai hari ini, saya tetap masih miskin. Kata Rasul apa? Menikah lagi. Dia disuruh menikah lagi. Akhirnya si sahabat itu pun percaya dengan kata-kata Rasulullah. Dia pun menikah lagi. Setelah menikah lagi, 6 bulan kemudian, dia pun datang kemudian kepada Rasul. Ya Rasul, saya sudah menikah 3 kali. Tetapi kenapa hidup saya masih miskin? Kata Rasulullah, menikah lagi katanya. Si pemuda ini bingung. Kok disuruh menikah lagi? Akhirnya dia pun mencari yang namanya gadis-gadis. Dan dia pun menikah lagi yang keempat kali. Setahun kemudian dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasul, alhamdulillah aku sekarang sudah kaya. Hidupku sudah makmur. Berkat apa? Berkat poligami yang engkau ajarkan kepadaku. Hihi. Nah, Itu hikmahnya. Kalau mau poligami. Ternyata sahabat Rasulullah itu menikah dengan orang kaya yang terakhir Bang. Nah, itu maksudnya. Jadi iya. Ini Bang Itu 99 maksudnya. tadi mau nanya katanya. Silakan mau nanya dulu silakan Bang. aku dulu, Peng, aku dulu Peng. Yuk. Boleh ya? Boleh. Jujur, tidak pernah ada laki-laki bercita-cita, ini sering saya sampaikan nih, bercita-cita pengen istrinya lebih dari satu. Cita-cita ya. Perempuan juga tidak pernah bercita-cita nanti saya dipoligami nggak apa-apa. Atau yang jadi keduanya perempuan bercita-cita. Ini masalah takdir juga. Ya. Biarpun dia kaya, sehat, ganteng, kalau tidak ditakdirkan untuk berpoligami, mau sampai pengennya kayak apa, mendukung semuanya juga tidak akan pernah terjadi. Satu ya. Jadi ini ada terkaitan kehendak Allah juga.
Dewa, saya yakin tidak pernah bercita-cita nanti kalau gua udah berumah tangga, gua mau poligami. Nggak pernah. Waktu kecil, waktu kuliah segala macam, nggak pernah. Terbersit mungkin nggak pernah. Sama juga perempuan, diulang lagi saya begitu. Jadi ini ada desain juga. Kalau memang kita ditakdirkan untuk berpoligami, hati kita dicondongkan, dimudahkan. Dan tidak boleh juga dibilang tadi apa? Saya baca di tappingan lebih baik untuk anak yatim. Ya. Kalau lebih baik daripada itu bukan hukum namanya, pilihan. Gitu kira-kira. Oke, Silakan. terima kasih banyak. Ini ada dari kekristenan Bang Juma, Laskar Kristus. Bang Imanes nanti gantian sama Siap. Ahin aja ya. Ya, siap. Oke. Biar Dewa yang turun aja. Takut Bang Juma nangis ntar sama Dewa kalau diantar poligami lagi. Enggak, saya pengen dengar. Biar Dewa yang turun, naikkan Bang, Ustaz ini aja. Silakan, biarlah. Udah Bang Imanes dulu. Nanti gantian sama Enggak, yang lain. nanti- Kamu duduk di situ pegangan dengan rapi. Aduh Bang, ini ada pelelangan kacamatanya Abu Jahal nih sejam lagi nih. Ya, nggak bisa nih ya. Oke, ya. Dewa ya, mau. Oke. Nah, ini kalau ada ini Dewa Gimana kalah. saya mau ajarin tentang poligami kalau situ kabur? Ini kalau ada ini Dewa kalah. Kalau ada ini kalah Dewa ya. Tunggu Nyerah, dulu. Dewa. Tunggu dulu. Ya udah. Ntar ngomongnya ntar jangan di sini, Pan aja. Jangan di sini ntar ngomongnya. Ntar aja. Nanti Bang Julius naik ya. Gimana mau diajarin poligami? Ya, Dewa Saya kabur dulu, ada Pan Bang aja. Dewa. Assalamualaikum. Tunggu dulu Bang Dewa. Waalaikumsalam Tunggu dulu. warahmatullahi wabarakatuh. Kabur dia. Aduh Bang Dewa. Ini ada dari kekristenan, sebentar, dari kekristenan Laskar Oh, Kristus. tumben si Laskar Kristus mau naik. Mbak Laskar. Bukan ini yang cewek ini. Salam Mbak Laskar. Salam. Salam. Oke, aku mau nanya nih sama Bang Juma. Habis sih Bang Juma tuh udah Tunggu lu. Laskar Kristus dia punya pasangan mana? Biasa berdua. Pasangan gue lagi. Hah? Kenapa? Ya, pasangan yang kemarin mana? Iya, mana Pasangannya, abang siapa nama kemarin? Oh, Mahar. Halo. Mahar, iya. Oh ya. Lagi ini. Oh, ini lagi sendiri. Ini ya saya terangi sedikit, Bang Juma saya terangi sedikit. Jadi Mbak Laskar Kristus ini dari kekristenan, tapi calon suaminya ini dari Muslim. Gitu loh Bang Juma. Betul. Silakan Mbak, silakan Mbak, dilanjut sama Bang Juma silakan. Lagi Biar lagi jelas. bertarung mereka. Gini. Bang Juma ini kan viral gitu. Terus aku mau nanya, Bang Juma ini udah nikah apa belum? Belum, Mbak. Masih bujang saya, bujang ting-ting. Wah, banyak yang bergembira nih pasti. Bang Juma, ini kan Iya, gimana? Oke, dari Pertanyaan macam apa itu, Mbak? bukan pertanyaan sih. Jadi aku kan lebih gini, maksudnya aku tadi dengar dia tuh kayak apa ya, kalau Bang Juma tuh tadi sih dia menceritakan tentang kalau misalkan menikah itu memang tidak tertulis ya, harus cuma satu atau nggak boleh poligami. Itu memang nggak tertulis yang seperti menekan manusia gitu. Kalau misalkan orang daripada dia berbuat cabul, lebih baik dia menikah. Makanya itu dibilang menikah itu adalah ibadah. Jadi supaya manusia itu jauh daripada dosa gitu. Jadi kalau orang jadi kayak Menikah ibadah itu di Islam, Mbak, di Kristen tidak ada itu. loh kok ibadah? Ya ibadah lah kan, daripada berbuat cabul, berbuat dosa. Iya, itu dalil itu adanya di Islam. Kalau di Kristen nggak ada menikah ibadah, itu di mana Ya dalilnya? memang Nggak ada. Islam. Anda Dalam ngambil dari Al-Quran ya, Islam dalam itu. Al-Quran gini, Iya. di dalam Al-Quran itu kan adalah itu firman Tuhan kan, wahyu dari Allah kan, Betul. Tuhan kan, betul. Betul. Nah iya, Tuhan itu kan Tuhan semua umat, bukan Tuhan punya siapa gitu. Semua kan Tuhannya satu. Di ayat Al-Quran juga jelas bahwa Allahku dan Allahmu, Allah kita itu satu gitu, Esa gitu kan. Jadi memang apa yang disampaikan Tuhan itu melalui firman-firman yang sudah disampaikan, baik yang dahulu ataupun yang sekarang yang ada gitu kan, itu semuanya benar apa yang disampaikan Tuhan gitu. Jadi tadi prinsipnya kalau masalah pernikahan yang kata Bang Juma betul gitu kan, memang
ada yang mau poligami silahkan kalau memang dia bisa gitu kan. Dan itu yang dikatakan syarat-syaratnya juga ada kan gitu, nggak asal berpoligami gitu. Nah terus kalau yang saya tangkap sih tadi, wah Bang Juba kalau memang benar belum juga mengalami tapi dia sudah lebih memahami terlebih dahulu, itu very good gitu buat seorang laki-laki untuk memulai pernikahan gitu. Justru ya yang seperti itu yang harus udah dimatangkan terlebih dahulu gitu. Jadi bukan hanya menikah dengan cara pandang manusia harus begini harus begitu ya. Ada aturan yang harus diikuti manusia, tapi juga sudah mulai ada yang istilahnya manusia juga kan dikasih perasaan, dikasih akal juga, dikasih juga pemikiran dan Mbak, juga mohon maaf memilih gitu. ke pokok pertanyaannya dulu, Mbak. Ke pokoknya dulu biar Aku langsung nggak akan ditanggapi. nanya karena memang aku yang jelas tadi sih yang aku bilang dari nggak ada yang harus diributkan gitu. Sebetulnya kalau yang ribut itu adalah saya meyakininya begini, berpikirnya begini, dan yang satu berpikirnya begitu gitu. Padahal pada dasarnya Tuhan itu tidak Balaskar. tidak terlalu gitu pada akhirnya, karena memang pada intinya adalah daripada kamu berbuat cabul lebih baik kamu menikah, dan itu di ajaran agama Islam ada dibenarkan nih, boleh nih kamu menikah, ya itu kan sudah dari sananya gitu diperbolehkan. Jadi nggak, sebetulnya bukan sesuatu yang harus diributkan gitu loh dalam suatu kita yang agamanya berbeda, karena itu memang dari Tuhan. Mbak Laskar, kalau di Kristen nikah beda agama itu boleh tak? Pada prinsipnya kalau misalkan mereka sudah menikah itu tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan sebelum menikah coba dipikirkan lagi gitu, karena ada yang disebut dengan terang dan gelap tidak bisa bersatu. Tetapi kalau pada saat mereka sudah menikah itu justru harus tetap jangan sampai bercerai, karena pada saat dia bercerai itulah yang akan menjadi sesuatu kayak kerugian lah buat dia gitu. Karena pada saat dia tidak bercerai dengan orang itu, maka suami atau istrinya atau anak-anaknya itu disebut kudus gitu di dalam Tuhan gitu. Jadi gak ada masalah gitu sebetulnya. Mana dalilnya itu? Boleh nikah beda agama di Kristen itu? Loh, itu ada loh yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Mana? Apa sih di surat yang mana? Nggak, gini. Saya tuh bukan lagi mau berdebat ya, tapi itu jelas ada gitu kan ya. Nanti boleh dibaca sama Anda gitu. Jadi kalau misalkan saya tuh bukan mau berdebat, saya tuh nggak suka berdebat, makanya saya tuh kalau saya cuma nanya, nyimak gitu. Saya cuma nanya, ada debat. Soalnya saya sering baca surat Paulus. Iya, makanya saya bilang sok dibaca. Kalau kamu sudah baca lagi, nanti pasti kamu akan paham. Karena kalau orang sekali dua kali baca tapi belum paham ya begitu. Nanti buka aja, sok buka lagi. Kalau memang suka baca surat Paulus, ada tentang pernikahan yang beda agama. Ayatnya malah larangan beda agama kalau itu zaman nikah dulu loh. Bukan agama ya, dibilangnya dibilang kalau mungkin kayak keyakinan gitu ya. Jadi kalau memang belum mengenal Kristus sama yang sudah, nah gitu itu seperti itulah. Jadi bukan agama sebutannya. Enggak, gini Mbak, mau dibaca 1000 kali juga kalau tidak ada ayatnya ya nggak ada, Mbak. Jangan dibilang berarti ada. Harus kalau nggak ada ya. Ini sekarang ya, aduh aku lagi nggak mau buka. Soalnya di Islam di Islam itu. Gini. Sorry ya, bukannya nggak mau ya. Gini, tapi itu memang ada. Cuman saya lagi nggak mau baca. Panjang-panjang, dari Mbak. tadi Ini sampai jenengan jam 8 malam itu aku baru chat sama teman aku yang agamanya Islam. Dia lagi banyak cerita juga sama aku, terus kami tuh sharing gitu. Gimana sih yang kamu tahu? Nah, gimana yang menurut Islam, gimana menurut Kristen gitu. Aku tuh udah dari tadi jadi agak-agak males lagi nih belum mau buka-buka lagi gitu, agak capek. Cuman tadi ngeliat-liat, kayaknya kalau sampai percuma Mbak. Tapi Mbak. Udah. Ya, Mbak. Ini saya tunjukkan kurang baca mungkin. Bentar, Bang. Saya tunjukkan larangan nikah beda agama. Di dalam Ulangan 2 ayat 3 4, janganlah engkau, bentar Mbak. Janganlah juga engkau mengawin dengan mereka. Anak perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki, sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu dan ia akan menuhankan
memunahkan engkau dengan segera. Itu dilarang dalam Ulangan 7 ayat 3 ayat 4. Kalau dalam Islam, Mbak ya, kalau dalam Islam, kalau ada orang Islam membolehkan Islam nikah dengan Kristen, apalagi dengan alasan Kristen termasuk ahlul kitab, suruh ketemu sama saya, Mbak, gitu. Ustaz Wafi, kasihan dia loh. Calon dia Muslim nanti nggak jadi nikah mereka. Iya. Nanti calon dia nggak jadi nikah. Daripada terjadi perzinahan. Saya tambah lagi ayatnya ya. Saya tambah lagi ayatnya di dalam 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap dalam perjanjian baru? Pernikahan, udah itu saja tadi sampai di situ. Jadi tidak boleh nikah beda agama nih. Baik menurut kitab Ulangan maupun kitab Korintus 2 Korintus 6 ayat 14. Udah, lanjut. Silakan Gurunda kalau mau dijelaskan. Gurunda. Kalau kayak gini deh, berarti coba jelaskan kalau misalkan yang tadi kata Najwa bilang, karena kan setahu aku yang aku pernah baca itu boleh mengambil yang wanita Nasrani atau di luar agama Islam itu, coba boleh diterangkan deh biar aku dengar. Oke, saya terangkan ya. Oke. Ya, lanjut. Ini, Mbak. Saya langsung open cam ini, Mbak ya. Khusus untuk jenengan ini, Mbak. Ini ya. Rawai'ul Bayan Tafsiru Ayatil Ahkam. Ini bisa diperbesar nggak Mas pengamat debat? Oh, belum bisa saya, Pak. Nah, di kitab ini ada bab namanya nikahul musyrikat. Menikahi wanita-wanita musyrik. Musyrik ini apa? Nanti kita pahami. Halaman 226. Ya. Jadi jenengan itu bukan Nasrani, beda. Jenengan itu bahasa Arabnya Masihi 226. Nih, jadi nggak bisa, Mbak, nggak bisa. Mau dicari di celah apapun nggak bisa. Jadi jangan sampai nikah sama orang Islam, Mbak, jangan. Nah, ini ya. Al-hukmu ats-tsani, hukum kedua. Manhum al-musyrikun alladzina yahrumu tazwijuhum. Siapa orang-orang musyrik itu yang mana kita haram menikahi mereka? Dalla qauluhu ta'ala. Yang dijadikan dalil adalah firman Allah Ta'ala, yaitu wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Janganlah kalian menikahi orang-orang musyrik hingga mereka beriman. Ayat ini ala hurmati tazwijil musyrik bil muslimah. Ayat ini menerangkan keharaman menikahi seorang laki-laki yang musyrik dengan seorang perempuan yang muslimah. Ini ketika laki-lakinya musyrik, Mbak. Nah, kemudian nih ya. Ini sudah saya catat di sini nih. Nah, kemudian di sini kebalikannya, wala tunkihul musyrikat. Nah, ini bisa diperbesar, Mas pengamat. Iya, cuma caranya saya mindahinnya saya nggak bisa ini di sini belum bisa. Kotak saya diklik ya. Kotak saya itu diklik, nanti ada tanda sampingnya gergaji itu di atas. Kotak saya itu diklik, atas pojok itu ada pilihan ya, ada pilihan diturunkan, ada pilihan mic, ada pilihan. Nggak ada, belum ada. Disentuh dulu anunya Ustadz Najwa itu, disentuh agak lama gitu. Nah, sentuh aja agak lama, nanti ada pengaturan di situ. Oh, nggak ada, belum ada. Ada titik 3 kan di pinggir? Iya, coba kotak saya ini disentuh di atas. Tambah moderator.
Bukan. Pak Natsua, sorry sambil nunggu. Ini di surah mana ya, Pak? Tunggu, Pak. Ini Nggak bisa, Bang. Belum bisa. itu saya surah baca. Al-Baqarah 221, Pak. Surah Al-Baqarah 221. Sebelah kanan ada ini kayak dia Ya punya saya aja yang ada, punya yang lain nggak ada. Nggak mungkin, karena ini bisa ternyata. Nah ini ya, surah Al-Baqarah 221 ini, Pak. 221. Jelas ayatnya ini, Pak. Wala tungkihul musyrikat, janganlah kalian para lelaki menikahi wanita-wanita musyrik hatta yu'min, sehingga mereka beriman, segitu. Wala amatun mu'minatun khairun min musyrikah, dan budak perempuan itu lebih baik daripada wanita musyrikah. Seperti itu. Jadi jenengan itu bukan termasuk ahlul kitab, karena ahlul kitab itu Imam Syafi'i mengatakan ahlul kitab adalah orang Nasrani dan orang Yahudi di kalangan Bani Israel, Mbak. Kenapa? Karena Nabi Isa atau Yesus hanya diutus kepada Bani Israel. Makanya ahlul kitab itu hanya Bani Israel. Dan Anda adalah orang Indonesia. Beda. Makanya di sini ada ayat wala tungkiul musyrikat. Secara tahlil lafzi maksudnya wala tuzawwiju wala tatazawwaju al-wathaniyat. Contohnya seperti jangan menikahi wanita penyembah berhala. Wal musyrikah hiya allati ta'budul authan. Musyrik termasuk orang yang menyembah berhala, atau juga bisa disebut walaisa laha dinun samawi. Orang yang tidak memiliki agama langit, wa mithluha al-musyrik. Makanya contohnya di sini disebut dengan al-musyrik. Nah, sedangkan Bible itu terfokus kepada ajaran Paulus, Mbak. Karena ajaran Yesus sendiri tidak pernah menuhankan dirinya. Dan ajaran Paulus ini bukan ajaran samawi, Mbak. Gitu loh. Bukan ajaran dari langit, bukan Abrahamaik istilahnya. Loh, makanya Anda tidak bisa. Samawi itu ada Samawi itu agama apa aja sih? Samawi itu Nasrani, Yahudi, Islam. Kristen agama bukan. Nasrani itu harus Nasrani itu memang hanya orang Israel atau ada di luar Israel? Tidak boleh, harus khusus Israel. Karena Nabi Isa diutus hanya untuk Israel. Imam Syafi'i makanya berpendapat, imam kita ya, yang hafal ribuan hadis, Nasrani dan Yahudi yang disebut ahli kitab khusus daerah Israel, orang Israel asli. Karena beliau, Nabi Isa atau Yesus, hanya diutus kepada domba-domba yang hilang di kalangan Bani Israel. Makanya tidak bisa keluar dari Bani Israel. Gitu kata Imam Syafi'i. Jadi orang Nasrani dan orang Kristen ini apa bedanya? Beda. Kalau Nasrani itu tidak mengikuti ajaran Paulus, Mbak. Nasrani tidak mengikuti ajaran Paulus. Kalau Kristen? Kalau Kristen itu terfokus kepada surat Paulus. Begitu. Nah, dan Paulus Nasrani ini itu artinya Paulus ya. Nasrani itu kan dari Nazaret, kan seperti itu. Pendukung Nabi Isa, cuma mereka dikategorikan musyrik juga ketika menuhankan selain Allah. Nah, sedangkan orang-orang ahlul kitab itu yang boleh dinikahi, ya, ahlul kitab yang boleh dinikahi adalah ahlul kitab yang asli dari orang Israel atau punya keturunan orang Israel asli. Kenapa? Karena Nabi Isa atau Yesus hanya diutus bagi mereka. Makanya ada istilahnya ahlul kitab. Ahlul kitab ini yang punya kitab itu. Kitab itu diutus untuk siapa? Hanya untuk orang Bani Israel, kata Imam Syafi'i begitu. Makanya kalau selain Bani Israel, bukan ahlul kitab, Mbak. Oh, kenapa nggak disebut ahlul kitab? Kan bukannya itu adalah pengajaran agama yang memang disebarkan? Kata siapa? Emangnya Yesus pernah menyuruh ajarannya itu untuk menyembah kepada dirinya sampai ke seluruh dunia? Kan tidak ada dalilnya. Oh, bukan begitu, Kang. Jadi gini, Kang. Jadi kan Yesus itu pada waktu kembali ke surga, dia kan mengatakan gini, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Dari situlah bermula, itu ada pengajaran-pengajaran. Nah, jadi kalau misalkan Akang bilang itu hanya untuk orang Nasrani Israel, saya sih agak bingung ya. Itu ya, tapi nggak apa-apa. Itu kan pemahamannya Bapak ya gitu. Itu nggak apa-apa. Di Bible juga gitu loh, Mbak.
nggak apa-apa, lanjutkan. Kita kan lagi ngebahas itu. Kita bahas yang ini pernikahan yang memang tidak diperbolehkan karena ada yang beranggapan diperbolehkan. Nanti saya dengar dulu yang Pak Naza bilang yang tidak diperbolehkan ya. Iya, jadi gitu, Mbak ya. Jadi Kristen itu bukan ahlul kitab, Mbak. Jadi kalau memang akan jenengan mau ngambil ahlul kitab, itu berarti kan harus berdasarkan referensi Islam gitu loh. Kalau sudah memasuki ahlul kitab, berarti Anda harus masuk ke dunia Islam. Nah, sedangkan di dunia Islam, Mbak, tidak ada keterangan Kristen itu adalah ahlul kitab. Gak ada. Ini ya, saya Oke, berarti itu kalau Pak Naza itu pokoknya itu nggak bisa ya intinya gitu. Kalau misalkan jadi jangan sampai Anda menikah dengan orang Islam, Mbak. Zina nanti itu kedua-duanya. Ini ya. Al-hukmul awal. Hal yahrumu nikahal kitabiyat? Apakah haram menikahi ahlul kitab? Dalla qauluhu ta'ala wala tunkihul musyrikati hatta yu'min. Ada ayat mengatakan tidak boleh menikah dengan wanita musyrik sampai beriman. Ini kan jelas ala hurmati nikahil majusiyat wal wathaniyat. Tidak boleh menikahi wanita majusi, penyembah api atau penyembah matahari, wal wathaniyat dan penyembah berhala. Wa ammal kitabiyat, nah kalau ahli kitab fayajuzu nikahuhunna, maka boleh dinikahi. Kenapa? Liqaulihi ta'ala fi suratil Maidah, karena ada firman Allah Ta'ala dalam suratil Maidah, wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitab. Surah Al-Maidah ayat 5. Surah Al-Maidah ayat 5 menunjukkan bolehnya pernikahan ahlul kitab dengan orang Islam. Itu boleh. Tapi kalau dengan wanita musyrik tidak boleh, Mbak. Musyrik itu apa? Musyrik ini menyekutukan Allah. Itu musyrik, Mbak. Seperti penyembah berhala, itu masuk musyrik. Seperti itu. Makanya jenengan nyari pendapat para ulama ya yang mengatakan menikahi wanita Kristen itu boleh, sulit Anda temukan. Begitu. Karena Kristen ini bukan agama samawi, Mbak. Oh gitu, bukan samawi ya, oke. Bukan samawi, Pak. Sedikit itu nggak apa-apa, itu nggak apa-apa itu. Balakar Kristus sedikit saya tambahin, sedikit Mbak Balakar Kristus sedikit. Jadi saya tertarik dengan pernyataan Anda terkait dengan amanat agung Matius 28 ayat 16 sampai ayat 20. Itu sebenarnya maksud Yesus bukan kepada seluruh bangsa seperti orang Indonesia dan sebagainya, bukan. Tapi kita ingat di dalam Matius 10 ayat 5 ayat 6, Yesus berkata begini, memanggil 12 muridnya dan berpesan, janganlah kamu masuk kota orang asing atau masuk kota orang Samaria, karena aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari umat Israel. Nah kita tahu jangan Yesus itu, orang Israel ini sudah tidak lagi ngumpul di Israel saja. Sejak zaman kapan? Sejak zaman diaspora. Israel sudah pecah dia, ya terbagi Israel Selatan dan Utara, dan Israel sudah nyebar ke seluruh bangsa. Jadi maksud dari amanat agung itu tetap konteksnya kepada orang Israel yang ada di seluruh dunia, bukan kepada orang-orang di luar Israel itu. Makanya di situ tadi dikatakan melainkan kepada domba yang hilang dari Israel. Gitu loh. Kenapa begitu? Karena bangsa Israel sudah nyebar kemana-mana. Begitu Mbak, monggo Ustadz Wahbi lanjut. Ya, makanya di sini ya seperti sahabat Hudzaifah. Ya, aku udah paham kalau itu kan tidak boleh ya. Dan itu berarti kan sudah pasti saklek itu tidak boleh. Bagaimana dengan orang yang memang kalau kedua-duanya murtad, ya sudah, berarti tambah batal itu hukum nikahnya. Nanti ketika masuk Islam ya harus nikah lagi akhirnya. Harus diperbarui begitu.
Makanya dulu sahabat ya contohnya seperti Anna Hudzaifah. Sahabat Hudzaifah ini pernah menikahi wanita Yahudi. Yahudi asli dari kalangan Bani Israel. Karena Nabi Isa hanya diutus untuk Bani Israel. Makanya istilah ahlul kitab itu hanya tertentu kepada orang asli Bani Israel gitu loh. Tidak di luar itu. Karena istilah ahlul kitab ini yang mempunyai Alkitab. Alkitab maksudnya apa? Taurat. Maksudnya Injil. Kepada siapa kitab itu diturunkan? Ahlul kitab itu kan pemegang kitab. Kepada Bani Israel. Tidak kepada yang lain. Makanya tertentu yang bisa dinikahi dari kalangan Bani Israel. Bukan orang Indonesia. Itu pun kalau agamanya Nasrani atau Yahudi. Memang ada orang yang menyamakan antara Kristen dengan Yahudi. Istilah secara penamaan. Kalau definisi dan isinya beda sekali. Seperti itu. Kayaknya mungkin pasti ada aja orang yang Ini menikah terus sebentar ya. Ini Bang Jul kayaknya sinyalnya jelek ini Bang Jul. Turun naik. Coba di reload dulu HP-nya. Masuk lagi Bang Jul. Bang Julius. Bentar ya. Ini sinyal Bang Jul nggak stabil ini. Dilanjut Mbak. Terus Mbak De, kalau mau naik ini banyak permintaan dari netizen. Mbak De naik. Silakan kirim permintaan aja ya Mbak De. Silakan dilanjut Mbak Laskar. Ini bentar dikit ya, dikit Mbak Laskar. Ini kita ambil pendapat para sahabat contohnya ya. Para sahabat yang alim, yang faham ilmu agama. Wa dhahaba Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan ila tahrimi nikahil kitabiyat ketika beliau ditanyakan masalah haramnya menikahi ahli kitab. Wa kana idza suila an nikahir rajul an nasraniyah awil yahudiyah, ketika beliau ditanyakan bagaimana ketika seorang laki-laki muslim menikahi wanita Nasrani atau wanita Yahudi. Qala, sahabat Abdullah bin Umar mengatakan harramallahu ta'ala al-musyrikat 'alal mu'minin. Allah telah mengharamkan wanita-wanita musyrik bagi orang-orang Islam laki-laki. Wala a'rafu syai'an, dan aku tidak pernah mengetahui sesuatu minal isyraki dari kesyirikan a'zamu yang lebih besar min antakulal mar'ah ketika seorang wanita mengatakan rabbuha Isa, Tuhannya adalah Isa atau Yesus. Jadi sahabat Abdullah bin Umar mengatakan bahwa tidak ada kesyirikan yang lebih tinggi daripada seorang perempuan yang mengakui Isa sebagai Tuhannya. Jadi Kristen yang mengatakan Yesus adalah Tuhannya itu adalah syirkul a'zam, syirik yang paling tinggi, Mbak. Ini kata sahabat Abdullah bin Umar. Kesyirikan yang paling tinggi. Syirik itu kalau kita masukkan orang yang syirik, kalau laki-laki bahasa Arabnya musyrik. Kalau perempuan musyrikah. Masuk kepada ayat wala tungkihul musyrikat. Jangan menikahi wanita musyrik, begitu. Oke, Pak Naza, makasih ya. Gini, pastinya di Indonesia ini juga seperti yang Pak Naza tahu banyak tuh ya yang menikah beda agama. Mereka ada yang pakai udah agama Islam paginya, siangnya pakai cara agama Kristen. Pandangannya gimana tuh menurut Al-Quran? Nggak ada Al-Quran yang membolehkan. Ya berzina. Kalau ada yang begitu berarti menurut Pak Naza aja langsung dia. Kalau murid berarti itu berzina ya. Kalau itu ada yang membenarkan itu, kenapa itu ya kira-kira? Memperbolehkan apa dari mereka? Gitu. Apa dari ada kan di Indonesia ini setahu Pak Naza ada kan ya? Tahu nggak ada. Nggak ada. Kalau misalkan di media sosial itu ada loh pernikahan yang mereka tuh jalanin pernikahan dua agama. Nah, coba Pak Naza kasih pandangan sama kita supaya mungkin anak-anak muda nih saat ini yang masih belum terlanjur, karena kan memang mau di agama Kristen mau di agama Islam itu sama, sebetulnya lebih baik seagama, karena memang kalaupun secara psikologis itu pada saat orang menikah dengan satu agama itu kan dalam satu bahtera yang sama gitu, tujuannya sama, itu akan lebih baik gitu. Nah, Pak Naza bisa kasih mungkin
buat kita gitu yang sekarang semua yang ada di room ini, pandangan itu akan baik buat kita supaya orang-orang yang memang belum menikah itu tuh menjadi apa istilahnya kalau dibilang tuh kayak apanya rumah gitu ya. Jadi kalau kita mau bangun rumah itu tiangnya pertama gitu. Yaitu ada orang Islam, Mbak ya. Ini insya Allah Bang Zuma, Ustaz Sugi kenal sama Koh Julius, Mas pengaman debat kenal sama orangnya ini. Dia memaksa saya untuk membolehkan nikah Kristen dengan Islam. Saya sempat dipaksa itu. Bahkan sempat diiming-imingi gitu. Karena orangnya ini ya orang punya jabatan. Dan saya anggap dia itu ya orang penting gitu. Kemudian saya bilang gini, apa dalil Anda membolehkan? Karena begini, ketika seorang wanitanya itu sudah siap untuk masuk Islam, kemudian dia siap menikah, maka itu kan ada unsur dakwah. Nah, sedangkan dalam kaidah fikih dikatakan, idza ta'arada bainal halalil wal haram, maka quddimal haram. Ketika halal dan haram bertabrakan, maka jelas fikih mengatakan yang menang yang haram. Yang menang yang haram. Begitu. Jadi kalau ada perkara halal dan haram, sedangkan dalam pernikahan intinya itu adalah diakad. Ketika diakad wanita itu belum masuk Islam, maka saat itu tidak sah nikahnya. Meskipun ada kemungkinan dia nanti akan masuk Islam. Ada kemungkinan, itu hanya kemungkinan ya. Karena hidayah itu datang dari Allah. Tidak bisa kita mereka-reka. Itu pernah saya dipaksa untuk berpendapat seperti itu pernah. Tapi saya tidak setuju. Akhirnya saya keluar gitu. Karena jadi iya. harus sesuai. Kalau haram itu haram atau memang tidak dibolehkan sama sekali ya Pak? Gini, Islam itu toleransi dalam perintah, Mbak. Tidak toleransi dalam perkara haram. Jadi ketika ada perintah, maka mastata'tum, semampu kalian. Contoh sholat berdiri tidak bisa, bisa duduk. Duduk tidak bisa, bisa dengan cara berbaring. Kalau perkara haram, sekali haram tetap haram. Kecuali darurat nantinya. Kayak makan babi. Makan babi itu kalau akhir haram. Perempuan gitu ya Pak. Iya, makan babi itu haram, Mbak. Tidak bisa. Tapi ketika sudah kelaparan akan mati, kemudian yang ada hanya babi, tidak menemukan jalan lain, maka boleh makan itu pun secukupnya. Tidak boleh sampai kekenyangan, tidak boleh. Betul itu. Apalagi kalau dibekal ya, buat nanti. Itu mesen Gojek namanya itu. Oke, ini Mbak De, kalau mau naik, kirim undangan ya, saya susah nyarinya ini. Mungkin Bang Juma mau menambahkan, silakan Ahi Juma. Bang Juma. Gurunda. Kalau saya gini, kenapa enggak ini aja Mbak? Kenapa enggak sama-sama aja dengan laki-laki yang kita cintai dengan satu akidah, sama-sama mencintai Yesus dan mendudukkan Yesus pada perkara yang sesungguhnya kan gitu. Karena satu-satunya agama yang mencintai Yesus itu hanya Islam. Kalau dikatakan bahwasanya Kristen juga cinta, saya rasa itu perlu diluruskan dulu gitu. Karena cinta itu kan artinya kita harus urut perkaranya dulu. Perkara yang saya maksud adalah ketika kita menganggap para pembunuh Yesus itu sebagai pahlawan, berarti kita telah mendudukkan satu kemurkaan. Kenapa? Karena dengan mereka dianggap pahlawan, maka mereka tentu akan diselamatkan. Tapi sebaliknya, kalau mereka dianggap sebagai pengkhianat atau orang yang durhaka karena membunuh Yesus, maka kita akan dihadapkan dengan dilema yang sangat besar. Kenapa? Karena berkat mereka membunuh Yesus, teman-teman Kristen kemudian memiliki Tuhan, kan gitu. Nah, artinya gini, apakah ketika Mbak ini meninggalkan ajaran Kristen, Anda kemudian meninggalkan Yesus? Tentu tidak. Justru dengan meninggalkan Kristen, Anda mendatangi Yesus. Anda akan menjadi pengikut setianya. Poinnya itu banyak di dalam kitabnya Mbak ini. Di antaranya adalah hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan
dan mengenal aku yang engkau utus. Berarti Yesus ini harus dikenal sebagai utusan. Dan Kristen juga mengaku Yesus itu utusan, tapi di lisan. Pada praktiknya, Yesus itu adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Sedangkan yang dimaksud utusan di sini adalah Rasul Allah yang dikhususkan kepada Bani Israel, mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Taurat. Jadi dengan Islamnya kita telah mendudukkan perkara yang benar terhadap Yesus. Contoh misalnya nih, saya kasih analogi sederhana. Wakil presiden kita itu adalah Kiai siapa namanya ya? Sorry, saya lupa. Ma'ruf Amin, ya. Kiai Ma'ruf Amin itu adalah wakil presiden kita. Lalu kemudian jabatan tertinggi itu adalah presiden. Meskipun jabatan tertinggi itu adalah presiden, tetapi kalau wakil presiden kita Pak Ma'ruf ini kita panggil, wahai presiden, pasti juga dia akan marah, dia akan tersinggung, merasa dihinakan, merasa direndahkan. Karena nyata dia bukan presiden tapi dipanggil presiden. Meskipun jabatan presiden itu tinggi, tapi karena dia bukan presiden dipanggil presiden, dia tersinggung. Demikianlah Yesus. Makanya dikatakan dalam Matius 7, tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Kan gitu. Nah, artinya kalau kita mengatakan kita cinta kepada Yesus, maka wajib hukumnya kita mentaati perintah dia. Yohanes 12 nomor 14. Jika engkau percaya kepadaku, Yohanes 14 nomor 12. Jika engkau percaya kepadaku, maka engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Nah, Mbak ini kan cinta kepada kekasihnya yang muslim. Terus kemudian Mbak ini juga cinta kepada Tuhan yang mengutus Yesus, dan juga cinta kepada Yesus. Solusi satu-satunya adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nikahnya sah dan kami akan mendukung itu. Itu gitu loh, Mbak. Ya, Itu oke. Iya, Mbak, silakan namanya diganti dulu, Mbak, jadi Laskar Islam. Laskar Kristus nggak apa-apa. Laskar Kristus nggak apa-apa. Artinya Iya. mengajarkan ajaran Langsung, Mbak. Kristus, kan Ini sih gitu. lebih ke- Ya, silakan, Mbak. Kalau misalkan untuk pemahaman tentang utusan, betul Yesus mengatakan dia utusan, dan memang Bapak pun mengatakan untuk kita percaya sama dia. Kalau itu saya sudah paham sekali. Dan apa yang sudah dinubuatkan para nabi itu jelas bahwa memang akan. Tapi saya nggak akan bahas itu di sini ya. Saya sih lebih ke pernikahan, pandangannya secara Islam. Jadi saya nggak akan ulas itu ya, Bang Juma. Tapi thank you loh udah Iya. mau share di sini apa yang harusnya saya dengar, Enggak, bahwa tapi memang gini loh, Mbak, nggak bisa Mbak, gini loh. ditabrak. Apa? Mbak Laskar gini, kalau Ya. misalkan Mbak syahadat malam ini nggak ada toleransi lagi, Mbak ahli surga satu-satunya. Sebab apa? Hari Jumat sekarang, Jumat berkah, Mbak. Silakan tanya ke Ustaz. Bener, serius. Aduh. Silakan Iya, tanya iya, ke Bang iya, Juma iya. tuh. Ya, terima kasih sarannya. Saya menghargai sarannya dan mau menerima. Contohnya kalau misalkan saya mau syahadat, Islam tuh sudah sangat terbuka gitu. Jadi saya tuh senang kalau kayak begini, maksudnya kita tuh buka forum kayak gini tuh harus terbuka sama yang lain gitu. Jadi jangan sampai kita tuh anak-anak muda itu mungkin nggak paham gitu ya, tapi pandangan-pandangan ini kan memang bisa menjadi memang pengetahuan gitu. Kadang ada orang tuh lebih senang mendengar ketimbang baca gitu. Nah, pada saat kita berbicara seperti ini kan adalah pandangan-pandangan yang itu bisa menjadi acuan gitu ya, sebelum berumah tangga gitu kan, itu harus ada gitu. Itu aja sih, tapi thank you buat semuanya, Bang Zuma, Dr. Aka, Bang Ada, Bible Berjalan, sama pengamat debat. Nanti kalau ada diskusi apa lagi, nanti saya akan masuk. Tapi saya nggak mau, bukan mau meributkan apa yang tercatat di dalam Al-Quran dan Injil gitu, karena sudah kalau saya sih udah paham. Jadi tidak akan memperdebatkan itu, tapi kalau misalkan mau sharing itu lebih baik gitu. Tapi makasih ya, saya turun ya, saya nyimak aja. Iya, Mbak, makasih. Thank you. Kalau Ya, Mbak salam memang, sama Masnya ya, Mbak ya. ya, kalau Iya, Mbak makanya memang kalau cinta sama Masnya itu pasti yang namanya cinta melekat tai kucing rasa coklat, Mbak, gitu loh.
Aduh, gawat. Oke, thank you ya. Iya. Ini Makasih. banyak permintaan naikkan Bade, tapi saya nggak bisa naikkan karena nggak ada permintaan undangan dari dia ya. Kalau misalkan nyari 874, waduh bengkak di jempol. Kirim Berarti permintaan aja. orangnya yang nggak mau naik kalau gitu. Kalau dia mau naik pasti ada permintaan. Iya, mumpung di sampingnya Bang Zuma juga ini, di bawah saya nanti. Oke, yang Kristen juga silakan boleh naik. Nah, ini ada siapa? Siregar. Silegar. Salam Bang Silegar. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Dari Muslim, Bang. Aku Muslim, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bang. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, hanya senang melihatnya aja. Turunin gua, cari yang ngoten aja. Siap. Oke. Makasih ya, Pak. Oke, salam kenal, Bang. Sehat Bang Juma. Sehat, Bang. Makasih. Bang. Barakallah. Kalau Ustaz Unggul itu guru kita itu. Iya, guru besar ini. Apanya yang besar? Apanya ya? Tanya aja sendiri. Ustaz Unggul, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Hos, Gurunda Zuma, Gurunda Naja, Gurunda Suki, dan adikku Julius ya. Ini momennya udah hilang nih 2 kali, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Itu pengalamannya Mbak yang tadi itu ya, Laskar, sama itu, sama saya ya. Tapi dua-duanya harus perkuat keimanannya dari sisi kekristenan dan dari sisi keislaman. Jujur pada waktu itu ya, istri itu kan ada kami belajar mendengar ada yang membolehkan kalau laki-lakinya Islam. Itu memang ada pendapat seperti itu. Benar atau tidaknya memang Ustadz Naja lebih ahli ya daripada saya. Tetapi benar itu, kita harus bertahan. Cinta itu yang tadi siapa Ustadz Naja bilang ya, Gurunda Naja, tai kucing rasa coklat gitu loh. Akhirnya saya bilang begini, saya luar biasa gitu loh mencintaimu, tapi gimana pun babak belur nanti kita tuh. Kita bisa saling hormat menghormati, tapi anak-anak kita akan kebingungan. Nah jadi semoga Mbak Laskar masih mendengar ya. Itu bukan ditakut-takuti sama Ustadz Naja, tapi memang harus begitu. Mohon maaf dengan segala hormat, lebih baik jangan cari pasangan yang seiman apapun dari diri kita ya. Karena akan repot, kasihan anak-anaknya. Kemudian ipar-ipar saya begitu, kayak gado-gado nih keluarga dari sana ya. Kayak gado-gado, ada yang nikah dengan ini dengan itu. Akhirnya jadi korban anak-anaknya gitu loh. Mereka tidak benar-benar diajarkan, diberikan kebebasan, sehingga lelaki Islam yang harusnya menjadi imam melepaskan anaknya ini bebas milih gitu loh. Tidak wajib itu mengajarkan. Jadi saya berpesan kepada adik-adikku ya, terutama yang perempuan nih, jangan, masih banyak kok pemuda-pemuda muslim yang jauh lebih baik. Bahkan ada hadisnya itu ya, untuk laki-laki juga, perempuan budak, mohon maaf, warna kulitnya hitam tetapi beriman itu jauh lebih baik. Saya tidak menihilkan atau mematahkan semangat, tidak. Saya ini udah ngalamin gitu loh. Jadi alhamdulillahnya selamat seperti itu. Jangan beda agama. Masih banyak wanita-wanita muslimah yang luar biasa baiknya ya dari sisi akidah.
Nah, jadi pesan saya itu, jangan mau, apalagi anak perempuan, mohon maaf ya, saya udah banyak ini di lapangan melihat hanya untuk dihamili, mau nggak mau kan nikah. Pertama mungkin oke ya, Islam, tapi kemudian nanti ditarik lagi menjadi kafir, ini yang bahaya nih. Ya mohon maaf tidak semua nih ya, tapi ada misi-misi seperti itu. Hadiahnya bukan kipas angin, besar banget. Anak saya hadiahnya mungkin cuma mobil, tapi kalau anaknya ustadz, rumah, segala macam itu luar biasa kalau bisa memurtadkan. Makanya saya berpesan kepada adik-adikku, anak-anakku yang muslimah, jangan sekali-kali punya keinginan untuk menikah, lalu godaannya nanti suami saya akan saya syiar Islam. Enggak bakalan deh. Kita bicara dunia nyata saja. Masih ada waktu nggak Jose bicara? Ada sampai hari Natal kedua. Sampai Yesus turun lagi ya? Dendam aku sama satu bulan. Masa Iya, dibilang kelamaan nunggu banyak antri. Aku masuk 9 orang antri nih. Jadi mohon izin ya. Gurunda Zuma yang aku cintai dalam Allah, Gurunda Sugi yang aku cintai dalam Allah ya. Aku nggak tahu Gurunda Naja udah married atau belum. Kalau Julius sedikit lagi katanya ya, insya Allah. Dalam menyikapi poligami, saya berangkat dulu dengan segala kerendahan hati, bukan mengkritik Gurunda Sugi, tidak. Saya mencintainya, sangat mencintainya dalam Allah. Jadi berhati-hati nih saya dalam pembukaan ya, jangan disalahpahami Gurunda Sugi. Di dalam hukumnya kita nggak boleh memframing. Ada seorang ustadz dulu, banyak sekali pendengarnya itu kaum ibu-ibu ya. Kemudian dia bilang seolah apa yang disampaikan tidak ada yang saya salahkan, tidak benar semua. Tetapi ketika dia mengatakan Rasulullah SAW sendiri pun menikah lagi sesudah Siti Khadijah radhiyallahu an wafat. Nah ini bisa ditangkap, jangan menikah lagi sebelum istri kita wafat. Ini bahaya ini. Nah di dalam bahasa Inggris ya, ada peribahasa not everyone can drum. Tidak semua orang bisa bermain drum. Ini peribahasa lah ya. Artinya tadi Gurunda Juma sudah bilang bahwa dalilnya membolehkan, tapi perintahnya yang di ujung itu cukup satu bagimu. Nah, di dalam perjalanan saya ya, lelaki itu beratnya itu di jihad ya. Jihad itu kan berbagai rupa dan bentuknya. Salah satunya misalnya menyatakan kebenaran di hadapan penguasa yang zolim, itu salah satunya, banyak sekali definisinya. Tetapi ketika sudah untuk tempur jiwa dan raga, tidak semua orang bisa. Dulu di negeri yang minoritas kami, semua orang teriaknya gitu, jihad, jihad. Begitu pasukan anti teror masuk, tinggal saya sendiri. Saya dibekuk, dipukul hanya karena melarang pasukan anti teror masuk masjid pakai sepatu bawa anjing. Yang lain saya tidak menyalahkan. Memang untuk laki-laki itu beratnya adalah jihad jiwa raga. Untuk kaum perempuan saya tidak bilang jihadnya ya, itu sebuah ujian yang berat. Jadi jangan kita seolah-olah kalau seumpamanya, saya tahu banget nih Pak Sugi itu luar biasa ya, minta disuapi sama istrinya kalau makan. Sebaliknya juga gitu, Gurunda Sugi menyuapi istrinya itu di depan kami loh, betapa mesranya gitu ya. Jadi kita harus menyatakan bahwa jangan bisa poligami saya. Iya. Jadi saya ingin menyatakan bahwa poligami memang tidak untuk semua orang ya. Tetapi kalau seumpamanya nih ya, Ustadz Adi Hidayat pernah bilang, saya belum mampu gitu. Jadi jangan, oh saya punya anak, saya akan berkonsentrasi ngurus anak saya. Jangan. Lebih bagus mengatakan saya memang belum mampu gitu. Sebab tanggung jawabnya itu bukan hanya soal seks. Di dalam pernikahan itu ibadah.
dan anak itu berhak mendapatkan warisan. Yang pertama berhak untuk mendapatkan nazabnya dari ayah, garis keturunannya harus jelas. Kemudian yang kedua, warisan akidah estafet dari Rasulullah SAW kepada dirinya dan kepada anaknya. Jadi saya bukan menentang, tidak, tetapi ini perjalanan ya, perjalanan. Nanti kalau enggak kita bisa-bisa, wah kalau ini ikutlah tuh Gurunda Sugi, Gurunda Zuma, lelaki yang baik, muslim yang baik. Ya jangan juga, soalnya kan di dalam perjalanan hidup banyak sekali orang-orang yang luar biasa, tetapi tidak bisa menjalankan salah satu yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kita juga harus adil, karena poligami ini pro dan kontra dari sejak awalnya, dan justru ini serangan-serangan yang utama. Tetapi masalah keilmuannya ya, berdasarkan dalil kita harus terbuka lebar ya. Semuanya jangan sampai kaum perempuan berframing bahwasanya yang lelaki yang baik adalah yang mencintai istrinya. Tidak, disebutkan adalah lelaki yang baik adalah yang mencintai istri-istrinya. Perkara istrinya satu baik, yang berpoligami juga baik. Saya rasa gitu. Mohon maaf ya, Gurunda Sugi, Gurunda Zuma, dengan segala kerendahan hatiku, ini perjalananku, pengalaman pribadiku, dan kita harus berbangga apa yang ada di dalam Al-Quran. Tidak semua orang bisa mengalaminya gitu. Itu pilihan. Tapi kembali lagi, saya bukan yang menganjurkan untuk berpoligami. Apa yang dilakukan oleh semua muslim, mau itu 1 atau 4, sepanjang dia takut kepada Allah, berserah diri atas kekurangannya, itu bagus. Saya rasa gitu ya. Mohon maaf Gurunda Zuma, Gurunda Sugi, Gurunda Naja. Thank you, standby lagi, atau kalau nggak ada komen saya silakan turun karena yang antri juga banyak. Saya nomor 9. Ustaz Unggul. Dalam. Kata jenengan di awal yang membolehkan nikah dengan Kristen itu siapa, Ustaz? Ulama siapa dan apa dalilnya? Aduh, itu nggak tahu ya. Itu zaman aku masih kuliah itu. Jadi aku nggak sebagus Ustadz Naja yang mendalami bahkan memiliki kitabnya. Tapi waktu itu di masyarakat ada, kalau lelaki boleh menikahi yang non-muslim atau kafir dengan tujuan disiarkan Islam, dan lelaki itu kan sebagai pemimpin. Tapi mohon maaf, saya nggak tahu ulama siapa yang mengatakan, tapi itu beredar. Makanya tadi Mbak Laskar kan bilang, oke, itu saya terima dari Ustadz Naja, tapi kan ada juga yang membolehkan. Nah, saya nggak tahu kalau sekarang, tapi kalau zaman dulu saya kuliah itu ada Gurunda Naja. Oh, enggak Ustadz, karena gini Ustadz, biasanya pendapat-pendapat yang menyalahi ijma, yang menyalahi kesepakatan para ulama, itu tetap ada, cuma ditolak. Contoh Ustadz, seperti ketika wanita sudah ditalak 3, maka tidak boleh menikah dengan suami yang pertama, kecuali harus dinikahkan dulu dengan orang lain, kemudian harus tidur dulu dengan orang lain. Nah, seperti itu. Nah, ada pendapat yang menyalahi ijma, ya, berbeda dengan pendapat ulama. Ini memperbolehkan hanya dengan menikah tanpa hubungan intim dengan suami yang baru. Itu boleh balik lagi. Nah, setelah saya cek pendapat itu, ternyata pendapat ini adalah dari kalangan Mu'tazilah, Rasul Mu'tazilah, bahkan pimpinan orang Mu'tazilah. Dan dalam konteks fikih biasanya Ustadz, memang ada beberapa pendapat yang menyalahi kesepakatan para ulama. Jadi pendapat ini dianggap gugur atau tidak dianggap karena sudah menyalahi kesepakatan para ulama. Sedangkan dalam usul fikih memang ijma para ulama ini menjadi masadiru tasyrik, menjadi sumber pengambilan hukum setelah Quran dan hadis. Ya, jadi memang Ustadz, ketika saya nyoba
Siap Ustadz. Memang ketika saya lacak pendapat-pendapat yang selalu menyalahi ijma ya, istilahnya kalau dalam fikih itu nawadhirul aqwal ya. Nawadhirul aqwal ini pendapat-pendapat yang jarang seperti itu. Yang jarang dan menyalahi mayoritas ulama. Biasanya tetap ada dalam dalam bab apapun tetap ada biasanya. Cuma dalam hal ini memang para ulama sepakat haram mengikuti pendapat tersebut. Karena kalau alasannya dengan syiar ini hukumnya itu apa sunnah, apa wajib. Dan masih banyak rukun-rukunnya seperti ilmunya harus mumpuni, kemudian harus punya kekuatan dalam kesyiarannya, kemudian harus di tempat yang tepat, dan lain sebagainya. Sedangkan perkara haram ketika bertabrakan dengan perkara halal dalam kaidah fikih, maka jelas haram yang menang. Contoh ada orang jual beli satu kardus minuman, lalu minuman ini dijual maka hukumnya halal. Tapi ketika dalam satu kardus ini ada satu tetes saja khomer, bahan yang memabukkan, satu tetes saja, maka satu kardus jadi haram penjualannya. Kenapa? Karena dalam kaidah fikih idza ijtama'a al-halal wal haram ghulibal haram. Ketika berkumpul antara halal dan haram, maka jelas haram yang dimenangkan. Begitu kira-kira Ustadz. Naam Gurunda Najah. Kalau yang masalah sudah talak 3, kemudian mau balik lagi harus dinikahi dulu oleh orang lain dan harus tidur. Itu juga saya setuju. Nah, lalu pendapat yang pertama, sekalipun dulu zaman kuliah saya mendengar itu, saya tetap berpegang teguh kepada keimanan, dan istri saya bilang kalau mau ikut saya ya harus syahadah. Saya beri kesempatan, jangan karena menikahi saya, pelajari dulu keimananmu, lalu pelajari dulu tentang Islam, sehingga biar Allah yang membuka hidayah. Jangan sampai di yaumil akhir nanti aku pengen dengar kamu bangga. Aku pengen bangga kamu bilang, ya Allah aku masuk Islam karenamu, bukan karena suamiku. Jadi walaupun dulu ada pendapat seperti itu, aku nggak pakai yang itu, Gurunda Najah. Bahkan tadi aku mengingatkan kepada adik-adikku muslimah, anak-anakku muslimah, jangan dekati impian menikahi lelaki kafir. Ya, bahkan Islam lebih jauh, pacaran pun tidak ada dalam Islam. Saya rasa gitu, Gurunda Najah. Terima kasih ilmunya, standby. Back to host, thank you. Oke, ini ada insya Allah. Mau bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku boleh diturunkan, host. Sudah menyampaikan. Tadi aku nomor 9, mungkin masih banyak yang mau naik. Boleh diturunkan, standby. Ya, siap. Buat yang Kristen silahkan di tag nama aja, nanti saya naikin ya, terus kirim undangan. Ternyata banyak yang Kristen di bawah. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Gurunda Bang Zuma, Ustadz Naza, dan Ustadz Sugi, saya ada sedikit keresahan nih yang ingin saya tanyakan mengenai narasi-narasi yang belakangan ini saya perhatikan di media sosial, terutama di IG, untuk Permadi Arya, si Abu Janda ini sangat-sangat meresahkan sekali bagi kita umat Islam. Bagaimana cara kita sebagai umat Islam itu mengcounter orang-orang seperti Abu Janda ini? Terima kasih. Ya, silakan Gurunda. Iya, baik. Jadi apapun yang kemudian dilakukan oleh si Fulan ini, saya rasa secara menyeluruh umat Islam di negara ini udah paham gitu. Duduk permasalahan, duduk perkara, dan kemudian dia berada di kubu mana gitu ya. Karena di Islam itu kan ada beberapa penggarisan yang jelas. Di antaranya mukmin, kemudian kafir, dan munafik. Kan gitu. Nah, sehingga sebagai muslim tentu kita sudah tahu. Kita tidak perlu kemudian menguras tenaga, menguras otak, waktu
untuk sibuk dengan orang-orang yang seperti ini. Karena semakin kita sibuk dengan orang seperti ini, ya dia akan semakin merasa diberi ruang kemudian untuk mengobok-obok ajaran agama Islam itu sendiri. Karena yang berbahaya sebenarnya itu bukan orang-orang kafir, karena orang-orang kafir itu kan pakaiannya sudah sangat jelas. Yang berbahaya itu adalah orang-orang munafik, karena orang munafik itu di luar Islam itu nggak ada orang munafik. Yang munafik itu adanya di Islam. Nggak ada orang munafik itu di luar Islam. Munafik itu adanya di internal Islam. Kalau di luar Islam namanya kafir. Itu namanya kafir. Mau dia berlaku seperti orang munafik, berlaku seperti apapun, ya namanya kafir, tetap aja penggolongannya kafir. Munafik itu di Islam, yang memperlihatkan sisi keislaman, tetapi di antara unsur kemunafikannya itu ada kebencian terhadap Islam itu sendiri. Nah, jadi sikap kita itu sangat tegas mengatakan bahwa Islam yang benar itu tidak berperilaku seperti itu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Allahu Akbar, akhi Farhan, akhi Arhan. Iya, jadi apa yang harus kita lakukan menyikapi hal-hal seperti ini? Ya, biarkan orang yang bisa memberi fatwa untuk memberi fatwa. Kalau kami ini udah sering, dulu di Zoom kita sudah pernah memberikan argumen terhadap pernyataan-pernyataan beliau. Nah, jadi yang bisa memberikan fatwa terhadap apa yang menjadi tanggapan si fulan ini terhadap Islam ya para ulama gitu. Iya, saya kira begitu dari ya. saya. Dan kalau bisa dia buka ruang untuk dialog. Kalau memang dia merasa benar, buka ruang untuk dialog. Dia aja berdialog. Tapi sayangnya orang ini bukan untuk mau berdialog, tapi memang dia punya misi untuk mengolok-olok aja, gitu. Ya, terima kasih banyak. Akan yang lain. Saya Insya Allah, tambah sedikit nanti Ustaz Wafi yang ngasih dalilnya. Naikin Kristen satu ya. Ini ada John Peter. Silakan Bang. Terima kasih. Nggak usah lah, John Peter nggak ada apa-apanya, nggak usah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit Tadi Laskar ya. Kristus gimana? Aku belum update. Itu kan lagi ini mau menuju ini, tapi masih debat-debat gitulah, macam Afifah zaman dulu tuh. Gimana tuh? Iya. Bentar Bang Kores, bentar. Saya menambahi sedikit. Saya teringat sebuah pesan dari Imam Syafi'i ya, di mana Imam Syafi'i itu berkata, jauhilah ulama-ulama yang dicintai orang kafir dan orang munafik. Ya, terus ikutilah ulama-ulama yang dibenci orang kafir dan munafik. Lihat panah-panah musuh itu arahnya kemana. Ya, orang-orang kafir, orang munafik itu yang dibidik itu ulama yang mana, ikutilah itu. Insya Allah kalau kita mengikuti ulama-ulama yang dibenci oleh orang kafir dan munafik, insya Allah kita berada di dalam ajaran yang benar, di jalan yang lurus. Begitu, terima kasih. Ya, ini ada Tripe. Silakan dari kekristenan ini. Silakan Bang Tripe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dari Kristen kan? Enggak kedengeran? Dari Kristen ini? Enggak. Saya bukan orang Kristen, saya orang Muslim. Terus? Tadi saya kecil banget suaranya, Bang. Oh, sambil tiduran saya senang dengar debat sih. Senang sekali sama Bang. Kecil, nggak tertangkap suaranya. Tersiapa? Ora ono suarane. Kecil. Bang John, nggak apa-apa, kirim undangan aja Bang John, nanti saya naikin. Halo. Ya. Apa? Kenapa munafik ada apa sih, Satsugi? Itu menyikapi masalah Abu Janda, terus siapa Gusaria itu bagaimana ya? Saya teringat pesannya Imam Syafi'i aja. Halo, Ustaz Safi. Saya justru lebih setuju memang Bang Zuma tadi yang disampaikan itu setuju. Bahkan guru-guru saya di pesantren itu sempat menasehati saya gini, orang seperti Abu Janda itu udah usah ditanggepin gitu. Kalau ditanggepin dia nanti tambah viral. Dan maksudnya apa yang disampaikan itu cuma celotehan-celotehan tak ilmiah yang membuat kegabrulan saja sih.
Jadi tidak usah dirubris lah dia. Kalau memang mau dialog, monggo dia naik atau adakan dialog gitu. Karena apa yang dia sampaikan itu gak ada ilmunya gitu. Ya, contohnya kemarin begini Ustadz Wafi, dia ngomong begini, jangan berdebat kepada orang Kristen haram, yang boleh debat itu sesama Muslim, kan malah dibolak-balik itu kan, ngaco orang ini. Iya, masalah Abu Janda kapan kita dia bilang gitu ya? ke Ada ya? Ada, ngomong begitu ada. Abu Janda itu pasrahkan ke Bang Dewa aja, beliau ahli itu. Kalau abunya saya nggak mau, serahin aja ke Bang Kores abunya, kalau jandanya kesayain aja. Ya gitulah kira-kira. Itu Pak 3GP coba suaranya udah bagus belum Pak? Monggo Pak 3GP. 3P ke 3GP. Kecil. Bisa dengar suara saya? Silakan. Walaupun sayup-sayup dengarlah. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya penggemar Ustadz Suki, saya penggemar juga Bang Zuma. Saya sering nonton debat. Masya Allah. Masih Islam ya. Ustadz Suki kedengaran ya? Kan dengar saja. Dengar saya pakai headset. Ya. Ini boleh saya bertanya Ustadz? Boleh, silakan lanjut. Saya kadang-kadang gimana ngomongnya ini sama orang-orang Kristen itu sering mengejek-ngejek kita umat Islam terkait 700 bidadari, 70 bidadari dan lain sebagainya. Makanya saya menanyakan itu, kalau mereka tahu, semestinya mereka harus tahu itu siapa itu Epaphroditus. Makanya saya tanya tadi, siapakah Epaphroditus itu, apa hubungannya dengan Paulus, apa pengaruhnya terhadap kitab Perjanjian Baru. Kalau kita buka, mungkin di searching, saya sedikit membaca, itu di searching saja di Google atau di mana, atau di kitab mana, bahwasanya Epaphroditus itu adalah pelacur. Makanya pengaruhnya besar terhadap Paulus, dan itu adalah temannya Paulus. Mungkin saya salah, tolong diperjelas lagi siapakah itu Epaphroditus. Temannya si Paulus, sehingga berpengaruh sekali terhadap kitab Perjanjian Baru yang hanya dibuat oleh Paulus. Demikian aja Ustaz, terima kasih. Mohon saya diturunkan karena mungkin teman-teman lain. Iya, Epaphroditus itu saya temukan di Filipi 2 ayat 25 ya. Ini kan artinya itu kesayangan gitu. Sementara itu kok anggap perlu mengirim Epaphroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepadamu sekalian, dan susah juga hatinya sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja melainkan aku juga, supaya duka citaku. Masya Allah, terima kasih Mbak Di, Masya Allah, barakallahu fikum. Jazakallah khair. Jazakillah khair Mbak De. Semoga Allah Azza wa Jalla balaskan berkali lipat. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, Epaphroditus ini adalah teman seperjuangan Paulus, bahkan menjadi kesayangan Paulus dia. Mengenai dia pelacur saya belum tahu ini. Nanti dicari lagi lah apanya. Nah, kita sapa dulu referensinya. Siapa ini Bang Hasan? Selamat malam Bang. Halo Bang. Selamat malam. Dengar Bang suara saya Bang? Kedengaran. Silakan Bang. Ada yang mau ditanyakan? Gini Bang. Saya seorang Muslim Bang. Ya. Saya kan ngefans juga lah sama Bang Juma, Bang Sugi, sama Bang Najah, sama Bang Slamet nih. Tapi saya kan banyak juga belajar. Ustadz Najah. Yang ngefans sama Ustadz Najah. Iya, ngefans sama. Masya Allah, jangan ditinggal lah.
Bang Kian Santang ini juga ini debater semua ini. Iya, Beliau mantap, itu Bang. ngefans-nya sama Bang Zuma dan jenengan. Saya cuma jaga gawang aja. Ustaz Najah juga kan tadi disebut. Lanjut. Lalu gini. Enggak begini Bang, kalau enggak saya sebutkan Ustaz Najah, nanti kalau ada pertanyaan beliau enggak mau jawab. Bang. Iya, Bang. Enak aja. Lanjut. Nanti soalnya ini gantian nanti. Lanjut di Quick. Lanjut. Selama ini kan saya sering belajar juga Bang, dari Bang Juma, dari yang lainnya, dari Bang apa. Gini Bang, saya sekarang udah mulai seperti agak kritis sih Bang. Apakah masih gini Bang? Hadis itu kan perkataan Nabi kan Bang. Halo? Dengar kan? Lanjut. Nah, hadis perkataan Nabi. Lalu perkataan Nabi itu kan harus sesuai dengan Al-Quran kan Bang? Iya. Nah, lalu ada hadis Bang, hadis Bukhari kan Bang. Ini di Al-Quran itu dilarang, tapi dilakukan Nabi Bang. Itu yang aku bingung kan, makanya jadi kritis saya. Contohnya apa? Contohnya apa yang dilarang di Al-Quran dilakukan Nabi? Contohnya apa? Mohon maaf ya Bang, di Al-Quran itu kalau ada perempuan haid kan tak boleh disetubuhi kan Bang. Jangankan disetubuhi, didekati tak boleh kan Bang. Wah, kena syubhat dia. Ini korban nerdi ini. Lanjut. Lalu di hadis Bukhari ada hadis yang ketika istri Nabi haid tapi tetap itu sama Nabi. Jadi sebenarnya saya nggak bingung sih Bang. Saya sekarang prinsipnya gini aja, kalau hadis yang bertentangan dengan Al-Quran ya nggak saya percaya gitu, walaupun sahih. Cuman kan mengganjal di hati saya jadinya Bang, gitu ya Bang. Itu kemarin sudah dibahas habis sama Ustadz Juma itu. Anda nggak lihat videonya ya? Habis dibahas itu. Itu loh Bang. Kadang sampai termenung-menung saya Bang. Kok kayak gini hadisnya? Coba Bang Terakhir, Bang Hasar. Bang Hasar, dengar saya. Coba ikutin dulu saya ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Artinya apa itu? Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ya, berarti Muslim dia, benar Ustaz Sugi. Muslim. Soalnya saya nggak yakinnya dari awal. Monggo Ustaz Najah langsung aja dijawab. Saya Muslim. Ustaz Najah langsung dijawab. Jadi nggak apa-apa. Langsung jawab aja. Jadi gini, jadi saya sekarang malah kan jadi udahlah saya kembali ke Quran aja, jadi kayak gitu jadi saya Bang. Nah nggak masalah kan? Udah biar dijawab Ustaz Najah. Udah paham maksudnya udah. Monggo Ustaz Najah. Hadis itu udah umum itu disampaikan oleh penghujat itu. Dipelintir-pelintir maknanya itu. Lanjut Ustaz Najah. Beliau ngefasnya ke Ustaz Najah deh. Nggak, ini ada yang lebih kompeten soal hadis dan Quran. Ustaz Najah, saya nggak mau kualat. Saya bukan nggak percaya sama Nabi Muhammad. Jadi sekarang saya Iya. Udah paham Bang. Udah paham. Sebenarnya iya, bismillahirrahmanirrahim. Izin ya. Sebenarnya Bang, ketika sampean mengatakan hadis itu nanti bertentangan dengan Al-Quran, hanya mendengar dari ceramahnya atau khutbahnya teman-teman Kristen, itu salah gitu. Karena hadis-hadis ketika Nabi Muhammad SAW kumpul dengan istrinya, ya, itu la yadkhulu biha. Jadi pengharaman di dalam Al-Quran ketika wanita haid itu adalah jima. Jima ini artinya memasukkan alat vital seorang laki-laki kepada perempuannya. Dan Rasulullah tidak melakukan itu. Tidak melakukan itu. Tidak ada keterangannya itu. Atan Nabi zawjatahu, Nabi mendatangi istrinya, wahiyah haidah, dan ketika itu istrinya sedang haid, itu Rasulullah menyuruh istrinya itu untuk menggunakan semacam sarung yang diikatkan di bawah pusarnya. Jadi Rasulullah saat itu tidak sedang berjima, tapi bahasa Arabnya istimta. Istimta itu hanya bercinta.
Tidak sampai memasukkan alat vital kepada seorang perempuan. Itu yang ada di hadis-hadis. Sedangkan larangan dalam Al-Quran itu adalah yadkhulu biha. Sampai memasukkan itu yang dilarang. Coba baca lagi hadisnya. Untung di rumah sekarang mati lampu. Gitu. Kalau gak mati lampu saya bisa buka on cam ini. Hadisnya sebenarnya sudah jelas hadisnya itu, iya. Itu terkadang bahasa Indonesia ini ya mungkin tak bisa menyerap arti-arti bahasa Arab, jadi bersetubuh dibuat di situ. Padahal bukan enggak mempergaulinya bahasa ininya ini. Menggauli ya. Iya, mempergaulinya itu. Itu bukan Bukhari ya, itu Sunan An-Nasai nomor 283. Bahasa Arabnya yubasiruha. Di Bukhari juga ada. Bukhari aku belum nemu. Bukhari Gimana juga ya ada. bahasanya? Ada. Ya, jangan dikira Imam Bukhari cuma ngarang kitab Sahih Bukhari. Karya beliau banyak sekali seperti bukan di hadisnya. Mufrad. Bukan, hadisnya tetap Bukhari, Bang Kores. Cuma kitab hadis yang ditulis Imam Bukhari banyak gitu, bukan cuma Sahih Bukhari. Oh gitu, siap. Itunya. Makanya waktu itu saya berdosa pula lah sama Imam Bukhari. Jadi saya pun merasa Imam Bukhari ini kok malah kayak gini. Ini suaranya kok gini Bang? Kok kayak ada Roh Kudusnya gini? Maksudnya gimana ini? Enggak lah, maksudnya kok gini, rupanya artinya bukan itu ya, cuma bercinta ya nggak masalah lah kok bercinta gitu. Ya bercinta itu ini seperti lihat itu, ini. Bang. Aku dapat di hadis Bukhari nih 291. Dari Abdurrahman bin Al-Aswad dari bapaknya dari Aisyah, ia berkata, jika salah seorang dari kami sedang mengalami haid dan Rasulullah SAW berkeinginan untuk bermesraan, beliau memerintahkan untuk mengenakan kain, lalu beliau pun mencumbuinya. Aisyah berkata, padahal siapakah di antara kalian yang mampu menahan hasratnya sebagaimana Rasulullah SAW menahan. Kena counter nih langsung Sahih Bukhari juga nih. Sahih Bukhari ada berarti ya? Ada. Iya, Al-Adabul Mufrad. Jelas lagi, malah jelas lagi menahan gitu. Gimana? Udah puas belum dengan jawabannya? Udah. Apa Guru Nda Juma mau menambahkan, Guru Nda? Coba jelaskan. Guru Nda. Akhi Juma. Iya, jadi kalau bahasan kayak begini nih sebenarnya apa ya bilangnya? Saya hanya bisa mengatakan begini, teman-teman yang menjadi penikmat daripada debat apologet, itu jangan pernah mau percaya sevalid apapun pemberitaan dari orang-orang di luar Islam tentang Islam. Itu dulu yang perlu dipahami. Jadi kebenaran yang dari Islam ketika disampaikan oleh non-Islam pun dalam dunia apologet itu jangan dipercaya, jangan didengarkan, dan jangan diikutin. Itu dulu. Artinya hal yang benar saja tidak boleh diikuti, apalagi kaidah-kaidah yang kemudian hanya berdasar terhadap terjemah. Ya, kenapa? Karena kalau berbicara mengenai Rasulullah ketika hendak menggauli istrinya yang sedang haid, nah kita sebagai muslim itu kudu harus mengetahui apa sih yang dimaksud menggauli di sini dengan melakukan pendekatan linguistik. Ya kan gitu. Fayubashirun. Apa maksudnya? Apa maksudnya tuh? Artinya mencumbuiku. Apakah ketika seorang suami istrinya itu haid tidak boleh mencumbui dalam arti kata merayu, memanja-manjakan istri, kemudian membelai-belai istri, menyanjungnya, memeluknya? Apakah itu nggak boleh? Boleh. Justru itu adalah ajaran yang sangat indah. Kenapa? Pada saat wanita itu haid, stresnya itu tinggi, depresinya itu tinggi. Pada saat itulah dia butuh dekapan suami. Maka Islam membatasi, jangan kau lakukan apapun kecuali satu. Apa itu? Nikah, hubungan badan. Dalam arti kata seperti yang dijelaskan oleh Dinda Wafi tadi.
Boleh. Anda boleh menciuminya, Anda boleh menggendongnya, boleh. Tapi jangan melakukan hal terhadap sumber haid itu. Ya, boleh, segala-galanya boleh dilakukan. Yang penting yang mendekati sumber haid itu. Kecuali nanti setelah bersih. Nah, kenapa dalil ini muncul sekaitan dengan surah Al-Baqarah ayat 222? Itu karena menyikapi masalah haid di dalam kitab terdahulu. Coba Anda baca di dalam kitab Imamat 15 tuh. Ini udah pernah dijelaskan. Orang haid masa dulu, ya, umat terdahulu, kalau wanitanya haid itu lebih bahaya daripada sekedar COVID. Itu lebih bahaya dia tuh. Jadi kalau orang haid dulu sejatinya kalau dilihat dari pandangan sudut pandang kita saat sekarang, jangan dipakai masker dia. Dia itu dimasukkan ke dalam drum kosong, yang kosong, lalu kemudian ditutup. Kasih aja lubang kecil untuk bernapas. Untuk memasukkan makanan. Karena kenapa? Wanita haid masa dulu ketika dia duduk atau menyentuh benda, lalu kemudian orang lain menyentuh benda itu, maka orang ini juga kena najis. Dan dia dikatakan najis sampai matahari terbenam. Parah itu, parah orang haid dulu. Nah ini tidak bisa dibayangkan kalau syariat seperti ini yang dilanjutkan sampai sekarang. Maka dunia kiamat, saya pastikan itu. Kenapa? Saya nih, teman-teman bisa gagah-gagahan menjadi apologet. Kenapa? Karena ada istri yang kemudian mendukung di belakang, menyiapkan makanan, menyiapkan minuman, pakaian dan seterusnya, mempersiapkan perlengkapan untuk kerja besok. Bagaimana mungkin kemudian ketika wanita haid, istri haid bisa memberikan memberikan sesuatu kepada suaminya? Kenapa misalnya suaminya lagi dialog kayak begini, dia buatkan teh. Gimana ceritanya? Dia nggak boleh menyentuh gelas. Kapan suaminya menyentuh gelas yang disentuh oleh istrinya tadi, maka suaminya akan menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan kalau suaminya pun menyentuh orang lain, demikian juga adanya. Orang yang disentuh juga akan menjadi najis. Nah, yang diperparah lagi ketika kemudian haidnya sudah selesai hari ke-7, ditambah 7 hari lagi ke depan. Ini sama kasusnya seperti penyembuhan penyakit panu yang dulu dibahas oleh Ari Sugi. Ya. Berarti 14 hari wanita ini harus dikarantina penuh. Nah, setelah hari ke-15, wanita tersebut wajib hukumnya kemudian mengambil 2 ekor burung merpati untuk kemudian disembelih. Bayangkan kalau misalnya wanita kita itu ada jutaan orang di Indonesia ini, maka itu dikali 2 kan burung merpati. 100 juta, maka kita butuh burung merpati setiap bulannya 200 juta. Tiap bulan. Itu kalau cuma di Indonesia aja. Kalau sedunia gimana? Berapa burung merpati yang harus jadi korban tiap bulannya? Punah. Ya ini bukan cuma merpati yang punah, orangnya juga. Daripada ngoceh-ngoceh di bawah, psikopat kalau ada ilmu silakan naik. Kalau punya ilmu nggak usah ngoceh-ngoceh di bawah. Punya nafsu, muslim punya nafsu, nggak usah. Naik aja, kita diskusi di atas. Siapa sebenarnya yang nafsunya gede? Ini saya nambahi ya sedikit, Bang Zuma ya. Ya silakan. Tapi kitab kuning keluar, oi. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu bil haidi wan nifasi thamaniyatu asya. Perkara yang diharamkan ketika haid dan nifas itu ada 8 perkara. Jadi salah satunya adalah wal wat'u, wati. Wati ini ya masuknya alat vital laki-laki kepada perempuan. Dan wal istimta'u bima bainas surrati war rukbati. Dan istimta' bercinta di antara pusar dan lutut. Itu tidak diperbolehkan. Dalilnya, ini fikih ya. Dalilnya mana? Yang pertama, liqaulihi ta'ala, karena ada firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 222, fa'tazilun nisa fil mahid. Janganlah kalian mendekati wanita-wanita yang sedang dalam haid. Wala taqrabuhunna, jangan mendekati mereka hatta yatahurna, sehingga mereka suci. Maksudnya jangan bersenggama dengan mereka. Kemudian dikuatkan dengan hadis rawa Abu Dawud, meriwayatkan Imam Abu Dawud an Abdullah bin Sa'id radhiyallahu an, riwayat dari Abdullah bin Sa'id radhiyallahu an, annahu sa'ala, bahwa beliau ini bertanya Rasulullah kepada Rasulullah
Abdullah bertanya kepada Rasulullah, "Ma yahillu li min imraati wa hiya haid?" Ya Rasulullah, apa yang halal bagiku untuk istriku ketika dia sedang haid? Qala, Rasulullah menjawab, "Laka ma fauqal izar." Yang halal bagimu adalah di atas sarung, maksudnya di atas pusar saja. Aima fauqa ma yasturuhul izar, yaitu di atas sesuatu yang ditutupi oleh sarung. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Berarti pusar ke atas, itu aja. Sekian, lanjut Bang Zuma, Bang Kores. Masya Allah. Sakti. Seneng aku nih majelis ilmu sambil nabok-nabokin Tritung. Ayo kesini naik Tritung. Ini ada Yu Hilman. Ya, halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Yoyo dari Sulut, Sulawesi Utara. Salam kenal untuk Gurunda semua, para asatid. Jadi, Muslim ya? Muslim dari Sulawesi Utara ya? Ya, Muslim. Ya, Muslim. Saya di bagian Pulau Mondo Selatan. Ya, kita di sini kan mayoritas, sudah tidak mayoritas lagi, tapi sudah 50-50. Sudah tidak mayoritas. Yang maksudnya kemarin kan diklaim kalau mayoritas itu Kristen gitu. Langsung saja di pertanyaannya ya, saya ingin bertanya kepada guru-guru di sini, karena kita kan tinggal juga berbarengan sama teman-teman non-Muslim. Jadi kayak kalau kita dapat makanan sembelihan dari non-Muslim, itu kira-kira bagaimana? Ya, kalau saya baca, kemudian menyimak dari guru-guru yang menjelaskan di TikTok ini terkait Ahlul Kitab, sebagaimana di Quran Surat Al-Maidah itu, mohon maaf saya baca terjemahannya, pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik makanan sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab. Itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula dan bagi mereka. Nah, di sini kan saya sering mengikuti diskusi-diskusi. Diskusinya itu kan terkait Ahlul Kitab. Maka saya jadi ragu, ini makanan yang dari non-Muslim, itu kira-kira apakah bisa dimakan? Itu baik berupa mungkin sembelihan berupa sapi, kambing, unta, ayam, dan lain-lain. Terima kasih. Mohon penjelasannya Ustadz, guru-guru. Ya, silakan. Mohon dijelaskan, Gurunda. Gurunda. Dinda Wafi gimana? Jadi gini, kita harus bisa memahami apa yang diterangkan dalam surah apa itu? Al-Maidah ayat berapa itu? Ayat 3 ayat 5 ya. Kalau ayat 5 kayaknya Dinda. Oh iya. Nah, di situ diterangkan boleh kan memakan ahli kitab. Nah, masalahnya sekarang Kristen ini, mohon maaf saya harus katakan, mereka bukan ahli kitab. Mereka itu adalah orang kafir. Mereka bukan ahli kitab. Mereka bukan yang diberikan kitab kepada mereka. Ketika dikatakan di dalam surah Al-Maidah ayat 5 itu bahwasanya terkait dengan ahli kitab, mereka bukan orang yang diberi kitab. Jadi kita harus memahami dengan baik bahwasanya apa yang diterangkan oleh Al-Qur'an, khususnya di ayat 5 itu tidak berbicara mengenai orang Kristen. Dalam arti kata orang yang diberi kitab. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ayat 5 kan, Dek? Al-yawma uhilla lakumut thayyiba wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Itu bukan ketika dikatakan pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik, makanan atau sembelihan dari ahli kitab itu halal bagimu dan makananmu halal bagi mereka. Ahli kitab yang dimaksud di sini bukan orang-orang Kristen. Orang Kristen itu bukan ahli kitab. Ahli kitab itu adalah Bani Israel.
ahli kitab itu yang ada di dalam Al-Quran itu adalah kaum Yahudi dan Nasara. Karena kenapa? Karena kitab Kristen ahli suci kibul telah ya, Bang Juma. Kristen ahli kibul Gimana? berarti. Ya boleh boleh dibilang kayak gitu. Jadi bukan, saya boleh taruhan. Orang Kristen itu bukan ahli kitab. Jadi kalau ada orang ulama mengatakan Kristen itu ahli kitab, dari mana ahli kitab itu Kristen? Tidak. Ahli kitab itu adalah mereka umat di mana Nabi Musa, Daud dan juga Yesus ya itu diutus. Itu yang perlu dipahami. Jadi Kristen itu bukan ahli kitab. Ahli kitab itu orang-orang Yahudi dan Nasara. Sementara mereka ini bukan Nasara. Mereka ini adalah orang-orang kafir. Itu yang perlu dipahami. Ya, jadi makanan yang datang dari mereka itu bukan makanan yang datang dari ahli kitab. Ya, tapi mereka adalah ahli jannah. Ahli nar. Itu yang perlu dipahami oleh saudara. Jadi sekali lagi saya katakan, ahlul kitab yang diterangkan di dalam Al-Quran itu adalah keturunan Yakub. Mereka yang kemudian diberikan kitab. Nah, ya ayyuhal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Hai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukkan yang hak dengan yang batil? Jadi ahli kitab membuat sebuah pengajaran, mencampur adukkan pengajaran itu dengan firman Tuhan. Nah, pengajaran yang dicampur adukkan oleh ahli kitab ini diimani oleh yang bukan ahli kitab. Gitu. Dipaham ya? Terima kasih Guru dan Bang Juma. Jadi tidak boleh. Ya, nggak boleh. Karena kita kan di Sulut ini kan toleransinya kan ya mungkin teman-teman juga mungkin tahu. Ya bagaimana cara menolak yang baik tanpa Tes, apa namanya? 1, 2, 3 dicoba. Tes. Halo, bisa didengar? Loh, masih di atas ini ya? Iya. Lah, kok bisa gitu ya? Udah nggak ada. Tadi wifi mati. Lanjut. Iya. Ini siapa? Assalamualaikum Bang Zuma. Di Saya bawah layar aja lah. pura-pura nanya. Itu saya cuma mau saya potong sedikit ya Bang Zuma. Mohon maaf Ustadz Wafi, Bang Kores. Pengamat debat itu yang namanya psikolog, apa namanya tapi tadi psikopat jangan dinaikin ya, namanya sudah mencerminkan dirinya, dia sudah pernah naik di rumah Bang Gema dan yang ada malah rusuh. Emang benar dia Iya, lucu orangnya. jangan Nggak punya ilmu dia. buat yang di bawah juga nggak usah diladenin, namanya psikopat. Kalau diladenin berarti kita lebih psikopat dari yang si psikopat gitu. Saya mau sampaikan, makanya saya tadi biar cepat naik, maksudnya biar saya kasih peringatan gitu. Itu loh, kayak yang kemarin juga Bang Zuma, trik saya masih sama gitu. Iya. Iya, gitu. Nah, tapi boleh juga sekalian saya mau minta tanggapannya juga dari Ustadz Wafi ya. Kalau misalkan masih membahas juga dari pihak sebelah masalah poligami, gimana dengan tradisi yang di luar itu yang saya pernah tahu itu tuker pasangan gitu Pak. Itu dilaksana itu terjadi di negara yang mayoritas orang-orangnya mereka kan gitu ya. Pernah dengar Ustadz Wafi ya? Iya. Iya, swinger itu. Kenapa yang itu nggak pernah dimasalahin sama mereka? Kenapa masih ngerepotin di seputaran poligami lah, yang Aisyah beginilah. Cobalah kalian itu urusin saudara-saudara kalian yang pada tuker-tuker pasangan itu gitu. Ya Iya. itu. Jadi sebelum ini saya mau nambahkan ini dulu ya. Mau menambahkan keterangan dari Bang Zuma. Bahkan Sayyiduna Ali radhiyallahu an itu pernah dikutip perkataan beliau oleh Imam Syafi'i bahwa untuk sembelihan ahlul kitab ini justru lebih ketat ya, karena ini sudah berhubungan dengan makanan yang akan kita makan dan menjadi daging di tubuh kita. Makanya sampai Sayyidina Ali mengatakan la ta'kulu dzabaihan nasara min bani taglib. Jadi
Nasrani sendiri, tapi kalau dari kalangan Bani Taghlib itu tidak boleh dimakan sembelihannya. Kenapa? Karena mereka itu tidak berpegangan terhadap ajaran mereka, tidak berpegangan terhadap asas-asas keimanan yang sebenarnya dari kitab mereka. Makanya itu sampai tidak boleh sama Sayyidina Ali, dan ini disetujui oleh Imam Syafi'i. Makanya dalam hal makanan ini memang sangat sangat ketat gitu loh. Nasrani sendiri yang sudah jelas-jelas ahli kitab, kalau dari kalangan Bani Taghlib yang mereka itu peminum khomer ya, melakukan hal-hal jahat, itu tetap tidak boleh sama Imam Syafi'i. Karena banyak kemungkinan mereka itu tidak akan menyembelih hewan itu atas nama Allah Subhanahu wa taala. Karena ada unsur kesyirikan nantinya. Begitu kira-kira, teman-teman. Tambahan dari saya. Sekian. Aku mau nambahin juga. Posisinya itu nanti kenanya di sini loh, Akhi Hazard. Apakah dia itu nyembelihnya itu seperti kita gitu, Bismillah, apa gitu atau Bismi Yesus lagi? Kan itu udah syirik tuh. Itulah kenapa tadi Gurunda dan Satofi menerangkan itu ahli kitab tuh dilihat dulu, karena ahli kitab itu kafir kepada Nabi, bukan kafir kepada Allah. Nah posisinya Kristen ini kan udah bukan kafir ahli kitab lagi nih, ini kafir musyrik, itu sama gini juga. Sekarang kalau kita lihat Yahudi juga, aku mau nambahin, misalnya Yahudi nih bersinggungan dengan Yahudi dengan baiknya yang ngasih daging, itu mesti ditanya dulu tuh, ini daging ini sembelihan yang keberapa? Karena Yahudi itu tidak seperti kita kalau nyembelih itu mengucapkan nama Allah di setiap penyembelihan binatangnya. Yahudi itu dia cuma ngomong satu kali, Besme Hasemnya tuh cuma satu kali, sisanya tuh nggak ngomong lagi, gitu. Ya buat si ngepet, kalau mau naik, kamu cuci dulu otaknya ya, jangan sampai kayak gitu ngepet. Ini ngepet ada Bang Netplus. Si ngepet. Itu saya ada rekamannya itu Bang, si psikopat sama Bang Gema itu. Gitu. Saya cuma makasih banyak ya para ahli-ahli kitab kita ini, itu Ustadz saya ini, gitu aja sih. Terima kasih banyak. Sama satu tadi itu soal si Laskar Kristus itu, saya jujur pernah ngalamin di situasi yang kayak dia gitu. Emang ini udah terlampau jauh, udah mulai ibarat kalau di ini udah kegulung gitu Bang. Ya, cuman saya pernah ngalamin hal apa di situasi yang kayak begitu. Cuman kan kalau Bang Kores kan alhamdulillah udah dapat goalsnya ya. Udah finish ya Bang Kores ya. Gitu. Alhamdulillah. Kalau saya hampir finish. Jadi memang ruwet Pak gitu. Sampai sharing aja. Sampai saya bilang sama si calonnya, kalau memang kamu berkeras hati mau pakai tradisi ajaran kamu, jangan berharap nanti satu keluarga saya nggak akan ada yang datang. Paling cuma saya doang yang bisa hadir gitu. Karena saya dari bapak keturunan Padang, jadi agak susah kan kalau saya mau ajak begitu juga gitu. Jadi mau nggak mau akal bulus yang bermain ini Bang Nazwa. Makanya tadi mungkin dibilang ada mau nggak mau yang akal bulus ini ngalahkan segalanya akhirnya. Ya udah kamu masuk Islam aja. Akhirnya masuklah dia Islam. Saya pamit. Endingnya juga akhirnya nggak jadi juga karena memang itu kalau saya Ustaz juga mau. Ya, saya pamit dulu. Mati lampu di rumah, baterai sekarat. Di rumah mati lampu, baterai sekarat ini sudah hampir tahlilan ini. Iya. Ya, terima kasih banyak Ustaz. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya sharing begitu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang nggak. Aku udah mau menuju 2 nih, cuma aku nyarinya yang Kristen lagi, aksiomatik. Iya. Saya hampir. Sudah saya ajak sahadat di Sunda Kelapa waktu itu. Gitu. Cuman ya tetap dari pihak orang tuanya wanita tuh maunya pakai ajarannya mereka. Cuman saya bilang oke, ya memang waktu mungkin masih pakai nafsu ya. Jadi ya udah terserah saya bilang gitu. Cuman prosesnya nggak mudah ternyata. Saya harus ada penginjilan dulu, pemahaman, ada bimbingan nikah selama bulan saya ajarin. Loh kok jadi susah? Ya udahlah nggak jadi aja mendingan gitu. Udah.
Ya, ini ada Bang Neplos. Bang Neplos asli bukan? Assalamualaikum Bang Neplos. Ya ini tadi bahas ini ya, pernikahan dengan ahli kitab, beda agama. Ya jadi kembali lagi gitu. Kalau kita bicara apa ya, cinta ini kan sebenarnya sesuatu yang mau dibilang itu apa ya? Gimana kalau bicara cinta nih ya? Maksudnya cinta itu ya datang itu dari mengenal, ya dari kita kenal orangnya, kita sering komunikasi, baru ada cinta. Jadi kalau kita bilang cinta pada pandangan pertama itu sebenarnya ya, kalau saya pribadi ya, itu sebenarnya bullshit lah. Cinta pada pandangan pertama itu karena melihat fisiknya gitu. Kalau ada yang bilang, oh saya cinta itu pada pandangan pertama, ya karena kamu lihat fisiknya cakep, kamu lihat fisiknya menarik gitu. Kalau enggak ya nggak mungkin juga kamu mau cinta. Jadi kembali lagi sebenarnya cinta ini tergantung kita gimana jaganya gitu. Kalau memang udah tahu ini orang istilahnya nggak bisa, ngapain diterusin kan gitu. Iya betul. Boleh nggak aku ngomong cinta tuh awalnya dari birahi, kemudian apakah birahi ini bisa diarahkan ke yang halal atau enggak? Boleh nggak? Sebentar, saya nyapa dulu ini Bang Neplos asli bukan ini. Hehe. Bang Neplos asli bukan ini. Assalamualaikum Bang Neplos. Bisa. Asli. Oh asli. Fik. Coba salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda ya, saya melihat hotel-hotel ini sepertinya sudah kehabisan cara. Mereka melakukan ilmu hitam untuk menyamar menjadi saya. Saya mulai gila. Hotel Pantat, jangan pernah menyamar menjadi saya. Saya minta Anda menghapus akun Anda. Saya minta hotel-hotel hapus akun itu. Saya minta. Ya, silakan dilanjutkan. Bang Karni. Apa nih? Bang Karni KW Super ini. Ini parah. Lanjut Bang Kores. Apanya? Itu soal dari birahi tadi, cinta sudah dari birahi tapi bisa dikontrol. Iya. Cinta itu dari birahi, terus kita tuh mesti mikir birahi ini tuh bisa membawa kita ke sesuatu yang halal enggak gitu. Dicek nih apakah birahinya ini bisa diarahkan ke sesuatu yang lebih halal. Wanita ini tuh bagus nggak agamanya gitu. Kalau nggak bagus agamanya, birahinya ditahan. Itu sudah. Ya, oke, mungkin itu saja Bang pengamat debat, Bang Zuma, Bang Kores, Bang apa? Bang Neflos. Bang Neflos ya. Karni Neflos. Bang Julius. Kalian melihat aku seperti Tuhan, takut kepadaku ya. Kalian unggul nafsu doang ya. Ini apa sih? Udah. Si psikopat nih, jadi beneran psikopat nih. Suaranya keras banget Bang. Kalau nggak salah sama Bang Neflos juga waktu itu satu kamar sama Bang Gema kan? Si psikopat ini? Ada apa nih? Kenapa membawa saya? Ada apa nih? Saya minta Anda jangan bawa saya. Saya minta. Ada apa nih? Tenang. Dalam hati. Jika bebas janda. Iya, oke, gitu aja Ki Juma ya. Semua ya, itu aja yang mau saya sampaikan. Ya. Terima kasih, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi nggak ditanyain Ayo, Laskar mana Kristus. Tritungs? Umur berapa sih Laskar Kristus? Kalau gue lihat suaranya kayak udah tua. Udah usia matang banget lah dari suaranya tuh. Bahagia kali saya lihat viewer ini ya. Aduh. Senang sekali rasanya. Ini yang di YouTube gue juga seneng tuh. Ketawa kalian ya. Ini ada Bang Riko. Senang kalian ya. Selamat malam Bang Riko. Bang Riko Aldi.
Oh, kayaknya jauh dari perangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma, Bang Nevlos, Bang Kores. Saya Riko Aldi dari Pekanbaru, Bang. Ngefans sama Bang Zuma. Suatu saat saya akan ke Makassar, Bang, jumpain Bang Zuma. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah. Ya, Rabbil alamin. Alhamdulillah. Salam Hati-hati dari di Pekanbaru, jalan. Bang Zuma. Iya, salam balik. Salam sama keluarga yang ada di sana ya. Ya, Bang Zuma, Sampaikan kepada iya gimana? Saya ada mau tanya Bang Zuma mengenai siap hadis tentang apabila salah seorang di antara kamu akan beramal dengan ahli surga sehingga jarak antara dia dengan surga itu hanya 1 hasta. Tetapi catatan amal mendahuluinya, tapi dia masuk neraka. Itu bagaimana Bang Zuma? Makasih Bang Zuma. Di mana hadisnya tuh, Bang? Saya lupa Bang Zuma, tapi itu di hadis kursi kalau nggak salah. Kayak mana itu ya? Ada yang paham dah hadis itu? Apa sih yang ditanyakan dari hadisnya apa sih? Mengenai kodo dan kadar gitu. Jadi sesungguhnya salah seorang di antara kamu akan beramal dengan amalan ahli surga sehingga jarak antara dia dengan surga itu seolah-olah hanya 1 hasta. Tapi catatan amal mendahuluinya maka dia masuk neraka. Dan seseorang di antara kamu akan beramal dengan ahli neraka sehingga jarak antara dia dengan neraka itu seolah Cek. Suara saya terputus ya? Enggak, suara abang ini yang terputus tuh sinyalnya. Kalau nggak salah Bang Zuma. Tuh. Oh iya. Suara iya. abang Gimana? tadi keputus. Gimana? Ya, kalau yang saya tahu ya, hadis tentang yang Anda maksud ini yang dituliskan di kitab Badaul Khalq itu terkait dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Ini menurut saya ya bahwasanya ada oknum yang kemudian di dalam kehidupannya itu ketika kita melihat tindak tanduknya, perbuatannya itu mencerminkan cerminan ahli surga gitu. Kalau kita lihat bahwa surga itu diwarisi oleh orang-orang yang soleh gitu ya kan. Tapi kemudian dia dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena ketika mendekati ajalnya, orang tersebut melakukan amalan penduduk neraka. Jadi yang dimaksud jaraknya dengan surga atau neraka tinggal sehasta bukan tingkatan atau bukan kedekatannya dengan surga, namun yang dimaksud di sini adalah waktu antara hidupnya dan ajalnya tinggal sebentar seperti sehasta gitu. Nah, yang patut kita pahami di dalam materi hadits yang saudara saya bawa ini itu bukan berarti ketika kita sudah berusaha melakukan kebaikan, siang hari kita jadikan amalan itu sebagai rutinitas ritual, maka amalan ibadah kita itulah yang kemudian menyebabkan kita mutlak kemudian dikatakan orang ini akan masuk ke dalam jannah. Akan tetapi Allah akan menyia-nyiakan amalan kita apabila kita kemudian melakukan satu tindakan yang bisa menyelisih semua perbuatan baik yang tadi. Itu yang perlu kita pahami. Nah, karena kenapa? Diriwayatkan di dalam hadis riwayat Muslim, sesungguhnya ada di antara kalian yang beramal dengan amalan ahli surga menurut pandangan manusia, padahal sebenarnya ia adalah penduduk neraka. Jadi pendapat ulama ini menjelaskan bahwasanya amalan ahli surga yang dia amalkan, yang dimaksud di hadis ini adalah sebatas dalam pandangan manusia saja. Artinya dia sama seperti orang-orang
ahli kitab, orang-orang Farisi, mereka kemudian mengajarkan sesuatu tapi tidak mengamalkan, atau sekali mengamalkan tapi itu hanya sifatnya ria, bukan semata-mata karena Allah. Kalau dilihat dari amalannya, orang ini pasti surga. Karena siang malam kemudian dia berdakwah, siang malam kemudian dia nasihatin orang lain, kemudian dia berpuasa, kemudian dia bersedekah, infak di mana-mana. Tapi ternyata itu hanya sifatnya ria, bukan karena Allah. Nah, itulah yang saya pahami tentang hadits yang kalau yang saudara maksud itu seperti yang saya uraikan. Kalau hadits ini yang terkait dengan yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, berarti yang dimaksud di sini adalah amalan orang tersebut adalah amalan kebajikan, amalan ahli surga, tapi ternyata amalan yang dilakukan itu tidak dengan ikhlas, tetapi karena ria. Saya kira begitu. Mungkin ada pendapat dari teman-teman kita yang lain. Gimana Bang Riko jawabannya? Terima kasih banyak Bang Zuma. Iya, sama-sama. I love you Bang Zuma. Iya, thank you, syukran. Barakallah. Salam sama keluarga yang ada di Pekanbaru, sampaikan bahwa Bang Zuma sampai hari ini masih ganteng, ya. Baik Bang Zuma. Oke, makasih. Oke, terima kasih banyak ya Bang Riko. Makasih Bang Zuma, yuk. Makasih. Ini ada siapa ini? Bentar. Kalau jam-jam gini tuh yang naik itu kayak si Hotang, kayak Vivo, John Peter, yang kayak gitu-gitu untuk menghilangkan rasa ngantuk itu. Tadi saya mau naikin John Peter katanya nggak boleh. Ya boleh-boleh aja, mana tahu dia dapat hidayah kan gitu. Yang nggak boleh itu yang kayak Kiamat, Herdi, Edis, nah itu nggak boleh. Biarkan aja mereka menolong. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan begitu ya. Tadi maaf ini sebenarnya saya juga Muslim Islam. Lahir diajankan ya sampai mati pun insya Allah dalam keadaan Islam. Saya pasangannya Laskar Kristus tadi. Oh iya. Temannya ketemu Bang Kores juga ya. Junior aku. Oh iya Pak. Amin. Ternyata kita sebetulnya saya mengalami ini sudah hampir kurang lebih 4 tahun. Bang Kores, mungkin Bang Juma juga sama yang lain. Menjalani ini. Sebentar Bang Woy, nanti sebentar tunggu ya Bang Woy. Ini Bang Woy dari kekristenan, ada Bang Woy. Tapi sebelum saya naikin, tunggu dulu sebentar ya. Dilanjut dulu Pak MGC. Ya. Iya, makasih. Oh iya, banyak antrian nih. Tapi kalau udah malam udah agak sepi ya. Makanya alhamdulillah bisa dapat peluang masuk gabung sama teman-teman. Nah, ini saya hanya sedikit berbagi, mungkin ada di sini yang sudah pernah mengalami hal yang sama dengan mungkin menjalani sebuah hubungan yang berbeda. Sejujurnya saya juga baru mengalami ini sebetulnya. Tapi dengan pendekatan dan sejauh ini yang saya alami, saya merasa ya memang bertentangan dengan apa yang hari ini saya hadapi gitu. Tapi dengan pertentangan itu saya melihat ada semacam pandangan baru terhadap keyakinan saya sebagai orang Islam dan keyakinan mereka yang non Muslim ya dari Kristenan tentang ajaran kasih sayang gitu. Nah sementara saya melihat bahwa di kita sendiri di ajaran Islam juga Nabi Muhammad dengan memperlakukan istri dan pasangannya itu dengan kasih sayang dan seterusnya itu juga sama sih sebetulnya ya kurang lebih. Nah cuma saya juga belum terlalu mendalami dalil yang ada di hadis dan firman di Al-Quran ya, tapi
saya hanya sedikit menarik bahwa ini sebenarnya fenomena sih menjadi apa ya, sesuatu yang real yang terjadi di kehidupan kita sih sebetulnya. Nah, pandangan saya terhadap akhirnya kan kita tarik nih pada yang namanya toleransi apa ya, keberagaman apa antar umat beragama dan seterusnya. Kebetulan saya dosen juga ya, jadi lebih ke apa pengetahuan umum apa Pancasila, kewarganegaraan seperti itulah. Jadi memang pemahaman konsep dasar yang dibangun dari bangsa ini kan sebetulnya sudah apa ya, sudah menjadi apa bentukan dasar moral kita berbangsa gitu ya. Jadi yang dibentuk dari the founding father kita gitu ya, jauh sebelum kita lahir. Nah, saya nggak tahu ini mungkin abang-abang di sini ada yang sudah mungkin mendalami dari sisi apa keagamaannya, terus kemudian ini kita tarik pada sains ya, ilmu pengetahuan dan seterusnya dengan konteks bahwa kita hidup dengan berbangsa dan bernegara dengan apa konsep ketuhanan ini ya. Nah, saya berkali-kali menekankan ke pasangan saya ini bahwa sebenarnya saya tidak mau memaksakan untuk ikut harus ke saya, tapi ini sebelumnya sudah terwakilkan dengan ada tadi Bapak biarkan itu menjadi hidayah atau pintu baik untuk mendapatkan hidayah dari mungkin kembali ke masing-masing. Nanti dari situlah kemudian karena dasarnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dia kembalikan begitu. Seperti itu sih sebenarnya. Kalau mungkin Bang Koret atau apa yang sudah mengalami ini sebelumnya bisa berbagi kita. Seperti itu sih. Biar kesan saya tidak terlalu banyak apa ya. Ya apa ya. Ya semacam berkomentar. Ini aja aku bantu. Oke. Aku bantu ya. Oke, ini agak keras nih. Iya. Udah sampai mana progresnya mengajak sang calon istri ini mengenal Islam? Jadi ini konteksnya kita bertanya ya sambil ini saya juga sebenarnya mau menanyakan itu ke Bang Koret kalau sekiranya pernah mengalami itu sebelumnya. Tapi sejauh ini saya hanya menuntun kemudian apa ya memberikan pemahaman-pemahaman tentang keislaman, tapi juga tidak kemudian seklek gitu, maksudnya memaksakan untuk ikut dalam ajaran itu, dalam ajaran Islam gitu. Biarkan saja apa dia mencari dan kemudian menemukan itu, tapi juga saya Intinya adanya beda agama, intinya itu. Sama kalau aku ya. Dari siapa sih? Dari belakang nih satu Gi. Bible berjalan ada di bawah. Gitu ya. Ada di belakang ini. Tapi dapat mic. Nggak dia numpang dari akun siapa nih? Nggak biasanya gitu kalau sampai keputus terus wifi-nya nyambung lagi, adanya di belakang nggak di depan. Bug. Ini aku kasih ini ya, kasih tipsnya juga rada keras gitu. Ini dan ini nggak mengajak. Kita tuh mesti jujur, kita tuh maunya apa gitu. Ini datang nih sesuatu, terus kita nih maunya apa nih untuk sesuatu ini. Nah dalam kasus kita kan datang seorang wanita gitu. Nah kita maunya apa nih wanita ini nih? Maunya kan kita jadikan istri gitu. Nah terus kita maunya untuk dia jadi istri tuh dia harus gimana? Dianya harus Islam. Sehingga aku ngomong ke calon istri aku waktu itu tuh aku ngomong gini. Iya, gue akan memperistri lu. Kalau lu Islam. Kalau misalnya lu nggak Islam ya udah kita gini-gini aja. Nah akhirnya dia mikir gitu. Oh iya ya. Kalau gini-gini aja. Betul. Terus gue bilang juga. Nah terus
Lu dengerin nih waktu itu namanya Kristal. Dengerin Kristal. Kalau kita gini-gini aja, lama-lama gua akan menghilang. Kenapa? Karena ini tuh apa ya, mendekati zina. Males gua mendekati zina gitu. Dan gue juga nggak perlu amat sama lu karena gue udah bahagia, gue bilang gitu. Oh, yang mana tuh? Ya udah deh. Gitu. Akhirnya tiba-tiba di sore hari dia, aku mau mualaf gitu. Aku mau mualaf kemana nih? Nah, so aku kontak Ustadz Kainama, dibawalah ke Jakarta gitu. Alhamdulillah, gas. Jadi kitanya juga sebagai cowok dan sebagai imam harus ada ketegasan gitu. Karena kalau kita kalau kita ngasih ketegasan ke cewek, itu kejadiannya Hawa, lihat. Hawa itu ngapain itu? Gitu loh. Harus tegas, kita harus ngasih ketegasan karena cewek itu pada dasarnya memang seneng dipimpin, seneng diatur, seneng didikte karena dia tuh nggak tahu mau ngapain. Jadi tergantung cowoknya. Gitu. Ujung-ujungnya kembali ke cowoknya. Tuh. Malah dengan lu begitu lu menunjukkan bahwa lu adalah cowok yang punya prinsip dan bisa diandalkan gitu kan. Orang akan lihat, oh ini orang dia punya prinsip ya, dia punya satu ketegasan yang nggak bisa dibantah. Jadi istilahnya dia jelas gitu dibandingkan dengan cowok yang hari ini ngomong A besok ngomong B gitu kan, yang pelin-pelan. Kalau ini kan lu kasih ketegasan. Kalau gini-gini aja kita mau ngapain? Ya udah mending bubar gitu kan. Daripada cuman sekedar gini sedangkan waktu kan berjalan. Dan itu kan nggak bagus, bukan buat lu aja gitu, buat orang lain juga nggak bagus. Ngapain gitu? Kalau memang semua akan berakhir sia-sia tuh apa dijalanin? Habisin waktu, habisin tenaga, habisin emosional gitu kan. Betul. Pikiran waktu. Betul. Bukan posisi waktu juga. Posisinya bukan waktu di sini. Posisinya Akhi official MGS, Akhina ini takut kehilangan. Itu intinya. Oh, enggak. Itu yang membedakan kita. Boleh saya jelaskan ya, Bang Ges ya? Ya. Ya, jadi betul sekali tadi semua yang diutarakan. Bahkan ini sudah berkali-kali saya tegaskan. Dan sudah saya tegaskan. Suaranya kurang jelas Bang. Lagi, Bang. Iya. Saya yang di bawah aja suaranya tegas. Jangan mau kalah. Menggentayangi Bang Juma nampaknya. Dia ada di belakang Bang Juma. Sebentar, ini psikopat. Kalau mau diskusi jangan ini ya, jangan jangan ngeyel ya. Kita berbagi waktu aja. Iya. Suara saya ada nggak? Ya, lu sabar dulu, psikopat ini dulu, satu dulu. Ini Bang, gue tanya doang sih, lu jangan buru-buru. Naik lagi Bang Neples. Boleh ya, suara saya udah kedengaran ya? Ya, lanjut. Halo. Suara saya bisa ya? Oke, ditangkap ya. Oke, saya jelaskan sedikit terkait dengan ketegasan laki-laki. Saya sudah berkali-kali bahwa saya siap meninggalkan siap apapun. Nah, sementara saya melihat kalau memang betul Bang, kata Bang Goreng tadi soal kalau tidak sama udah mending kita nggak usah masing aja. Sebetulnya itu sudah saya tekankan. Nah, sementara saya melihat itu tadi ajaran kasih tidak bisa kita sekelek gitu, maksudnya memaksakan bahwa dia harus ikut. Balik lagi ya, tegas ya. Saya tegas apalagi dalam konteks bagaimana. Ini suaranya putus-putus ya Pak, dibenerin dulu Pak mic-nya Pak, putus-putus ini. Atau saya pakai headset ya, sebentar saya pakai. Ya sambil pakai headset aku kasih tahu aja, itu masih bisa dikompromiin. Oh lu masih pengen hukum kasih ya, hukum kasihnya dibawa, menuhankan manusianya jangan ditinggal. Bisa. Jelas ya suara saya? Ya Pak. Suara saya jelas. Ini jaringan kali ya, jaringan saya di sini. Oke, suara saya jadi jaringan saya yang kayak gitu. Oke, sebetulnya ini sudah terjadi berlangsung lama dan seterusnya. Memang ini perlu waktu, tapi tidak harus leha-leha dan maksudnya menunggu. Harus ada ketegasan. Saya memahami itu sebetulnya. Tapi juga bukan karena cinta sih sebenarnya. Terlalu cinta itu, mencintai itu sebenarnya mencintai kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atau Allah Subhanahu Wa Taala, itu sebenarnya kodratnya harusnya. Saya pertegas sekali lagi karena memang balik lagi memang ada ajaran kasih yang saya kalau begitu saya tinggalkan ya mungkin ya kan ini dalam bentuknya masih dekat ya
pacaran kan mungkin kita masih ketemunya sekali-sekali atau mungkin Sebentar, coba mundur dulu dikit. Maksudnya dari tadi tuh ajaran ini tuh ada ajaran kasih, ini tuh ada ajaran kasih. Apa hubungannya? ya ajaran kasih sih sebetulnya yang saya lihat di sini sebetulnya kalau dari sisi mereka secara Kristen itu kan ada yang diajarkan secara ajaran kasih itu betul-betul diterapkan, tapi saya nggak tahu itu penerapannya bisa jadi larinya ke orang-orang yang munafik tadi seperti yang dijelaskan Bang Zuma ya. Nah, itu tahu. Ya itu sebenarnya saya sudah melihat dalam konteks itu, tapi pada kenyataan realnya terhadap pasangan yang hari ini itu saya tidak serta-merta menjadikan orang dia ini benar-benar munafik. Saya masih melihat itu. Oke ya, Bang Kores mungkin pahami lah ya. Iya, gini maksudnya gini loh, di kita tuh ada ini loh, akhi, di kita tuh ada ikhlas. Ada ikhlas di kita tuh. Kasih itu gini, Pop. Kasih itu ada syaratnya. Apa itu? Mengasihi kita sendiri. Kasihilah musuhmu sebagaimana kamu mengasihi dirimu sendiri. Kan gitu. Intinya apa? Mengasihi orang tapi ingin dikasihi diri sendiri juga. Kalau ikhlas kan enggak. Ya. Ikhlas itu ya kita memberi tapi kita nggak mikirin apa-apa, ya udah. Yang penting apa pemberian kita berguna bagi orang. Ya, tinggi mana jadi ikhlas sama kasih? That's point. Itu yang saya perkenalkan ikhlasnya itu kepada si calon istri ini gitu. Tapi tetap sih kalau apa ya? Ini aku agak condong ke Statsugi ya. Pikirin itu dosanya dekat-dekat sama apa? Sama ini pacarannya mending dilanjut dalam pernikahan aja. Betul. Ini aku ceritain ya kenapa aku nikahin Afifah itu, karena kan ada janji aku ke Jakarta, ada apa ya waktu itu aku lupa gitu. Nah ini kan si cewek ini udah mualaf alhamdulillah. Terus perempuan ini tuh, oh ya udah nanti tidurnya di sini, nanti kita ke sini nggak sih? Aku kan di situ mikir tuh, ini pasti gandul-gandul nih, apa namanya nempel-nempel kayak gitu, nempel risih lah. Aduh dosa ini dosa nempel-nempel di badan. Oke, kita nanti sehotel. Tapi kita ke Bandung dulu ya. Ngapain? Ya kita nikah dulu. Baru gua mau tidur sama lu. Ya udahlah kita ke Bandung tuh nikah pakai mahar yang gua punya gitu kan. Terus ada saksinya juga. Terus menikahlah. Udah nikah baru tenang tuh. Alhamdulillah tenang. Udah Allah ridho ini hubungan nih. Gas lah pacaran. Gitu. Jadi gini Pak, intinya saya tambahin dikit, intinya ada di Bapak. Karena apa? Bapak itu laki-laki dan imam dalam keluarga. Mau murtad silahkan, mau dibawa mualaf silahkan. Intinya jangan nikah berbeda agama, itu aja Pak, udah. Pasti ya. Betul. Terima kasih. Iya, karena jatuhnya itu bukan ahli kitab loh, itu musyrik loh. Kita dilarang banget menikahi wanita musyrik loh. Pasti. Ya, jadi ketegasannya, keputusannya ada di Bapak sendiri. Seperti itu Pak. Betul. Terima kasih atas saran dan semuanya. Iya, karena kalau kita bicara ajaran kasih, Bang, ya kasih ini kan ambigu. Betul. Yang benar itu adalah ketegasan, Bang, bukan masalah kasih. Oh, harus mengasihi orangnya harus begini begitu. Itu semua bullshit, Bang. Ya. Semua orang juga punya kasih. Cuman yang paling penting itu adalah kita punya prinsip. Dan kasih harus ada prinsipnya dulu biar jelas gitu. Aku ya. Bisa tergantung mood juga itu. Benar. Iya, cewek muslim juga Pak jutaan Pak. Cewek muslim itu jutaan. Nggak sedikit, nggak 1-2. Banyak. Mungkin memang ya kadang-kadang ya mungkin bagi Bang official MSG ini kan berat ngambil keputusan Bang. Mungkin ya karena sudah terbiasa dengan yang hidup seperti ini, tiba-tiba harus ada yang berubah gitu kan. Tapi memang hidup seperti itu Bang. Kalau kita tetap aja ya bosan Bang. Ya, hidup itu memang harus ada naik turunnya. Ya, ada dinamikanya, Bang. Kalau enggak nanti kita ya hidupnya gitu-gitu cepat mati kita, Bang. Betul, setuju. Jadi biarlah ini jadi satu sudah cukup ya, Bang, satu cerita hidup. Ya, saya turun ya, enggak apa-apa. Izin ya. Terima kasih semuanya. Bentar dulu, Gurunda mungkin ada mau nambahin. Dari tadi ini yang bocil-bocilnya yang ngomong. Oke. Satsugi enggak bocil, Satsugi Ustaz. Ya, Gurunda mungkin ada. Oke, Gurunda monitor. Iya, baik. Masih ke jalan-jalan yang salah. Iya. Jadi berbahagialah saudara saya official ini karena
Allah menguji antum dengan ujian yang unik menurut saya. Amin. Masya Allah. Iya, itu ujian yang sangat unik itu, ujian yang sangat unik bagi antum tuh. Sama-sama orang Makassar, Ahi. Beliau ini orang Makassar nih. Masya Allah. Dekat Iya. Garuda, dekat Garuda. Saya lebih ke Sulawesi Utara ya. Iya, apalagi kalau orang Sulawesi, aduh pantang itu dikatakan murtad. Jadi gini, saudaraku, Al-Quran telah membimbing kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Kebahagiaan apa yang kemudian kita inginkan dengan wanita-wanita yang kita cintai? Dunia, berapa lama kita harus bertahan di dunia ini dengan kebahagiaan seperti itu? Alangkah indahnya ketika kita mengejar kebahagiaan yang kekal. Dan kebahagiaan kekal itu sudah dibuka kuncinya oleh Allah dengan mendatangkan wanita yang berbeda keyakinan dengan antum, kan gitu. Jadi kalau orang mendekati atau ta'aruf dengan wanita yang sesamanya muslim, tantangannya cuma satu, la taqrabuz zina, kan itu. Tapi kalau mendekati wanita non muslim, tantangannya itu sangat besar. Oleh karena itulah kemudian ini adalah jihad buat antum. Jihadnya di mana? Antara dia yang menjadi mu'allaf atau Anda yang meninggalkan beliau, kan gitu. Hanya itu. Hanya itu, ada dua itu. Jangan kemudian membuka diri untuk menjadi murtad. Karena kenapa? Oh tidak. Karena gini saudaraku, saya adalah termasuk laki-laki pengejar wanita yang cantik. Sehingga ketika saya SMP, SMA, di meja kuliah, saya itu tidak pernah kemudian melirik wanita-wanita yang menurut saya itu jelek. Harus yang paling cantik di kelas itu. Nah, ternyata setelah hal ini saya temukan dan saya raih, Allah memberikan umur panjang kepada wanita saya itu hanya kurang lebih 17 tahun aja saya sama-sama. Habis itu dia pergi untuk selamanya. Artinya gini, jangan sampai ketika Allah menerangkan kehidupan dunia ini bagi manusia 1000 tahun, bagi Allah cuma sehari. Jangan sampai hanya 17 tahun itu membuat kita kemudian mendatangkan murka Allah, lalu kemudian kita mendapatkan imbalan neraka dan kekal di dalamnya. Poin terakhir gini, saudara saya tadi menyebut kata kasih gitu. Apakah kemudian kasih itu bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita ketika kita berkongkoh di dalam menjalani murka Allah? Kan itu tidak. Kedua, apakah kita boleh dikatakan kasih ketika kemudian kita murtad sementara kita tahu hukumnya, lalu anak-anak kita kemudian, darah daging kita kemudian kita ajarkan mereka untuk ingkar kepada Allah? Itu bukan kasih itu. Yang kasih adalah mempertahankan akidah dan kemudian merangkul si wanitanya untuk masuk ke dalam Islam. Itu ajaran kasih yang sesungguhnya. Oleh karena itulah kemudian saya katakan hanya ada dua. Antum meninggalkan beliau atau antum selamatkan beliau. Jalan lain jangan. Saya kira begitu dari saya. Terima kasih banyak. Aku nambahin ya, dari pengalaman orang konsultasi ya. Ada juga yang tes ya udahlah nikah beda agama gitu kan. Ya, nggak apa-apa kok, masing-masing urusin agama masing-masing. Nanti bingungnya waktu anaknya. Ujung-ujungnya terakhir berantem gara-gara ya waktu mendidik anaknya mau menggunakan agama yang mana. Nanti ujung-ujungnya ribut, bahkan banyak yang cerai gitu kan. Gara-gara apa? Gara-gara agama, kan goblok namanya gitu. Iya, goblok. Mending yang gitu-gituan dihindari lah ya. Kita jangan kebanyakan pakai perasaan, sedikit sekali-kali harus pakai logika juga, karena ini kan masalah hidup Bank Official MSG ya. Jangan lupa pasangan itu kan adalah orang yang menemani Anda sampai ajal menjemput kalau bisa kan gitu. Betul. Cuman yang jadi masalah ya kalau dari awal sudah ada istilahnya batu-batu halangan ya, ada potensi-potensi masalah, mending dihindarilah dari awal. Mending ngomong tegas lah, kalau kita bilang mending dari awal tuh tegas daripada di tengah jalan nanti jadi masalah. Kalau saya sih prinsipnya gitu. Dari dulu saya selalu ngomong itu lebih bagus keras di depan ya, daripada di depan kita istilahnya kita biarkan ada celah-celah seperti ini, nanti endingnya malah kita ribut.
Ya, gimana Bang MGC? Mungkin seperti itu ya Bang MGC? Ya, semua saya catat tuh semua masukan dan ya. dua hal yang saya catat itu ketegasan, betul kata Bang Zuma. Saya tambahkan sedikit ya, kalau betul harus meninggalkan atau mengajak sambil menuntun. Iya. Ya, tapi tidak pakai kompas yang ini ya, harus terarah dan tidak juga memaksa. Tapi kalau tidak bisa ya udah tinggal. Kan begitu. Oke? Iya. Makasih. Oke, sama-sama. Saya tambahin dikit. Terima kasih banyak ya Bang MGC. Dan saya tambahin sedikit, Guru Dajuma seleranya sama kayak saya, cuma mencari yang cantik. Ini ada Bang Psikopat, silakan Bang Psikopat. Tes, ada nggak suaraku? Ada Bang Ngepet, silakan Bang Ngepet. Bentar Mamat. Gue dari tadi nggak silakan, dengar sih soalnya. Oke Pet. Jadi untuk Iya, lu acara Bang puncak yang tadi nih, ya, abis lu Bang closing yang kita. Bang yang tadi itu kan beda agama ya. Jadi secara hukum itu adalah perkawinan yang sah, ya kan? Gue juga boleh tambahkan kan, bisa nggak? Perkawinan Iyalah, yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu ya Bang. Jadi abang nggak bisa nikah kalau belum bisa memilih agama Kristen, ya. Jadi kalau mau tahu tentang kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Itulah kasih sebenarnya Bang. Jadi masuklah Kristen, tak apa-apa. Itu bukan masalah Bang, karena memang harus kepercayaan yang dianut oleh agamanya. Kemudian saya menanggapi soal aksiomatik ya. Aksiomatik ini yang punyanya Gema Islam ya. Kemarin itu saya sebenarnya nggak rusuh. Pertanyaan saya itu simpel sebenarnya. Kapan Al-Quran itu diciptakan dan kapan keasliannya ada gitu. Terus dia mulai ngambang gitu. Dia cuma bilang gini, Al-Quran itu ada dalam hafalan saya gitu. Saya tanyalah satu ayat gitu. Al-Alaq lah. Terus dia baca. Ya artinya dia tidak menghafal. Bagaimana saya dibilang menghujat ketika saya mengatakan Anda menghafal atau membaca. Ya itulah sesat. Ketika dibilang saya penghujat tapi dia nggak ngerti sendiri Ya udah nggak bagaimana usah Al-Quran flashback, itu ayo ada. dong topik-topik langsung, nggak usah flashback. Oke kalau gitu, kemarin kamu sudah menceritakan bagaimana, kita kembali lagi ke aksiomatik lagi. Topiknya seperti ini. Aksiomatik mengatakan bahwa Quran itu berasal dari hafalan. Kamu juga mengatakan itu kan? Iya. Nah sebentar Jadi- Bang Kores, ini ada dua Kristen kan, Bang Woy sama Bang Psikopat. Kalau Panados siapa ini? Saya kurang paham juga ini. Dari Kristen apa Islam nih? Udah biarin aja Psikopat dulu ngomong supaya jalan. Oke, kalau hafal ya kan, melalui hafalan ya. Jadi kamu kemarin menegaskan setelah Nabi Muhammad meninggal, ya kan, itu ada penghafalan dan diawasi oleh orang-orang yang mengerti dan menghafal. Pertanyaan saya tuh mudah gitu kan. Sebenarnya dalam Al-Alaq, ya kan, surah Al-Alaq ya, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah surat Al-Alaq di situ. Lu slow motion aja Reca, apa pertanyaannya? Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dialah yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah Tuhanmu yang mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia yang mengajar apa yang manusia tidak ketahuinya. Di situ jelas karena disuruh baca, nggak menghafal. Terus di mana keasliannya? Ditanya keasliannya sampai hari ini gak ada keasliannya untuk pembandingnya. Cuma itu yang kembali gue tanyakan lagi. Gimana orang ini bisa menghafal? Di mana keasliannya? Itu pertanyaannya ya. Oke, ya Guru Nda, silahkan digas. Iya, jadi sudut pandang Anda memahami surah Al-Alaq ini sangat nyata sekali bahwasanya Anda tidak memahami perintah yang ada di dalamnya gitu.
Jadi yang Anda maksud membaca itu adalah ada tulisan yang harus dibaca. Padahal perintah membaca yang termaktub dalam Al-Quran itu memiliki makna yang sangat luas. Selain menambah kemampuan intelektual, membaca juga dapat menuntun manusia kepada perbuatan baik yang sesuai dengan muatan daripada ajaran Islam itu sendiri. Ya, jadi ketika dikatakan Iqra, bacalah, itu bukan muatannya serta-merta harus ada tulisan. Membaca itu dengan pikiran, membaca itu dengan perasaan, membaca itu dengan akal. Arti membaca ini adalah mentadaburi, memahami, menelaah, mengkaji. Untuk itulah kemudian Al-Quran mengatakan Kul hal yastaw alladina ya'lamuna walladina la ya'lamun innama tazakkarul ulul albab. Kul, katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Nah, sehingga kenapa hikmah daripada wahyu pertama didatangkan kepada Rasulullah, Iqra, baca. Karena dengan membaca semua pengetahuan itu bisa diketahui, bisa dipahami. Orang bisa membuat pesawat, karena apa? Membaca. Orang bisa membuat internet, karena apa? Membaca. Iqra. Semua karena Iqra, membaca. Tapi membaca tidak harus melihat tulisan. Seperti misalnya ketika saya membaca keadaan, itu artinya saya memikirkan kondisi, suasana, dan seterusnya. Itulah hebatnya Al-Quran. Sementara yang Anda maknai, membaca yang dimaksud dalam surah Al-Alaq itu adalah harus ada tulisan. Sehingga ketika ada tulisan, harusnya tinggalkan hafalan. Padahal tidak seperti itu. Perintahnya dengan membaca, dengan tradisi penelusuran kemudian penyampaian Quran itu berbeda. Yang dimaksud menghafal ini adalah terkait dengan kami yang mewahyukan, kami juga yang menjaga. Dengan cara apa kemudian Allah membuktikan bahwa dia menjaga Al-Quran? Manusia diberikan kemudahan untuk menghafal Al-Quran itu sendiri. Itu pembuktian implementasinya daripada nahnu nazzalna dzikra wa nahnu lahu lahafizun. Kami yang mewahyukan, kami juga yang akan menjaga. Dengan cara apa Allah menjaga? Memberikan hikmat kepada manusia supaya dia dengan mudah menghafalkan Al-Quranul Karim. Jadi tidak ada hubungannya dengan Iqra yang tadi. Iqra yang tadi itu terkait dengan pemahaman tentang konsep kebenaran itu. Di dalam Al-Quran termaktub ilmu, termaktub semua aspek yang dibutuhkan oleh manusia. Itu kajiannya seperti itu. Jadi kalau Anda mengatakan, kan perintahnya baca, bukan perintahnya menghafal, Anda keliru di sana. Saya kira gitu. Sementara silakan, yang lain mau menambahkan boleh. Oke, kalau di sini, ya kan, nggak bisa dibilang bahwa ini membaca, ya kan. Tapi pada ayat yang keempat, yang mengajar manusia dengan pena, berarti di sini jelas membaca, nggak membaca pikiran dong. Bagaimana orang membaca pemikiran, sedangkan di sini ada penanya? Bagaimana manusia ini yang tidak diketahuinya, terus tiba-tiba menghafal gitu, membaca pemikiran, ya kan? Terus tiba-tiba suatu saat nanti ada yang menghafal dan menghafal itu tidak bisa dibuktikan keasliannya. Saya hanya bertanya satu gitu. Kalau setelah Anda membaca dan menulis, kenapa tidak di saat itu? Supaya terjaga keasliannya. Kalau seandainya Anda menulis setelah Muhammad meninggal, bagaimana keasliannya? Orang menghafal, padahal di sini sudah ada tertulis yang mengajar manusia dengan pena. Kenapa manusia atau Muhammad di saat itu tidak langsung menulis agar terjaga keasliannya? Kenapa disuruh menghafal lagi? Siapa yang menghafal? Siapa yang melihat orang-orang ini menjaga keimanannya agar menghafal dengan benar? Kenapa tidak menuliskan langsung? Ini pertanyaannya. Jadi kalau seandainya dibilang asli, seperti yang kalian bilang, hanya hafalan, tapi tidak ada keasliannya. Oke, nggak masalah. Jadi deal ya, kita nggak ada yang namanya menghafal itu tertulis ya. Ini tentang menghafal doang. Jadi aksiomatik kemarin itu, ini hanya pertanyaan yang mudah. Kalau dijawab seperti ini, jelas ini menghafal.
Ketika disebut bahwa bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, itu hanya membaca pemikiran, bukan berarti yang mengajar dengan pena, ya. Seperti itu. Ya, jadi gini, Bung. Yang perlu saudara pahami di sini cakupan dari surah Al-Alaq ini. Ketika dikatakan alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan pena, itu pemaknaan yang ada di dalam kata yang tersirat dalam kalam Allah yang ada di dalam surah Al-Alaq ayat 4. Nah, coba Anda lihat sekarang. Apakah hal ini terbukti atau tidak? Terbukti, Bung. Orang ke sekolah itu ketika dia masuk yang pertama kali diajarkan itu memegang alat pena. Sehingga orang itu bisa menghitung, orang itu bisa mengurangi, orang itu bisa mengalihkan, itu dikarenakan karena pena. Mengajar manusia dengan pena. Siapapun dia, apapun strata pendidikannya, pasti mengawali keilmuannya dengan pena, pengetahuannya dengan pena, mengilustrasikan isi kepalanya dengan pena. Ini tidak bisa Anda pungkiri. Kebenaran Al-Quran itu semakin Anda pertanyakan akan semakin tersingkap untuk Anda. Alladzi 'allama bil qalami. Tidak ada kaitannya kemudian dengan cara Rasulullah menyampaikan metode Quran. Namun meskipun demikian, Al-Quran disampaikan dengan budaya lisan. Yes. Disampaikan dengan budaya tulisan. Yes. Keduanya kena. Jadi ketika dikatakan alladzi 'allama bil qalam, apakah itu tidak terbukti? Bagaimana manusia itu bisa mengetahui tentang aspek-aspek yang ada dalam struktur komponen tubuh manusia? Apakah itu dihafalkan? Tidak, orang mengetahuinya berdasarkan apa yang dia baca. Bagaimana kita bisa mengetahui? Bagaimana seorang dokter menghabiskan bertahun waktu untuk membaca agar mengetahui struktur anatomi tubuh yang ada pada diri manusia. Itu artinya apa? Alladzi 'allama bil qalami. Allah mengajarkan manusia melalui perantaraan pena. Inilah kemudian yang dikatakan Allah melebihkan manusia di atas makhluk yang lain. Fi aksani takwim, dalam bentuk sempurna. Kesempurnaan manusia itu diberi akal. Akal inilah yang kemudian menuangkan manifestasi yang ditemukan dalam berpikir, dituangkan di dalam sebuah buku, dan buku ini menjadi goresan-goresan diakibatkan karena pena. Alladzi 'allama bil qalam. Tak ada kebenaran yang tidak terungkap dalam Al-Quran semakin kita kaji. Silakan. Oke ya, jadi tadi dibilang bahwa Allah menciptakan manusia itu sangat baik ya, sangat intelek gitu kan. Sehingga manusia itu diciptakan memulai dengan pena. Herannya ya, ketika waktu sampai kepada Muhammad di Gua Hira, kenapa dia tidak mencatat? Padahal tadi sudah dibilang kamu harus baca ya kan. Kenapa nggak dicatat di situ? Kenapa dia nggak memulai dengan pencatatan? Saya itu bingung ketika Anda bilang bahwa manusia ini digariskan dengan intelek yang bagus gitu. Tapi Muhammad tidak mencatat yang disampaikan oleh malaikat Jibril di saat itu. Ini yang menjadi kontradiksi ketika kamu mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia melalui pena, menuliskan awalnya itu sesuatu dengan pena, tapi tidak dilakukan oleh Muhammad sendiri. Itu yang membingungkan, bagaimana dia mendapat hikmah. Apakah ini benar atau tidak, ya kan? Apakah ini nyata atau tidak? Tiba-tiba dia turun, dia mendapatkan suatu wahyu katanya, dengan menyebutkan atau menghafalkan atau tidak tertulis. Ya bagaimana dia bisa menghafal semuanya? Demikian. Ya baik, jadi gini, saudara saya hargai cara pandang Anda terhadap Al-Quran. Jadi ketika kemudian Anda mengatakan, loh kenapa dia nggak mencatat pada saat itu? Padahal perintahnya adalah membaca. Kan itu yang Anda ingin sampaikan. Sedangkan ketika kita memahami lebih jauh, apa yang kemudian diterangkan oleh Al-Quranul Karim terkait hal ini sangat jelas sekali bahwa dalam pendalaman kajian Islam, kami memahami dengan benar bahwasanya ketika ada perintah ikra, itu bukan Rasulullah itu sedang kemudian
diperintahkan untuk membaca huruf. Ya, Iqra. Artinya itu ketika dikatakan Bismi rabbikal ladzi khalaq, apa yang mau dibaca gitu? Nggak ada tulisan. Yang mau dibaca itu apa? Yang harus kamu baca itu adalah khalaqal insana min alaka. Artinya yang kamu harus pikirkan, yang kamu harus renungkan, yang kamu harus ketahui bahwa Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Harus Anda sadari, latar belakang kemudian Rasulullah bertahannuts di Gua Hira itu adalah ingin kemudian mencari tahu tentang siapa pencipta. Sama seperti keadaan Nabi Abraham alaihissalam. Sama. Dia ingin mencari Tuhan. Tuhan itu yang mana? Sehingga Allah datang mengatakan kepada dia, Khalaqal insana min alaq. Akulah Tuhan itu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bukan disuruh membaca tulisan, tapi disuruh untuk mentadaburi Tuhanmu adalah Dia yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra, baca, telaah, tadaburi, pahami, pelajari, kaji. Wa rabbukal akram, dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Lalu kemudian Tuhan mengatakan, Alladzi 'allamal bil qalam. Dialah Allah yang mengajarkan manusia dengan perantaraan pena. Nah, ini kajian yang sebenarnya harus dipahami dari sudut pandang pemahaman terhadap kaidah-kaidah Al-Quran dan asbabun nuzul daripada ayat suci Al-Quran itu sendiri. Lalu kemudian, kenapa harus dengan pena? Kenapa harus segumpal darah? Ada apa dengan itu? Oh, ternyata pengajaran berikutnya Allah akan mengajarkan melalui struktur Al-Quran yang diwahyukan secara berangsur-angsur. Khalaqal insana min salsalin kafahar. Itu jelas tuh. Ya. Diterangkan bahwasanya Dia Allah menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Dia yang menciptakan jin dari nyala api. Maka nikmat Tuhan kamu manakah yang kamu dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Wa khalaqal janna mimmarijim minan nar. Itu sangat jelas tuh. Jadi ketika dikatakan seperti itu, Rasulullah SAW itu berpikir, loh kayak mana? Siapa dia ini yang menciptakan manusia dengan segumpal darah? Ini siapa dia ini? Inilah yang kemudian dikatakan proses pewahyuan. Maka Rasulullah kemudian datang kepada istrinya. Istrinya pun mengantarkan kepada seorang rabi Yahudi pada saat itu. Atau pendeta ya, kalau menurut bahasa kita sekarang, mempertanyakan itu. Lalu pendeta yang berkata, oh yang datang kepadamu itu adalah Namus, yang dulu pernah datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi bukan disuruh ikra, lalu kemudian ada bacaan harus ditulis oleh Rasulullah. Tidak. Bukan seperti itu. Karena pengutusan Rasulullah Muhammad SAW itu jelas diterangkan di dalam Al-Quranul Karim ayat, misalnya di dalam surah An-Nahl ayat 44. Di situ sangat jelas dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, bil bayyinati waz zubur. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kami mengutus engkau wahai Muhammad membawa keterangan-keterangan ya, dan juga kitab dan ketetapan-ketetapan, dan kami turunkan Al-Qur'anul Karim kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Jadi perintahnya bukan diperintahkan agar engkau menuliskan, tetapi dikatakan agar engkau menerangkan. Ya, jadi ikra tadi itu perintahnya untuk berpikir. Itu yang perlu saudara pahami. Demikian sementara. Mungkin ada tambahan dari saudara-saudara muslim yang lain. Silakan. Oke, jadi dengan sendirinya ya kita sepakati bersama ya bahwa Muhammad atau Muhammad SAW ini tidak pernah ya mencatat, berarti dia hanya menghafalkan dari awal dan kemudian dia menyampaikan gitu ya. Jadi tidak ada pernah Muhammad mencatat apa yang diketahuinya dan apa yang ditahu olehnya gitu. Pada intinya kita kembali lagi kepada pertanyaan awal bahwa apa yang disampaikan oleh Muhammad itu tidak dicatat oleh Muhammad sendiri. Jadi Muhammad mendapat wahyu dari malaikat, Muhammad tidak mencatatnya secara langsung dan
Setelah itu dia menceritakan, tidak pernah mencatat atau tidak ada seorang pun yang mencatat tentang itu. Sehingga pada waktu Muhammad meninggal, itu baru dituliskan kembali oleh para penghafal itu. Ya, kita sepakat itu. Bagaimana? Ya, jadi gini, Bung. Jadi gini. Yang perlu saudara pahami kemudian adalah, sedangkan Rasulullah Muhammad SAW itu bukan dia yang menulis Al-Quranul Karim, itu masih diragukan oleh manusia, segelintir manusia yang ada pada zamannya, dan bahkan sampai hari ini. Apatah lagi kalau dia yang menuliskan. Itu. Makanya Al-Quran itu didatangkan kepada orang yang memang tidak mampu tulis menulis, supaya manusia itu tidak terlalu jauh tersesat untuk memikirkan bahwasanya Al-Quran itu adalah buah karya beliau. Sehingga yang terjadi dalam tradisi Al-Quran adalah Rasulullah Muhammad SAW menerima proses pewahyuan ini dengan sistem talaki. Apa talaki itu? Malaikat Jibril kemudian membacakan, Rasulullah Muhammad SAW kemudian mengikuti bacaan itu. Itu proses talaki namanya. Nah, setelah kemudian Rasulullah menerima wahyu, Rasulullah kemudian diperintahkan oleh Allah, "Fa'idza qara'nahu fattabi' Qur'ana." Apabila kami telah selesai membacanya, maka apa yang diperintahkan oleh Allah? Fattabi' Qur'ana, maka ikutilah bacaan itu. Bukan perintahnya, maka tuliskanlah bacaan itu. Ini kaidah Quran. Jadi kami nggak mengada-ngada, karena itu sudah terstruktur dari sononya. Diperintahkan kepada Rasulullah untuk fattabi' Qur'an. Maka ikutilah bacaan itu. Maka Rasulullah mengikuti bacaannya, sehingga dia mengumpulkan para sahabatnya, lalu kemudian dia bacakan kepada sahabatnya, sahabatnya pun kemudian menghafalkan, sahabatnya pun kemudian menuliskan. Makanya budaya Quran itu budaya talaki. Contoh misalnya, saya ngajar kepada murid-murid saya. Wahai murid-muridku, sekarang mari kita baca surah Al-Anfal misalnya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Coba kamu si fulan ulangi ayatnya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Antum yang sebelah sana yang baju kuning, ulang. Begitu seterusnya. Itu proses talaki pengajaran. Ketika kemudian santri-santri saya ini sudah menghafalkan bacaan-bacaan itu, ada di antara mereka yang menuliskan. Nah, ada juga yang mengajarkan. Maka bacaan mereka ketika sudah fase dari ayat pertama sampai ayat terakhir, dari surah pertama sampai surah terakhir, maka dia diberi kompetensi, dia diberi legitimasi untuk mengajar. Itu budaya Quran. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi ketika dikatakan Rasulullah tidak menuliskan, yes, Rasulullah menyampaikan, orang-orang di sekelilingnya menyaksikan penyampaian itu, orang-orang di sekelilingnya menghafalkan penyampaian itu. Inilah bukti keakuratan Al-Quran itu sebagai pewahyuan. Tiba-tiba muncul kemudian di tengah-tengah kaum yang lihai, yang mahir dalam bersyair dan berpuisi, sebuah penyampaian dari langit yang muatannya juga sama-sama bahasa Arab, tapi cakupannya sangat-sangat luar biasa. Apa buktinya untuk hari ini? Kita lihat apa yang disampaikan oleh baginda 1400 tahun silam, baru ditemukan para ilmuwan cakupannya, muatannya hari ini pada zaman kita. Inilah buktinya bahwasanya yang disampaikan itu adalah wahyu. Rasulullah menyampaikan, sahabatnya mendengarkan, sahabatnya menghafalkan, sahabatnya menuliskan. Kalau dia yang menuliskan sendiri, maka metodenya itu sama seperti kitab Lukas, Markus, dan seterusnya. Siapa yang menjadi saksi Lukas menulis surat? Siapa yang menjadi saksi Lukas menerima wahyu? Siapa yang menjadi saksi pada saat Lukas kemudian menuliskan kata Yesus, kata Yesus, kata Yesus, yang melihat Yesus menyampaikan hal itu kepada Lukas? Tidak ada. Sedangkan Al-Quran ketika dikatakan Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, para sahabat mendengarkan mulut Rasulullah melantunkan ayat itu, para sahabat kemudian menghafalkan dan menuliskan. Selesai. Saya kira begitu. Silakan. Yang lain silakan ditambahkan. Oke, ada yang mau menambahkan yang lain? Bang Neplos atau Bang Kores? Si psikopat aja dulu, coba pengen tahu tanggapannya.
Oke, jadi jelas ya di sini supaya kita semua tahu ya bahwa memang hafalan-hafalan ini ya memang manusia yang menghafalkan, bukan tulisannya secara langsung gitu. Jadi kita sudah sepakat bahwa Muhammad tidak mencatat secara langsung di sini. Berarti melalui hafalan, ya kan? Berarti artinya tidak ada yang tercatat secara resmi dan itu benar keasliannya atau tidak. Yang kita tahu bahwa Al-Quran itu terjaga setelah dikanonisasi istilahnya ya. Saya nggak tahu artinya apa karena di situ baginda tidak pernah mencatatnya dan memang dia tidak pernah mencatat dan itu dinyatakan secara langsung di sini. Oleh karena itu kita tahu sendiri ya bahwa menghafal itu bisa salah, bisa benar ya. Jadi apapun yang dihafalkan kemudian ditaruh dalam sebuah pena. Ya. Saya sendiri kalau belajar, saya harus mencatat ya, dan menghafal. Saya harus mencatat dan menghafal. Saya harus mencatat dan menghafal. Jadi cara berpikir kalau menghafal tapi itu lupa, ya itu kesalahan manusia. Karena manusia itu pasti punya salah. Atau manusia itu pasti punya daya ingat yang terbatas. Ya, itulah manusia. Kalau cara berpikir kita bahwa memang Muhammad tidak pernah mencatat dan kalau mau dibilang bahwa ini keasliannya tidak ada pembanding asliannya, sehingga bisa dikatakan bahwa apa yang tercatat di saat itu ya memang seperti itulah, tidak ada pembandingnya ya. Jadi segala sesuatu itu tidak bisa dibandingkan lagi karena itu melalui hafalan, seperti itu kan? Oke, ini aku kira sebelum Gurunda. Nah, inilah kenapa kalau misalnya kita membudayakan tulisan. Lu lihat tulisan lu, Yesus lu tahun 1, kisahnya baru ada abad 4. Kenapa? Karena tulisan, bukan hafalan. Sedangkan kalau hafalan, ketika lu salah, orang di sebelah lu akan mengkoreksi. Nah, posisinya ketika lu menghafal psikopat, lu nggak ada yang mengkoreksi lu. Sama seperti biblos lu, ketika salah nggak ada yang mengkoreksi. Kan gitu. Cerita Yesus abad ke-1. Bagaimana cara mengoreksi hafalan kalau seandainya nggak ada keasliannya? Lo kok motong? Enggak. Bentar. Supaya jangan lanjut. Bagaimana cara mengoreksi jika itu benar kalau nggak ada keasliannya? Ya kalau mengkoreksi hafalan dengan hafalan. Mengkoreksi tulisan dengan tulisan. Terus bagaimana? Sekarang mengkoreksi tulisan lu gimana caranya? Ketika ceritanya baru ada di abad ke-4. Kita nggak kembali dulu. Kalau itu gampang bantahan saya kepadamu. Bagaimana ketika Anda mengoreksi suatu hafalan dengan hafalan yang lain, tapi nggak ada pembuktian keasliannya. Jadi siapa yang benar? Pembuktian Antara Bang dari Slamet hafalannya dengan Bang itulah. Zuma ini bisa saja menghafal dengan cara yang berbeda gitu kan? Iya, nanti dibuktiin. Siapa yang beda mengoreksinya? Kalau beda ya salah. Siapa yang mengoreksinya? Iya, para penghafal lah. Gimana? Kenapa para penghafal itu nggak menulis langsung, harus menghafal lagi baru mengoreksi Ya karena bukan lagi? dari tulisan kebenaran itu, dari ingatan. Iya, pertanyaan saya bagaimana cara membuktikan kalau seandainya hafalan saya lebih benar dari hafalan Anda? Kan kita Ya lihat suatu apakah hal yang hafalan lu namanya dibenarkan oleh mayoritas yang lainnya. mayoritas yang lainnya gitu. Jadi cara kamu adalah ketika ada beberapa mayoritas dan beberapa mayoritas, terus menguji gitu. Ini hafalan yang benar, ini hafalan yang benar. Bagaimana caranya supaya menunjukkan keasliannya di situ? Iya, Bagaimana mayoritasnya hukum nanti itu akan memberikan dibuktikan? ini hafalan yang benar gitu. Karena keaslian hafalan dari hafalan, keaslian tulisan dari tulisan. Posisinya tulisan lu udah nggak ada yang asli. Gini, bentar. Ya. Itu kebenarannya, Bre. Terima ya. Bentar ya, kesohihan. Saya masih ada di atas enggak nih? Masih. Oke. Bentar. Siapa sih yang ngomong? Bentar ya. Saya gini loh, mengenai kevalitan hafalan Al-Quran itu sudah selesai di zaman Rasulullah. Bahkan Rasulullah itu selalu dikoreksi hafalannya oleh malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah mengkoreksi hafalan para sahabat. Dan itu terus dilakukan berulang-ulang. Namanya halakah Quran. Dan itu dibudayakan sampai sekarang. Jadi apakah mungkin ini terjadi kesalahan? Tidak. Karena kevalitan ya hafalan
itu sudah selesai di zaman Rasulullah. Kecuali kalau di zaman Rasulullah itu belum selesai hafalan Quran, masih terjadi perbedaan sana sini, mungkin masih bisa diragukan. Tetapi kalau di zaman Rasulullah itu sudah valid, ya tidak ada lagi pergesekan. Yang satu misalnya Al-Ikhlas isinya beda dengan Al-Ikhlas yang lain, boleh kamu ragukan. Al-Quran sudah selesai di zaman Rasulullah, jadi tidak perlu lagi ada yang diragukan, begitu loh. Dan itu terbukti sampai sekarang. Hafalan orang Indonesia Al-Ikhlas Anda cocokkan dengan orang di Afrika, sama, tidak ada bedanya sedikit pun. Begitu bos. Jadi dari awal sudah selesai masalah Quran itu. Jadi nggak perlu lagi ada yang disangsikan. Oke, Akhi Juma, lanjut. Ya, jadi gini, coba kita lihat perbandingannya ya, saudara saya ya, antara kitab saudara yang budaya tulisan. Tulisan dong Gurunda. Iya, budaya tulisan. Dikatakan bahwasanya Yesus menerima firman di abad pertama. Tapi coba lihat manuskrip tertua dari kitab Anda itu. Itu ditemukan kapan? Disalinnya kapan? Apakah nyambung? Tidak. Nah, bandingkan dengan hafalan. Jangan kita melihat dari sisi 1400 tahun silam. Kita lihat aja hari ini. Di internal kami umat Islam. Ketika kemudian Dinda Kores, coba Dinda Kores saya uji ya. Antum bacakan saya surah apa ya? Surah Al-Fil. Wadduha coba. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa, Al-Fil. Oke, coba Al-Fil. Ya. Ini Gurunda kok ini pastiin ya, aku salah atau bener nih. Yang di bawah juga pastiin aku salah atau bener nih. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Warsala alaihim. Salah itu Kores, salah. Bukan anu salah tadi ya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi asha, bukan bi asha. Salah huruf ha dan bi asha. Tuh. Hafalan sampai huruf saja panjang pendek kita tahu salahnya. Gitu. Lanjut Kores. Nah, coba sekarang aku tes ke si psikopat ini nih. NRK en hologos. Kai hologos en prostonteon. Kai hologos hen eismen. Salah atau bener? Itu bahasa apa? dia. Saya tidak mengerti. Dia nggak tahu. Jangan lari dari situ. Ya. Itu salah. Kita belajar ya. itu. Salah Kita belajar itu, itu. Kalau Anda belajar itu, karena saya belum belajar soal apa yang Anda katakan itu. Itu salah Kores. Itu ya, yang jadi satu gini, ayat karena satu. budaya kalian budaya berbicara, bukan budaya hafalan. Benar Iya, Kores. betul. Kalau Benar, Anda Kores. menghafal, Bentar. kan sesuatu hal itu, pembuktian suatu keaslian itu, melalui apa yang dikatakan, pasti ada pembuktian lainnya kan. Nggak melalui hafalan gitu. Itu dalam hukum sih. Kalau pembuktian suatu keaslian itu harus dibuktikan dengan yang tertulis gitu. Jadi apa yang kamu katakan? Berarti ujian matematika lu nyontek kalau gitu. Jika kamu merasa bahwa itu adalah hafalan, silahkan saja. Tapi jelas ya, namanya hafalan itu silahkan. Anda bisa. Ya udah, berarti rumus-rumus matematika, rumus-rumus fisika ketika Jadi diuji tidak dalam ujian nasional itu semuanya nggak usah tertulis, dipotong. ada tulisannya Jangan untuk panik dicontek. juga lah. Gitu kan? Jadi jangan panik ya ketika emang ada Enggak, hafalan lu ya hafalan pembanding saja. biblos lu bener dari tulisan itu apa gitu loh. Oke, kalau gitu gini deh. Kalau memang lu meragukan itu, lu percaya lu muslim kan? Anda Ya muslim. silahkan kan? dibenarkan. Iya. Kalau misalnya benar Oke, tuh silahkan kalau begitu dibenarkan. kenapa Benarnya dalam- gimana budaya tulisan lu? Dalam Quran, ya kan? Dalam Quran sendiri. ya kan? Quran lagi dia, my bre. Iya, makanya nggak usah motong-motong, Dalam nggak usah Quran panik disuruh juga, mengimani Bible Slamet. gitu. Iya, dalam Quran disuruh ngimani Bible gitu. Bukti biblos lu bener tuh apa? Kalau dalam Quran sendiri sudah di situ dalam QS Al-Maidah ayat 46 ya kalau saya tidak salah tuh. Bentar saya buka dulu supaya jangan bacanya salah. Apa Taurat dan Injil itu maksudnya? Iya, disuruh ngimani. Memang Taurat dan Dan kami menurunkan yang Injil dimaksud perjanjian kepadanya. lama perjanjian baru Di lu. dalamnya Bukan kitab terdapat lu. petunjuk dan cahaya dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat. Dan sebagai petunjuk serta pengajaran Kitabmu orang-orang yang itu. bertakwa. Siap, sebagai Udah selesai petunjuk, ya, oke? udah Ini, selesai di situ. aku dikit, Berarti aku dalam dikit nih, Quran, Satsuki Gurunda. Aku dalam dikit. Quran itu sudah tertulis ya, udah paham, udah bahwa paham, mereka udah itu paham. paham bahwa Injil itu ada dan tidak usah diperdebatkan Iya. ya.
Kalau kalian itu kalian tak mau lebih perdebatkan, berarti daripada kalian hadis kalian nggak palsu. percaya lagi sama Al-Maidah 46 ini. Kitabmu itu Enggak. Kalau tidak kalian lebih mau dari hadis. perdebatkan, Bentar. Udah diam. berarti kalian Saya jawab. nggak percaya lagi dengan Quran. Saya jawab. Gini, saya kasih tahu ya. Taurat dan Zabur juga Injil yang dimaksud Al-Quran itu harus ada nubuatan Nabi Muhammad, karena di dalam Al-Quran dikatakan mereka mengikuti Nabi yang umi yang namanya terdapat di dalam kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Sementara saya tanya kepada orang Kristen, katanya tidak ada nubuatan Nabi Muhammad, jadi jelas tertolak kitabmu. Nah, kitabmu itu kalau kita lihat dengan ilmu hadis itu setara dengan hadis palsu, karena tidak jelas siapa penulisnya, asal usulnya dari mana, siapa penulisnya, sanadnya siapa, nggak ngerti. Jadi kitabmu bukan kitab yang dimaksud Al-Quran. Lanjut. Sama Jadi ini kitab juga. itu yang dimaksud itu apa? Coba Biblos lu nama aslinya itu yang menceritakan Yesus itu Injil atau Evangelion? Saya ngomong dulu. Ini yang di Al-Maidah ini maksudnya kitab apa kalau gitu? Ya kitab Injil, bukan kitab Evangelion. Kitab lu nama Kitab aslinya yang belum Evangelion, tertulis. nyaplok nama Injil di Indonesia. Itu kebenarannya, Terus, Bre. Injil itu bahasa apa? Bahasa Arab lah. Bahasa Arab kan? Udah. Sampai di Evangelion situ bahasa kan? apa? Bahasa Yunani. Kelahiran kitab lu di Yunani. Oke. Jadi lu jangan Itu jiplak-jiplak sangat Islam mudah. gitu loh. Kalau Evangelion itu, kalau seandainya Ibrani pernah menjajah Indonesia atau orang Indonesia itu pernah dijajah oleh orang Yahudi, maka bisa saja, karena itu urusan lu, bahasa urusan ini lu, dianut urusan Yunani pasti sama Yahudi lu di intinya sana. halal itu Sama kayak halal itu kerajaan dari langit bahasa ngapain ke kerajaan sorga gitu kan, itu infansi namanya. Urusan lu jauh dari kami. Sendiri. Nggak ada hubungannya kali. Nggak ada hubungannya. Evangelion aja, jangan Injil. Nah, kan lu dapat kebenaran Iya. lagi kan sekarang? Enggak. Kalau Lu kok enggak apa? Lu kira Injil kita sama? bentar ya, saya feedback ini. Apa? Saya masuk lagi ya sebentar. Saya feedback. Iya, menghilang lagi. Nah, Jadi sebelum jangan dilanjut, ini harap. ada ini Sisum Kopi sama Darlis. Selamat Ya aman malam. akhi Kian Ya. Santang. Kita Jadi kita ketika orang guling-guling. Kristen mau mengutip ayat Al-Quran untuk mempercayai kitab mereka, tanya dulu apakah kitab mereka berisi nubuatan Nabi Muhammad atau enggak. Karena jelas di dalam Al-Quran itu kitab-kitab yang dimaksud adalah kitab-kitab yang berisi nubuatan Nabi Muhammad. Mereka mengikuti Nabi yang umi yang namanya terdapat di dalam kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Harus akui dulu, harus ada nubuatan hilang dulu, baru. Enggak, dia lagi benerin ini katanya lilinnya mati kan dia si ngepet. Ya Al-Quran ini tertulis Injil, pas bagian itu aja Injilnya sama. Nah, udah benar belum ngepet? Gimana Mamat? Tadi Udah benar dikatakan belum ngepet bahwa itunya, sinyalnya? Evangelion ya. Terus dia mau bilang bahwa Injil ini nggak ada lagi gitu kan. Terus siapa yang punya Injil? Itu pertanyaannya nggak bisa dijawab. Saya bingung Bisa dijawab. Saya bingung. Apanya Guru udah nggak jawab. dijawab? Bentar. Guru udah jawab. Jadi Guru. gini. Bisa, gampang. Oke, ya udah Ini jawab. udah jawab kan? Bisa Ini dijawab. Oke. Nah, lu Baik. diam lu. Dengarkan ya. Al-Quran menerangkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idna minhum lafarikan yalwu al-sinatahum bil kitabi litahsabuh minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'alallahil kadziba wa hum ya'lamun. Sesungguhnya di antara mereka ada segolongan yang memutar-mutar lidahnya membaca Alkitab supaya kamu menyangka yang dibacanya itu sebagian dari Alkitab, padahal mereka bukan dari Alkitab, dan mereka mengatakan ia yang dibaca itu datang dari Allah, padahal ia bukan dari Allah. Mereka berkata dusta terhadap Allah, sedang mereka mengetahui. Jadi yang kalau Anda anggap Alkitab itu adalah kitab yang Anda pegang sekarang, itu bukan Alkitab itu. Makanya Al-Quran menerangkan, wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukkan antar hak dan batil? Mereka mencampur adukkan.
Nah, apa pembuktiannya secara histori? Ketika Yesus datang dalam agama Anda, apakah Yesus diterima oleh ahli kitab? Tidak. Jadi bagaimana mungkin Injil yang dibawa oleh Yesus diterima oleh mereka? Sedangkan Yesusnya aja tidak diterima, apalagi Injilnya. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi kitab Anda itu bukan Injil. Kitab Anda itu adalah kitab yang dihasilkan dari pemaknaan pengajaran orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang kemudian mengajarkan kepada non-Yahudi untuk ikut kepada ajaran yang mereka bentuk, dan muatan daripada cakupan mereka itu dikatakan sebagai orang yang sesat. Yahudi itu dikatakan orang yang dimurkai. Kenapa orang Yahudi itu dikatakan orang dimurkai? Karena mereka datang padanya kebenaran, tetapi kemudian mereka mengingkari kebenaran itu. Kenapa orang-orang di luar Yahudi dan di luar Islam itu dikatakan sesat? Karena mereka tidak mengikuti ajaran perintah Tuhannya. Tidak ada datang kepada mereka itu perintah Tuhan, lalu kemudian menyesat-nyesatkan diri mereka dengan menggunakan sebuah pengajaran yang tidak bersumber dari pengajaran Tuhan. Yang dimaksud di situ adalah kitab saudara. Nah, kalau Anda ingin melihat kitab saudara, silakan buka surah Al-Baqarah ayat 79. Itulah kitab saudara, kitab yang dibuat oleh tangan manusia itu sendiri. Nah, itu yang saudara pahami. Satu ayat lagi dari Al-Qur'an. Minal ladzina hadu yuharrifunal kalima ammawadi'i wa yaquluna sami'na wa asayna wasma' ghairu musma' wara'ina layyabi al-sinatihim. Itu orang-orang Yahudi, mereka mengubah perkataan-perkataan dari tempat-tempatnya. Mereka mengatakan, kami mendengar, tetapi kami tidak mau menurutinya. Dan mereka mengatakan pula, dengarlah, sedang kamu sebenarnya tidak mendengar apa-apa. Ini bukti bahwasanya kitab Anda itu bukan firman Tuhan, bukan Injil yang dimaksud. Gitu loh kawan. Nah, kembali kepada budaya tadi, hafalan bagi Al-Quran itu tidak mudah. Hanya orang-orang tertentu yang bisa menghafal Quran. Tidak semua umat Islam itu bisa hafal Quran, tidak semua. Tetapi kemudian Allah berjanji memberikan legitimasi terhadap Al-Quran. Kami yang menjaga. Itu legitimasi dari Allah. Kami yang menjaga. Ya. Maka kemudian Al-Quran itu terjaga. Nah sekarang kalau Anda buka kamera, teman-teman Kristen buka kamera, dari Jepang, dari Cina, dari India, buka kamera, buka kitab saudara. Apakah saudara bisa mengatakan, oh kitabmu benar, kitab Yohanesmu benar? Kamu bisa berkata kepada orang Jepang, kitab Yohanesmu benar? Tidak bisa. Itulah celakanya kalau budaya tulisan. Tapi kalau hafalan, orang Islam dari manapun di belahan dunia ini, ketika dikatakan baca surah Al-Fatihah, maka semua bacaannya sama. Kenapa? Karena Al-Quran itu disampaikan dari zaman ke zaman dengan budaya hafalan. Makanya saya tadi di awal mengatakan, ada budaya talaki, ada juga yang disebut ijazah bil altibar. Apa itu? Ijazah dengan uji kompetensi. Jadi kalau misalnya saya guru nih, saya pemimpin sebuah pondok pesantren misalnya. Muka bumi ini, Al-Quran tiba-tiba terhapus semua, hilang Al-Quran. Lalu bagaimana cara menuliskan kembali? Hadirkan penghafal. Maka penghafal yang akan melantunkan, lalu kemudian dituliskan. Itu yang perlu saudara pahami. Jangan dibalik. Penghafalnya kemudian yang melihat dari Quran, melihat dari tulisan. Itu bisa terjadi apabila sang penghafal itu ada guru di hadapannya, ada ustaz, ada guru penghafal yang kemudian akan menuntun dia sebagai orang yang menghafalkan Quran.
Itu yang perlu saudara pahami. Coba aja kalau misalnya Ahi Sugi atau Dinda Slayer itu baca Quran di hadapan saya. Pasti seperti tadi keadaannya. Ini keliru, ini panjang, ini pendek, ini baris bawah, ini fathah dan seterusnya. Pasti kami tahu. Nah, bagaimana dengan kitab Anda? Coba orang Jepang membaca Bible Jepang. Suruh baca. Apakah Anda bisa ngerti? Anda cuma melongo aja, Anda nggak paham. Itu yang harusnya Anda sadari. Titik poin itu aja Anda sudah kalah. Kalah berjuta kali. Ibarat langit dan bumi. Demikian. Silakan yang lain. Kalanya gini. Silakan Pet, ditanggapi Pet, Gini. jangan nangis Pet. Kalau seandainya ya, tadi dia ngomong sendiri kontradiksi dengan apa yang dikatakannya ketika waktu kita mencari tahu tentang kebenaran Quran itu. Dia ngomong pertama gini, inilah yang disebut kontradiksi ya. Dia ngomong panjang tapi dia lupa tentang apa yang dikatakannya. Dia lupa bahwa manusia itu diberikan pena seperti yang di Al-Alaq 4 itu. Mengajar manusia dengan pena, itu jelas ya, manusia itu diajarkan dengan pena. Ini tertulis ya kan. Dan ini tidak dapat lagi dipungkiri bahwa manusia itu belajar dengan pena ya. Dia mengajarkan manusia yang tidak diketahui manusia itu melalui pena. Gak ada hafalan. Ketika waktu kita bicara soal Quran yang tentang hafalan, dia kembali lagi bicara, kembali terbalik ya, melalui hafalan, bukan dengan tulisan. Tulisan itu salah, berarti dia mau untuk mengkontradiksi sendiri ayat-ayatnya. Dan inilah yang menjadi kontradiksi itu tersebut. Ketika kita bertanya soal hafalan, hafalannya lebih dulu dibandingkan tulisan. Giliran kita bertanya, ini ada surahnya di ayat keempat, mengajar dengan pena. Dia bilang hafalan lebih dulu dibandingkan pena. Ya, padahal ternyata nggak paham juga nih orang. Bukan nggak paham, berarti kan terbalik. Dia mencampur Kalau aduk. Seandainya Anda, saya tidak pernah motong ya. Kalau Anda bicara ya, ini contoh nih, ketika waktu dikatakan seperti ini, mulai panik ya. Bukannya tadi pas gua ngomong kamu ini itu tidak bukannya paham. Bukannya nggak paham, saya paham ketika saya baca loh. Paham ya apa? kan? Ketika saya baca di sini, yang mengajar manusia. Oke. Nggak paham juga. Enggak. Kalau seandainya saya membaca di sini saya salah, maka koreksi ayat ini. Jangan koreksi apa yang saya baca. Bukannya saya baca itu karena yang saya baca itu adalah bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Dialah yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah Tuhanmu yang maha mulia gitu kan. Yang mengajar manusia dengan pena. Ketika waktu tidak ada waktunya untuk menuliskan, maka dia mulai dengan cara menghafal. Ini yang menjadi kontradiksinya gitu kan. Kosongin satu dulu, Akhi Kian Santang. Iya. Entah ketika waktu itu mereka mulai menghafal dan mulai menulis, ketika seperti siapa yang tadi bilang itu ya. Saya nggak tahu sejak kapan di situ menghafal dikoreksi gitu. Karena nggak ada. Giliran saya dari tadi. Kalau seandainya ada yang menghafal terus langsung menuliskan, ya oke sajalah. Kita tahu bahwa apa yang tertulis dalam Al-Alaq ini yang mengajar manusia dengan pena ini oke tertulis, tapi ini udah dibalik lagi, dikontradiksi lagi dengan apa yang dituliskan oleh Quran sendiri ya. Terkait dengan sama ini juga ya, tadi soal Al-Alaq juga ya. Coba lu cek Al-Alaq bahasa Inggrisnya apa tuh? Apakah terkait dengan Injil tadi ya. Coba yang siapa yang benar, siapa yang salah ketika kita baca sekarang ya kan. Bahasa Jepang dengan bahasa Indonesia akan berbeda gitu. Apa yang kita imani itu bukan berarti bahwa tulisan itu benar. Mau Theos itu pastikan dibilang Theos itu Tuhan, Theos itu God gitu kan. Itu contoh ya. Tapi nggak mau disebut Allah gitu. Ya gimana ya kalau kita tahu bahwa Allah itu berasal dari bahasa mana? Namanya pelaburan bahasa itu, bahasa Indonesia itu didapat dari mana? Ya kan kebanyakan diambil dari bahasa Belanda, bahasa Arab ya kan. Karena itu bukan berarti terjemahannya nggak benar gitu. Dan diyakini bahwa Injil ini nggak asli, nggak nyata. Sedangkan mereka sendiri tadi sudah, ini lagi kontradiksinya. Bahwa yang ada dalam QS Al-Maidah tadi itu sudah menjelaskan
yang menurunkan dia sebagai cahaya itu ada Injilnya di situ. Masih lagi dibantah. Berarti mereka mau membantah Quran mereka sendiri. Jadi sebenarnya kalian ini mau membantah saya. Saya ini membaca, tapi kalian yang membantah sendiri. Demikian. Ya lu aja yang bingung. Iqra itu emang saya baca, ngomong ya, tulis. saya ngomong kita definisikan dulu ini apa itu menghafal, apa itu menulis. Itu artinya kan Ini dia Muslim atau menyimpan Kristen? Islam. Muslim. Itu kan definisinya dia menyimpan ke dalam tulisan atau menyimpan ke dalam ingatan. Itu kan metodenya sama. Dua-duanya. Yang satu terus menerus konsisten dia menulisnya dengan menghafal. Di kepala dia tulis. Yang satu di mungkin pelepah kurma, mungkin di kulit domba. Dua-duanya itu dilakukan. Gitu. Oke, kalau gitu pertanyaannya Menyimpan mudah. itu. Ketika ditulis itu, mana keaslian tulisannya? Keaslian tulisan. Boleh saya Oke, ya? Bang Zuma ya. Iya, jadi gini, Bung. Ya, inilah hebatnya umat Islam gitu ya. Jadi kemudian umat Islam itu belajarnya sangat komprehensif ya. Ketika dikatakan di dalam surah Al-Alaq, alladzi 'allama bil qalam. Akar katanya di sini kan kalama ya kan. Nah, kalama ini bukan berarti pulpen dalam arti kata seperti yang Anda pikirkan. Nah, lantas kemudian ini bukan budaya lisan, bukan budaya penyampaian Al-Quran bahwa dia harus melalui tulisan. Maksud daripada pena di sini adalah mengajarkan manusia dengan segala aspek dalam kehidupannya melalui perantaraan pena. Bukan Al-Quran itu diajarkan dengan pena. Ini yang Anda tidak pahami. Seakan-akan Al-Quran itu diajarkan dengan pena. Bukan. Mengajarkan manusia tentang ilmu, 'allama bil qalam. Mengajarkan ilmu kepada manusia dengan perantaraan pena. Bukan mengajarkan manusia Al-Quran melalui pena. Tidak. Bukan itu maknanya. Maksud daripada ayat ini, Tuhan itu mengajar manusia menulis dengan perantaraan pena dan apapun itu yang kemudian menjadi alat tulis. Dan alat tulis inilah yang kemudian menjadi pengajaran kepada setiap manusia. Dan itu pembuktiannya sangat jelas. Orang menjadi dokter, orang menjadi profesor, orang menjadi insinyur, semua berdasarkan dari pena. Ini kebenaran Al-Quran itu tidak bisa dibantah. Terkait dengan budaya penyampaian Al-Quran, itu beda. Al-Quran itu budaya lisan dan tulisan. Ketika kemudian Anda mengatakan, bagaimana bisa mengetahui manuskrip yang tertua? Ingat. Al-Quran itu disampaikan, budayanya bukan budaya manuskrip. Tidak seperti kitab saudara. Kitab saudara itu budaya manuskrip. Meskipun kemudian ketika kita menelaah lebih jauh, ternyata kitab saudara itu nanti disusun di abad ke-16. Itu perjanjian barunya. Itu celakanya. Karena kenapa? Manuskrip yang tertua harusnya itu berasal daripada Yesus. Tapi ternyata yang ditemukan itu nanti muncul pada abad ke-4. Ada yang muncul abad ke-6. Ada yang muncul abad ke-8, bahkan ada dikumpulkan nanti di abad ke-16 dan seterusnya. Tapi kalau Al-Quran, budaya lisannya dari sejak Rasulullah sampai kepada sahabat. Ini yang tidak bisa kamu pungkiri. Maka dari itulah kemudian ketika Anda mengatakan saya bertentangan dengan pandangan saya di awal, Anda keliru memahami. Allati 'allama bil qalam bukan berarti manusia, Allah mengajarkan manusia itu dengan Al-Quran melalui tulisan, tidak. Itu yang perlu Anda pahami. Sehingga Anda tidak menabrakkan pernyataan saya yang awal dengan pernyataan saya yang kedua tadi. Anda saja yang mencoba memahami, tapi kelihatannya memang Anda sulit untuk memahami. Al-Quran itu disampaikan dengan budaya lisan. Ya, budaya lisan itu artinya penyampaian dengan kata-kata. Itu yang perlu Anda pahami. Sehingga ketika dikatakan alladzi 'allama bil qalam, para sahabat menerima alladzi 'allama bil qalam. Itu. Kenapa muncul tulisan Al-Quran, penyusunan Al-Quran? Karena pada saat perang, para penghafal banyak yang meninggal, maka kemudian muncul inisiatif, ayo dibukukan. Jangan sampai semua penghafal itu meninggal.
Itu yang perlu Anda pahami. Berbeda dengan kitab Anda Al-Quran itu. Jadi yang dimaksud allati 'allama bil kalam bukan artinya Al-Quran itu dituliskan untuk diajarkan kepada orang lain, tidak. Tetapi Allah mengajarkan manusia melalui pena. Semua manusia itu pintar, cerdas karena melalui pena, melalui alat tulis. Itu yang perlu Anda pahami. Bukan Al-Quran itu disampaikan dengan tulisan, maka Rasulullah harus menuliskan. Anda keliru di situ, kawan. Silakan. Iya, ini lihat nih, Kores sudah ngeluarin data nih. Yang di YouTube aman ya, nggak feedback ya. Ini loh. Ini, tadi al-alaq ya, al-alaq baca dikira baca tuh buku dibaca. Perhatikan, kalau baca buku itu harusnya read. Nah, tapi di sini recite, perhatikan nih. Nah, ini al-alaq ya. Nah, ini dari ahadits.com, translation in English. Al-alaq tuh. Ini lu baca nih ayat ke-1-nya nih. Itu apa tuh? Waduh. Tuh, lu baca tuh. Kok ini ya? Udah kebaca belum? Tuh. Tuh. Oh, tuh. Itu read nggak tuh? Tuh. Ngerti bahasa Inggris nggak lu? Read nggak nih? Nah, recite itu apa di sini? Nah, di sini ya. Recite itu apa sih? Nah, recite itu kita lihat nih Oxford definition, recite. Cut. Nah, recite, recitation ya. Nah, baca Itu tuh. lu tunjukin apa apa sih? Ya lu al-alaq yang soal baca kan? Terus lu Nah, ini tunjukin lihat apa itu? Inggrisnya. Inggrisnya apa nih? Read atau recite? Recite with Recite, oke. the name. Apa artinya recite? Ngerti nggak lu bahasa Inggris? Apa itu artinya? Nah, nggak ngerti kan? Itulah kekristenan itu buta bahasa dia itu. Nih, ini recitation. Berarti yang Oxford salah ya. ini di sini yang terjemahan Indonesianya ya? Enggak, kalau kita ngerti baca itu bisa dua, bisa sesuatu yang kita baca dari pikiran, bisa sesuatu yang baca dari yang dituliskan. Nah, nih perhatikan apa nih? Jadi lu mau bilang bahwa yang terjemahan Indonesia ini salah ya? Udah nggak usah kabur, lu baca ini yang gue biruin. Bisa kabur. Lu yang bilang, ya kan, recite dengan read itu beda ya kan? Jadi lu mau bilang bahwa yang terjemahan ke Indonesia ini salah ya? Ya udah, salah aja. Nah, ini perhatikan di sini. The Enggak, action of kalian yang repeating salah something sendiri kok aloud saya yang from jadi. memory. Apa artinya? Aksi untuk mengulang sesuatu dengan keras Ya udah, lu dari baca ingatan. Biar Arabnya. selamat datang di kebenaran. Lu taki ya, Baca aja Arabnya, coba. Inilah Coba 1 baca Korintus Arabnya. 4 nomor 10 nih. Kami bodoh oleh karena Kristus, itulah. Ini kelakuannya. Terus kemudian kalau misalnya nanti kita ini cuma menghafal kemudian ngomong-ngomong doang ditulis kayak nggak gitu. apa-apa lah. Perhatikan cuma hukum mau gravitasi ngomong ya. doang, kami bodoh karena Kristus gitu. Ini cuma Iya, kami ngomong bodoh doang oleh gitu. karena Kristus, 1 Korintus 4 nomor 10. Iya, lu hafal aja Quran lu tuh. Coba lu hafal Al-Maidah 51. Coba. Biblos juga sayangnya Coba lu baca. Kekristenan harus tahu. Iya, lu Gua tuh bodoh hafal karena juga nggak soal bisa Biblos. menghafal. Hey, Apa? coba lu hafal. Ya udah, tadi tuh Lu gua hafal bahasa dulu. Yunani, Mana itu tuh yang lu Biblos bilang loh. hafalan? Itu Biblos. Bodoh itu bodoh, nggak bisa menghafal. Udah. Kalau nggak Kami bisa bodoh menghafal oleh udah karena bodoh. Kristus, oi. Jangan ngomong orang kalau seandainya nggak bisa menghafal, bodoh. Udah. Lo kok marah? Ya. Emosi? Kenapa emosi? Santai, Tadi Anda ngomong siapa yang emosi? Kan saya Aslinya bilang. musuhmu. Tadi kan saya bilang bahwa Apa? Anda itu bisa menghafal atau tidak. Gua bisa menghafal. Ya, baca Al-Maidah 51, apa itu? Al-Maidah 51 kenapa? Baca. Oh enggak, hafalan gua enggak se Oh ya udah, jago hafal deh. habis-habis. Lu hafal deh. Sebelum lu baca lu hafal loh. Apa sih maunya sih? Ya lu hafal Al-Maidah 51 enggak? Lu mau gua hafalin gitu Al-Maidah 51. Lu hafal nggak? Atau Lu kenapa hafal belok? nggak? Lu hafal Posisinya nggak? kenapa belok gitu loh. Lu hafal Udah nanti nggak? nanti dulu deh. Oh, ya Persoalan udah, yang bodoh. berikutnya nanti dulu deh. Ini gua sedang proses pembubukan gini. Gua Jadi- jedar lagi lu di sini. Jadi segala Lu kan sesuatu ngomong ini tuh kalau melalui asalnya hafalan ya kalau seperti ini. misalnya dihafal lalu dituliskan Kita langsung kalau itu nggak ngomong apa-apa. dikasih Nah, kita kesempatan lihat sekarang panjang hukum lebar. gravitasi dituliskannya Giliran itu kalau kapan di kita jurnal. bicara, Kita lihat nih. inilah umat-umat Ini sesat Isaac nih seperti Newton. ini. Isaac Newton Mulai itu sesat nih, mulai dia panik. menemukan. Nah, ini Isaac Ketika Newton ya. bertanya, orang ingin tahu, tapi mereka coba untuk Nah ini nih mencoba Isaac mencari Newton ini. pembenaran, Ini Isaac ya kan? Newton ini menemukan Dia mulai hukum kasih gravitasi tentang, tahun 1665 suatu atau hal 1666. yang tiba-tiba Kita dalam lihat bahasa apakah Inggris ditulisnya gitu. di tahun ini hukum Ini padahal gravitasi. nggak Kita ngerti lihat apa-apa dia.
Dia disuruh kita hafal perhatikan. aja, dia nggak ngerti. Nah, terus di sini gravitasi Dia lihat nih. tadi dibilang bahwa dia hafal atau enggak aja dia nggak ngerti. Tapi dia mulai baca nih Publish a law of suatu hal yang universal nggak penting. gravitation, jedar Kalau puluhan seandainya tahun dia baru baca, ditulis. Inilah ini kenapa dia bukan budaya hafal tulisan lagi, ini itu dia baca tidak lagi. menjamin kebenaran. Iya. Giliran tanya Nah, tentang Quran perhatikan di ini, dia Isaac nggak Newton tahu. nemu hukum gravitasi tahun 1665 Tadi sampai lu baca aja, lu dikoreksi di 1666. sini itu bodoh Tapi gitu. dia Kenapa lu menulis di mesti baca sini, terus di menulis situ? hukum gravitasi baru di tahun Ini bingung gitu kan. 1687. Ketika Berapa waktu puluh baca Quran tahun aja tuh nggak baru tahu, tapi ditulis, dia my bre. mencoba untuk Sakit, ngomong iya. yang lain. Kebenaran sakit buat lo. Sebenarnya apa sih yang lu mau? Nangis sekarang, iya. Hafal dulu Quran Mau nangis, yang benar, ya kan? Apa? Tadi Zuma Kenapa lu udah tuh? bilang bahwa lu hafal Apa? nggak? Zuma apa? Kenapa? Kenapa Gurunda? Ha? Ternyata nggak hafal. Kenapa? Kenapa lagi? Itu kan Nah, sekarang bodoh. kita lihat, kita Terus lu mulai hajar lagi pakai cari-cari biblos ya, pembenaran kita hajar melalui biblos ya. hal-hal seperti ini gitu. Oldest kita lihat oldest Ini biblos mulai Codex. bingung ini. Ah, Ini mulai gitu. panik apa gimana sih, Slamet? Enggak, lu yang panik karena lu Slamet. motong-motong gua ngomong. Enggak, gua nggak potong. Dikasih udah, dong kalau gitu satu diem. lawan satu gitu. Kalau lu mau tambahkan gitu diem nanti lu gitu loh. tambahkan sebelum gua bicara gitu kan. Lu hanya bisa Nangis teriak darah dia. ketawa. Aduh, Tadi Bang Zuma udah seneng koreksi gua, bahwa lu tuh bodoh, tertawa dan nggak bisa memberikan kata menghafal. di atas. Terus lu Nangisnya mulai para bahwa tutung, penghujat menampilkan yang hal-hal nggak tahu seperti ini apa-apa supaya tentang menyatakan biblosnya bahwa lu sendiri, pintar tapi gitu. banyak Ini bertanya-tanya. gua bingung Inilah nih. budaya Yunani gitu. Kenapa kalau lu Kebanyakan panik, bacot, lu tapi nggak tampilkan bisa hal-hal menghafal. seperti Gitu. ini? Makanya budaya Tadi itu lu menghafal, disuruh bukan membaca Quran membacot. aja, menghafal aja salah gitu, bodoh kan? Kalau udah bodoh jangan ketawa, mencoba untuk ini kodeks menghafal lagi, sinaiticus ya yang paling tua ya, kodeks Ya, ingat sinaiticus ya. paling tua. Jadi Terus kita tadi lihat udah berapa nih? dibilang, Bang Zuma disuruh kamu menghafal, The salah, Text bodoh kan? Terus ini Kalau disuruh menghafal itu salah, udah Coba, bodoh. kita lihat di sini. Belajar Gimana lagi, ya, di sini ya. jangan kau cari-cari masalah seperti Ya udah ini. yang bodoh itu kan Kristus. Kenapa? Kami bodoh oleh karena Kristus. Iya, Nah ini nih. Slamet ini bodoh. Tadi sudah Lo kok disuruh bodoh? ditanya hafalannya. Orang bodoh itu yang Tadi lu hafal benar nggak? Kristus, bre. Tadi lu Oh, hafal ini benar nggak? Tunggu, Tadi tunggu. lu hafal Gue Al-Quran salah benar nggak? mengapa? Lalu kemudian dikoreksi kan Bodoh. kayak gitu. Makanya hafalan Aduh, dulu. tunggu dulu. Ini kodeks Belajar sinaiticus dulu nggak tentang keluar ya ini. hafalan. Baru lu mulai mengoreksi Kodeks gitu. Kalau lu aja sinaiticus mengoreksi paling aja tuanya seperti itu. ini baca ya, gimana? Tadi udah ditanya sama Bang Zuma Apa ini kan. sih? Nangis Bang terus Zuma nih 03 anak. ini. Coba lu hafal deh. Tapi lu nggak bisa, kan bodoh itu. Terus lu tiba-tiba buka ini supaya untuk apa? Untuk mau membenarkan bahwa lu bukan orang bodoh. Gue tahu lah cara-cara lu seperti ini untuk Lu kan pengen tahu ala-ala itu menutup- baca itu apa gitu kan. Di situ gua kasih tahu apa yang kesalahan lu menjadi baca lu hal-hal kira baca di yang menjadi kertas kebodohan gitu. Nah, lu sekarang itu. ketika gua buktikan baca Nah, di situ ketika adalah waktu recitation lu membuka atau tentang mengulang recite sesuatu yang ada dan di memori membedakan dengan tentang keras, lu read, kok nangis ini mulai nangis membuat bahwa lu mau membenarkan bodoh diri karena lu bahwa Kristus, bukan ya hafalan udahlah, santai saja. aja. Tunggu ini gua lagi nyari kodeks Gue sinaiticus santai, tuh. gue Berapa sedang umurnya? menanggapi dan lu tiba-tiba Oldest, muncul gitu kan. Bible, Muncul dengan Bible kebodohan bikinnya gitu. gua oldest Bible Giliran gue harusnya, tanya, bre. lu mulai bingung. Kenapa? Kok nangis darah sih? Santai aja Gua napa gua sih? nggak nangis. Gua Sabar, ngomongnya sabar santai. gitu. Memang Ketika kenyataan gue itu waktu pahit dan bertanya, menyakitkan lu mulai bagi panik gitu. kekrestenan. Kenapa lu mulai Nah, ini membandingkan kita kesini. recite dengan read gitu? Ini kan nggak ada Ya masalah. memang read Tadi- apa? Riset apa? Kan beda Iya, di situ. berarti lu Iya, bilang gitu. dari Kok tadi banget Zuma ini salah gitu kan? Dia bilang bukan baca. Dia Enggak, ngomong gua nggak ada sendiri bilang, baca. gua bilang yang bego Terus itu tadi lu. dia sudah tanya ke lu. Kok nangis Lu darah hafal sih, nggak? Lu nggak santai lah. hafal. Nah ini Gimana lu nggak bodoh di sini kalau kita lihat lu nih. jangan Nah, coba-coba kodeks sinaiticus. untuk membandingkan lihat tuh abad recite dengan keempat read tuh, gua nggak lagi. bohong, bre. Enggak, Selamat tadi lu datang ada di bilang kebenaran. recite Biblos sama lu yang read itu paling berbeda. sempurna baru Sedangkan ada Zuma di ini abad udah menerangkan, keempat, bacalah gitu. pemikiran. Sekarang Hey, orang-orang nggak ada yang sekarang menghafal. baru lu mulai Gimana bilang cara bahwa lu nggak ngebenerin bodoh. itu Gimana? Karena tadi udah Gimana ditanya, gimana lu cara udah ngebenerin salah itu dalam menghafal. Gimana nih? Lu harus Gimana? paham bahwa Lope menghafal dulu, lope, baru lu lope, bisa lope. mengetahui tentang Abad Quran. abad keempat. Bagaimana lu nggak bisa Nangis ya? menghafal? Sakit ya? Sedangkan lu Sakit bilang lu beneran ini. ketahui. Ya, ini gua zoom out. Cuing. Kodeks sinaiticus yang paling tua. Ini abad keempat. Satu ya. Nah, ini budaya, ini budaya Kenapa gua tulisan nih. di-mute Ini budaya nih? tulisan. Kan gue lagi Bukan di-mute, ngomong. satu-satu, Ketika Bang Zuma ngomong, Ya kan udah, kenapa kesempatan nangis gua
bicara, untuk ini kan bicara. waktunya gua. Kenapa Kalau lu mau tiba-tiba tahu dia kenapa langsung dia bilang, kores lu tahu atau nggak kalau perbedaan tidak riset ngomong, sama kenapa read? lu Itu kan kenapa lu kok nggak langsung nggak langsung kondusif gitu. Bagaimana dia mau? Gimana kalau kita bicara satu bicara? Kebenaran itu memang menyakitkan gitu loh. Satu dong, Sabar. Nah gitu dong. Gini, ketika waktu dia bicara, Zuma ini bicara, saya diam, saya mendengarkan. Ya udah, tapi diam, tiba-tiba sabar, saya ingin sabar. bicara, Slamet ini Sabar, langsung memotong. santai. Itu enggak. Ini itu enggak. ujian, Makanya belajar ini dulu, ujian. bro. Belajar dulu, hafal Sabar. dulu Quran lu.
Tadi udah Ada dikoreksi apa nih, sih? salah ya. Udah 2 dikira orang gua mengatakan bohong lu kali ya, salah, soal kami belajar bodoh dulu karena biar jangan bodoh. Itu Kristus benar ya. kan? Ini gua kasih lihat Itu nih. dalam artian bahwa lu belajar Coba dulu. kita lihat dulu. Kita lihat Hafal dulu. dulu Kalau Quran mau lu cari dengan kabur, benar kamu supaya jangan jangan dibilang ini bodoh. caranya. Terus lu mau Udah tahu, membandingkan kamu dengan cari riset dan kabur. Terjemahan ini gua nggak niat menghafal, hafal ini bre. heran Ini gua gitu. nggak ada niatan Ketika menghafal, waktu tapi benar orang tuh. merasa Ya, bahwa dia ini 1 ini Korintus 4 mul nomor 10 bodoh, ya, dia mulai saudara-saudara merasa ya. bahwa Ini bukan ini bohong saya ini ya. mulai Ini merasa bukan diri surah bukan bodoh, sihir, ini bisa mulai kita baca di sini. membenarkan diri nih. Apa di sini? Kami Ini- bodoh ini- oleh karena dia mulai bodoh, Kristus terus dia mulai jar. Selamat menunjukkan datang di gitu kebenaran. kebodohannya Kira di gua sini. tipu-tipu Lu apa? mau butuh pengakuan supaya lu pintar gitu. Ini kami bodoh Lu karena hafal Kristus. dulu Jadi Quran yang lu bodoh dengan itu bukan benar kami supaya melihat lu sebenarnya, itu tapi memang pintar. kekristenan. Ya kan? Ini emang Jangan ya, memang lu seperti tuh Kristen ini. sejati, bre. Emang Apa dia ada nggak bisa apa? diam. Sorry ya. Sorry saya turunin dulu. Dia nggak bisa diam. Nggak mengedukasi soalnya. Itulah yang bodoh itu yang masih menyembah manusia. Itu masih bodoh itu orang. Ya, saya sedikit Bang sebagai kesimpulan sebelum saya pamit. Iya, Iya, Gurunda. yuk kita tutup yuk. Udah Iya. ini udah habis. Jadi Gurunda, sisa ketika tulang-tulang. kita berbicara mengenai Al-Quranul Karim, Rasulullah Muhammad SAW itu menyampaikan Al-Quranul Karim dan kemudian diterima oleh sahabatnya hafalan dan tulisan. Jadi tidak ada keraguan. Itu ada sanad. Ada proses sanad dari sahabat, dari Rasulullah ke sahabat, kemudian tabiin, ke tabiin sampai kepada kita hari ini. Sedangkan kalau kita melihat dari kitabnya orang lain, ini kita harus imbangkan ya supaya orang yang datang bertanya itu menyadari bahwa jangan sampai saya melihat kuman di seberang lautan, kemudian gajah keluar masuk ke mulut saya nggak tahu gitu. Kalau kita berbicara mengenai gulungan laut mati, atau berbicara mengenai Septuaginta, atau berbicara mengenai Peshitta, atau Vulgata, atau Masoretik dan seterusnya, maka yang paling mendekati kemudian itu adalah yang ada pada masa abad kelima, itu Peshitta, abad kelima Peshitta dalam bahasa Latin, Suryani, atau Vulgata dalam bahasa Latin yang ada pada abad ke-8. Nah, terkait dengan kodeks ya Sinaiticus atau Codex Vaticanus, betul apa yang disampaikan oleh adik saya tadi, itu abad ke-4. Jadi 400 tahun setelah Yesus baru muncul kitabnya teman Kristen ini. Itu yang perlu dipahami. Sedangkan Al-Quran itu ada sejak baginda Rasulullah Muhammad SAW itu ada. Nah, UNESCO dari bagian Perserikatan Bangsa-Bangsa itu telah menyusun CD yang berisi beberapa manuskrip San'ah yang bertanggal sebagai bagian daripada program Memori Dunia, di mana manuskrip ini jelas menyatakan bahwa manuskrip Al-Quran yang ditulis dengan huruf Hijazi yang berasal dari abad 1 Hijriah itu adalah merupakan satu pembuktian yang sudah diakui oleh dunia bahwa huruf Hijazi yang termaktub dalam manuskrip San'ah tentang Al-Quran yang kemudian disidikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa di UNESCO itu membuktikan kevalidan Al-Quranul Karim. Sedangkan kalau kita melihat daripada perjanjian lama, perjanjian baru, yaitu sangat miris sekali, sangat miris. Karena selain daripada Yesus tidak mengenal perjanjian baru, surah-surah Paulus dan seterusnya, tulisan kanonik ini, Codex Sinaiticus dan Vaticanus itu adanya di abad kelima, abad keempat. Nah, jadi haruslah kemudian saudara-saudara saya ini memahami teman-teman Kristen ketika berbicara mengenai kodifikasi Quran harus berhati-hati karena jangan sampai dipermalukan gitu. Karena kita umat Islam itu lebih paham sekali kita bagaimana kemudian distribusi naskah perjanjian baru dalam bahasa Yunani. Kalau kita hitung dari abad, maka dia itu mulai dari abad kedua sampai ke abad 16. Barulah kemudian sempurna manuskrip yang mereka gunakan untuk pencatatan perjanjian baru. Itu. Nah, kita malah mampu menguraikan bahwasanya Injil ini dituliskan pada abad sekian, Injil ini di abad sekian, di tahun sekian. Kita bisa paham itu berdasarkan dengan temuan-temuan naskah yang kemudian dilestarikan oleh internal mereka. Injil Matius misalnya itu dituliskan
tahun 200-an, Markus di tahun 250, Lukas tahun 200, kemudian Yohanes itu antara tahun 125 dengan 160 ya Masehi. Artinya bahwasanya jauh daripada kehidupan Yesus itu adanya kemudian muncul penulisan-penulisan kitab mereka. Tapi yang dikatakan itu naskah tertua. Itu naskah tertua ditemukan pada abad sekian, diindikasikan dituliskan pada saat sekian. Tapi penyusunannya nanti di abad ke-16. Ada yang abad ke-4, ada yang abad ke-6. Tidak ada abad pertama, apalagi dilesankan di depan Yesus, itu nggak ada. Berbeda dengan Al-Qur'anul Karim. Jadi saya kira begitu kesimpulan dari saya, sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya hadir di tengah-tengah antum semua, orang-orang luar biasa ini, adik-adik saya yang saya sayangi semuanya ini, antum luar biasa. Setelah ini mungkin saya pamit ya teman-teman, karena sini udah jam 4 lewat untuk Kota Makassar. Ya, mudah-mudahan Barakallahu gurunda kami. Iya Dinda, barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan itu merupakan suatu cerminan bahwa Islam itu memang sempurna. Hanya kita yang membawa materi-materi Islam ini yang belum sempurna, karena masih banyak ilmu Islam yang harus kita kaji. Nah, apa yang dilakukan oleh saudara kita tadi dari teman Kristen itu adalah wujud cerminan keputusasaan terhadap kitabnya, sehingga dia harus bertanya tentang Al-Qur'anul Karim. Demikian, salam tauhid, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini aku juga mau closing statement setelah Gurunda ya Ikhwan. Nah, kita bisa saksikan bagaimana ya tekapar-kapar dia ketika kita berikan data-data pembandingnya gitu kan. Itu nangis darah nggak tuh psikopat tuh? Ketika kita berikan, nah ini loh al-alaq yang lu maksud, ini loh maksudnya ikro di sana gitu. Karena ada untuk baca buku tuh Islam ada lagi katanya, aku lupa tapi untuk melantunkan yang disebutnya bacaan nantinya itu tuh ikro jatuhnya, dan itu recitation. Dan tadi udah dikasih lihat di Oxford juga, tiba-tiba dia terguncang, keras terguncangnya. Kenapa bisa begitu? Kenapa? Ini kenyataan bre, dan lu mesti menerima itu. Lalu kemudian dia tiba-tiba teriak bodoh ya. Aku sautin lah, yang bodoh itu adalah karena Kristus. Kita kan bukan karena Kristus kalau Muslim. Kita kan di sini lillahi ta'ala, karena Allah. Ya berarti kita nggak bodoh. Beda bre, beda gitu. Itu. Terus yang ketiga itu adalah dia bilang ya kalau misalnya ditulis terus dihafal ya nggak apa-apa gitu. Ya tapi kita lihat ini, gue kasih pembanding hukum gravitasi. Isaac Newton itu menemukan di tahun 1665-66. Lalu kemudian dia menuliskannya itu baru di tahun 1687. Berarti itu ada sekitar belasan puluhan tahun baru ditulis. Di situ dia makin kalap lagi coba. Kenapa? Ya karena terhitung itu bodoh oleh karena Kristus. Dia kira tulisan itu bisa menyelamatkan dan bisa menjadi patokan kebenaran. Perhatikan biblos lu itu. Budaya tulisan, menceritakan kisahnya, lu kira itu kisahnya tuh ketika biblos ditulis, kisahnya tuh langsung di situ. Enggak, bre. Perjanjian lama itu paling tua Qumran. Qumran itu abad kedua sebelum Masehi. Lah, cerita Nabi Adam itu 4.000 sampai 6.000 tahun sebelumnya. Itu yang pertama. Terus sekarang Yesus diceritain di Perjanjian Baru tahun ke 30-33. Itu abad ke-1. Lah, ceritanya komplit di abad ke berapa? Abad ke-4, lu bayangin, bre. Kenapa? Kenapa bisa gitu? Karena kefatalan yang kalian lakukan, mengimani sesuatu dari apa? Dari tulisan. Biar selamat datang di kebenaran. Itulah kenapa ketika Gurunda nantang untuk membuktikan, ayo kita misalnya kita bakar semua kitab suci kita gitu, Al-Quran bakar, Biblos dibakar. Yang kembali lagi nanti adalah kitab suci Al-Quran. Kenapa? Ya karena menghafal. Ini kenyataan yang ada dan gak bisa kalian bantah, bre. Ini menyakitkan, tapi ini satu, maaf, di kenyataan buat satu bisa diturunin dulu nggak, Bang Korea? Iya, turunin aja. Ini aku udah closing. Jadi itu aja ya, Ikhwan. Selamat datang di kebenaran. Terhitung penghujat jangan terguncang, karena ini kenyataan yang ada. Budaya tulisan baru ada setelah budaya lisan, dan kami Islam memegang budaya tersebut dan sampai kepada kami dari zaman Nabi kami sendiri. Allahu Akbar.